Apakah di sini si Thomas sedang ngigau atau Coba bagaimana? Tat, izin dulu Tat. Ya Kalau maju Bang Andi. dikatakan Udah si kelar Thomas ini sedang ngigau, sama lu. bisakah Anda Ntar buktikan? doang sih. Don, Nah. Tuhannya Thomas. Siapa sih Tuhannya Thomas? Ya kan menurut Injil Yohanes 1 ayat yang pasal yang ke-20 ayat ke-28 dia berkata Yesus. Oke, jadi Tuhannya Thomas Yesus. Itu kan menurut ucapan Thomas, makanya Iya, saya bilang. iya, tinggal jawab apakah di saja. sini si Thomas Saya sedang ulang ngigau lagi. atau bagaimana? Saya ulang lagi. Siapakah nama Tuhannya Thomas? Jawab. Oke, saya jawab berdasarkan pernyataan si Thomas ya. Ya. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Siapa? Itu Yesus. Yesus. Baik. Siapakah Tuhannya Yesus? Baik. Siapakah Tuhannya Yesus? Kita melihatnya, saya jawab ini dari sudut pandang mana nih? Ada dua. Karena ada dua Terserah sudut lu. pandang. Terserah lu mau pandangan pertama ke pandangan jemu atau Ya, terserah. makanya justru itu supaya Anda paham dan mengenal Yesus dengan Saya ulang benar. kembali. Pelan-pelan. Siapakah nama Tuhannya Thomas? Oke, Yesus. Yesus. Sebut satu nama. Siapa nama Tuhannya Yesus? Baik. Ya, dari sudut pandang Yesus sebagai manusia, ya, nama Tuhannya ialah Bapa. Dari sudut pandang Yesus sebagai manusia, Baik. ya. Cukup. Jangan salah pahami, Bang. Ingat dulu, Bang, yang dengar dulu. Ada paham nggak? Kenapa kau menjawab baru kau nggak percaya dirimu menjawab? Enggak, Bang. Maksudnya gini, Anda paham nggak maksud pertanyaan? Paham. Yesus Oke. Tuhannya Bapa. Thomas Iya, dari Tuhannya sudut pandang mana Yesus. itu, Bang? Saya katakan dari sudut pandang Bapak. Ya Sebagai kita ini ilahi atau sebagai manusia? sebagai manusia kita ini. Iya. Ya, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Jangan panjang-panjang ngomongnya, Muba. Pemborosan bahasa. Bang, saya kan Siapa? harus memberikan Saya ulang. jawaban yang sederhana, Bang. Iya, sederhanakan. Sebut satu kata. Siapa nama Tuhannya Thomas? Kenapa berulang-ulang, Bang? Udah. Biar cepat aja kamu jangan. Kau nggak percaya diri sih menjawab. Siapa nama Tuhannya Thomas? Kan saya udah bilang menurut Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-28 Yesus. Yesus, baik. Siapa nama Tuhannya Yesus? Baik. Dari sudut pandang manusia, Bapak. Bapak, baik. Apakah baik. apakah Tuhannya Thomas dan Tuhannya Yesus sama? Tuhannya Thomas dan Tuhannya Yesus. Saya ulang. Apakah Tuhannya Thomas dan Tuhannya Yesus sama atau tidak? Ya, Jawab. kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes 1 ayat yang pertama sama. Sama. Ya, kan rujukannya ayat ini. Barusan dia jawab berbeda loh tadi. Loh, Dia mundur dulu. Mundur ya. makanya Bang, saya kan udah bilang, Bang. Kalau kita membahas tentang Yesus, Bang, harus kita pahami dari dua aspek, Bang. Oh, jadi kalau bisa dipersulit jangan dipermudah gitu ya. Diulang lagi nih. Makanya kalau Anda hanya Abi, memahami dengerin. Dengerin dulu. Jadi Anda bingung. Dengerin. Diam. Tuhannya Thomas, Anda jawab Yesus. Oke, deal tadi itu. Semua orang denger loh. Tuhannya Thomas Yesus. Tuhannya Yesus Bapa. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Thomas sama atau beda? Jawab. Oke. Nah, jawaban yang Sama atau beda? Sama. Gini ya, kan Galau aing. ada dua sudut pandang gitu loh. Saya ulang kembali nih. Apakah Tuhannya Thomas dan Tuhannya Yesus A sama, B beda? Oke, saya jawab dari sudut pandang ilahi ya, Bang ya. Ya, sama. Oke, sama ya. Sama. Baik. Siapa nama Tuhannya Thomas? Baik, Yesus. Siapa nama Tuhannya Yesus? Oke, dari sudut pandang manusia, Bapak. Apakah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Thomas sama atau beda? Baik, dari sudut pandang yang ilahi, ya. Gimana ini Bang? Tahu Anda. Ya udah, nggak apa-apa, tertawa, Bang. Namanya Lu gelo. Anda tertawakan bukan karena Anda paham maksud saya, tetapi karena Anda bingung. Bukan bingung, Anda sendiri yang nggak percaya diri menjawab. Kenapa saya nggak percaya diri, Bang? Jawaban saya itu tetap, itu tandanya saya percaya diri. Oke, diulang dulu ya. Oke, dibilang mau 1000 kali pun Iya. tetapnya jawabannya, Bang. Tuhannya Thomas Yesus. Betul? Ya,
Tuhannya Yesus Bapa. Ya, itu saya katakan tadi, Bapak kenapa Bang dari sudut pandang mana, Bang? Kenapa lu pakai sudut-sudut sih? Bang, Lu kenapa pakai sudut-sudut? Yesus, Bang. Kita ada dua aspek dari atau dua sudut pandang yang harus kita pahami. Gimana, Oke. Bang? Mau sampai kapan pun Oke, sekarang- dua aspek ini sekarang nggak kamu Anda pahami, pakai- kita akan pernah bisa sekarang kita tahu bagi siapa dua. Yesus. Taruh dulu. Sekarang kita bagi dua. Sekarang ini kamu mau pakai sudut pandang apa dulu nih? Tergantung pertanyaannya, Bang. Oh, tergantung pertanyaannya. Oke, baik. Saya Kalau kasih pertanyaan. pertanyaanmu ini, gini Bang, Mm-mm. kalau pertanyaanmu ini lebih tepat mengarah kepada sudut pandang Yesus sebagai yang ilahi, saya arahkan ke sana. Oke, baik. Jika pertanyaanmu lebih tepatnya mengarah kepada sudut pandang Yesus sebagai manusia, maka jawaban saya Oke. ke sana. Gitu loh, Bang. Oke. Jadi Yesus ini ya, menurut Anda ada dua ya, satu ilahi, satu manusia, begitu? Bukan menurut saya pribadi, Bang, tetapi menurut Alkitab. Oke. Tapi kamu yang ngomong. Saya Oke. ngomong. Iya, menurut Bible keluar dari mulutmu mengatakan bahwa Yesus ini terdiri dari dua, manusia dan ilahi. Betul apa betul? Oke, saya jelaskan ya. Jangan jelaskan, tinggal betul aja. Betul apa betul? Enggak, pertanyaanmu itu kurang sempurna, maka saya Saya ulang jelaskan. kembali. Menurut Bible, terus kamu ngomong keluar dari mulutmu bahwa Yesus itu terdiri dari dua, manusia Dua dan apa ilahi. sekarang ini? Ya, maksudnya natur. dua apa? Manusia Dua dan ilahi. Ya. Iya. Oke, baik. Hmm. Jadi Yesus ini manusia dan ilahi, betul? Iya. Baik. Waktu dia jadi manusia, apakah dia ilahi? Baik. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia ilahi? Mah, pertanyaannya sangat kritis. Bagus, mantap. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang saya selalu nantikan dari teman-teman Muslim. Iya, 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 iya. Gitu loh, maksudnya. Coba jangan diulang mempertanyakan pertanyaannya. Coba diulang pertanyaannya. Coba diulang. Apanya? Pertanyaannya udah jelas kok. Apa itu tadi? Apakah ketika Yesus datang ke dunia ini dia tetap ilahi, kan begitu? Saya nggak nanya itu. Dengerin pertanyaannya. Intinya Apakah di situ, Bang. dengerin? Apakah manusia Yesus ini adalah ilahi? Silakan. Ya, manusianya Yesus bukan ilahi, Bang. Karena manusianya Yesus itu sifatnya fana. Baik, cukup. Itulah Bukan. sebabnya manusianya Udah Yesus dijawab, itu bisa bukan. mengalami kematian. Kalau udah dijawab, bukannya sudah nggak minta diterangin. Paham kita. Bang, Lanjut yang ya. dengar kita Oke. diskusi ini, Bang, banyak teman-teman kita, Bang, Muslim juga, Ngerti Bang. semua, mereka punya kuping, ngerti. Nggak Anda ngerti mereka, menjawab. Bang, nggak ngerti. Ngerti. Tapi saya ngerti, saya ngerti. Ngerti itu loh, ngerti. Artinya, menurut Anda, manusianya Yesus bukan ilahi. Ngerti semua kok bahasa Indonesia loh. Ya, manusianya Yesus itu bukanlah bersifat ilahi. Oke, baik, kita lanjut. Kalau begitu, apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Silakan. Oke, yang ilahi itu ialah keberadaannya sejak pada kekekalan. Artinya gini, Yesus kan berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus Saya ulang juga kembali berkata, ya. Waktu Yesus kira-kira umur 10 tahun, apakah sudah ada ilahi dalam diri Yesus? Berumur 10 tahun. Iya. Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik tentang hal itu. Tetapi Oke, kalau- yang pasti Udah cukup, bisa- udah dijawab. Kalau udah dijawab Ya, sudah. tenang, Bang. Kalau begitu, di usia berapakah Yesus ada ilahi dalam dirinya? Di usia berapa? Baik. Kalau di usia berapa tidak dicatat secara spesifik. Tidak Namun yang dicatat. pasti, Udah Yesus tidak dicatat, udah menyatakan dijawab. Bang. Sudah Tenang dulu, Bang. dijawab, tidak dicatat. Kalau tidak dicatat terus Anda menjawab, berarti Anda ngarang. Cukup. Kenapa saya ngarang, Bang? Kalau Karena tidak Yesus dicatat. tidak memiliki Kan tidak dicatat, terus Anda mau menjawab, berarti Anda ngarang.
Oke, Bang, lanjut. keilahian Yesus itu, Bang, dengar ya, Bang. Keilahian Yesus itu bisa kita pahami bukan dari Ya, berarti anak ngarang. tapi dari Saya ulang lagi pernyataannya. ya. Saya ulang lagi nih. Di usia berapakah Yesus ada ilahinya? Jawab. Oke, jawaban saya tidak dicatat secara spesifik. Tidak dicatat. Baik. Oh. Berarti tidak dicatat. Kalau tidak dicatat, dari mana Anda tahu kalau Yesus itu ada ilahinya? Kalau tidak dicatat. Boleh saya jawab, dengerin Bang? dulu, Contoh. entar dulu. Iya, saya jawab, saya ngerti, Dengarkan Bang. Bapak. Dengarkan dulu, saya kasih pilihan dulu, dengerin. Kalau Jangan Abang tidak kasih pilihan, Bang. tercatat, Jangan Anda bertanya, dengerin Anda dulu juga pertanyaannya. membuat jawaban. Ya Bang, boleh anda cari alternatif kok. Dengerin dulu ya. Kalau tidak dicatat di dalam Bible, Yesus itu ada ilahinya, Anda mendapatkan ilmu dari mana? A. Dari pohon, B. Dari laut, C. Dari gunung. Silakan. Atau ada alternatif lain, silakan. baik. Semua jawaban Anda itu tidak masuk dalam kategori jawaban saya, Bang. Ya, silakan jawab sendiri. Dari mana kita tahu bahwa ada sisi keilahian dari Yesus? Tentunya dari kesaksian Alkitab itu sendiri. Contoh, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dan juga melalui ucapannya. Apa itu ucapan Yesus? Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Jadi artinya kalau Yesus sadar bahwa dirinya bukanlah Tuhan atau tidak memiliki sifat ilahi dalam dirinya, bagaimana mungkin Yesus berani berkata dia berkuasa mengampuni dosa? Oke, baik. Oke. Artinya, Tahan dulu, Bang. ya udah jawab lu, jangan terlalu panjang. Hah, Lagi lagi ada ada apa? masih orang beli, Bang. Dari tadi saya tolak-tolak, oke? Oh ya, ya, tangani dulu. Kita tunggu kok. Jadi menurut dia teman-teman, tidak ada tertulis di Bible di usia berapa Yesus ada ilahinya. Tapi dia percaya Yesus itu, kemanusiaan Yesus ada ilahinya karena dia bisa mengampuni dosa. Nah, nanti kita tunggu lagi dia gitu loh. Kalau saya yang ngomong itu poin-poinnya asik gitu ya, teman-teman ya. Ngarang dia tadi itu ya, bahwa Yesus punya keilahian ini. Tidak tertulis tapi dia ngomong. Pak Jospen, ada handicap ini, Pak Jospen. Silakan, Pak Jospen. Jospen ada handicap. Jospen kenapa nih nggak disapa nih temannya sendiri nih handicap? Dia murid saya ini sudah ingkar janji di murid saya ini. Jospen dari tadi ketawa terus si Jospen ngegelo cina. Ya, Pak Jospen. Pak Jospen. Apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Ngadang kena gelir. Nah, jawab dulu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Bukan itu. Kalau saya Menurut- tetap yakin. Ah. Yang Menurut sampai begini Pak Yaspen, menurut Thomas, ya Thomas itu Tuhannya Yesus. Kalau Yesus Tuhannya Bapa. Tapi Thomas dan Yesus Tuhannya sama katanya. Gitu Pak Yaspen. Asik kan tuh? Padahal Tuhannya nama berbeda kok sama gitu. Handicap, aku tidak mau jawab handicap, aku tidak mau jawab. Menjebak kau handicap, menjebak. Kan berdasarkan data, Thomas berkata, ya Tuhanku, kan gitu, berarti Tuhannya Thomas Yesus. Tapi di sisi lain Yesus juga bertuhan. Tuhannya adalah Bapa. Pak Jospen, Tuhannya Thomas dan Tuhannya Yesus sama nggak? Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bapa sama. Bukan, Tuhannya Yesus. Satu-satu, Tuhannya Thomas siapa? Tuhannya siapa? Thomas. Tuhannya Thomas. Ya, Tuhannya Thomas ya Yesus juga. Yesus. Tuhannya Yesus? Bapa. Tuhannya Yesus dan Tuhannya Thomas sama nggak? Artinya begini sebentar. Ayo mulai. Aja juga. Memang nu garelo oten mah gelo kabeh nyaan sumpah anjir. Daun kenela. Artinya begini. Seperti saya bilang, Allah Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Sedangkan Yesus adalah anak Allah, satu-satunya anak Allah. Jadi apa yang berbeda saya bilang? Nggak ada yang beda. Cuman dua-duanya memiliki kodrat ilahi. Jadi Tuhannya Thomas sama Tuhannya Yesus sama. Sama.
Tuhannya Itu Thomas Allah siapa? Bapa. Tuhannya Thomas siapa? Tuhannya Thomas. Begini, Tuhannya Thomas dengan Tuhan. Sarua kene gelo si Jospen gelo bener anjir. Dangu kenalan tuh. Tuhannya Thomas dengan Tuhannya Yesus sama. Makanya Yesus bilang, Allahmu dan Allahku, Bapakku dan Bapamu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Nah, Bapamu, Allahku Tadi dan Allahmu. gini loh Bang, tadi data yang dibahas. Di situ kan Thomas berkata Yesus ada di depannya. Iya. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Bapakku, kan gitu. Nah Nggak ada Bapakku pertanyaannya, bilang, ya Allahku, ya Tuhanku. nggak ada itu. Itu kan terjemahan salah. Di situ kan ya Tuhanku, ya Bapakku. Nggak ada kata Allah di situ original teksnya. Oh, kalau gitu, Oke. dia bilang apa, my Lord and my God, Ya, atau my gitu. Theos dan my Theos. Ya. Nah, di situ Thomas itu waktu dia berkata begitu dia merujuk Tuhannya kepada Yesus kah atau kepada Bapa kah? Silakan. Ya bisa jadi kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti waktu itu Tuhan di situ adalah Yesus bukan Bapa. Bukan. Oke, jadi Thomas hanya percaya Yesus Tuhan, Bapa bukan Tuhan. Kan saya udah bilang, Hmm. Yesus sebagai anak Allah memiliki kodrat ilahi dan memiliki kodrat ketuhanan. Saya nggak ini yang pelaku di sini adalah Thomas. Jadi jangan bawa-bawa yang lain dengerin. Thomas ini sebenarnya mengakui Tuhannya itu siapa? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Kalau saya bilang keduanya, Oke, jadi Tuhannya Thomas dua. nah Tuhannya Oke. Thomas, Tuhannya umat manusia ada dua. Ada dua. Tuhannya Yesus ada satu. Oke, jadi Makanya Tuhannya sebentar, kita perbaiki dulu. Makanya Yesus, nah mungkin lah. Makanya Yesus, Lah sering gak ngalip liur aing. iya, makanya Tuhannya dengar- Thomas dua, Tuhannya Yesus satunya. iya, dengarkan. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus disebut Tuhan karena dia jalan kepada Bapa. Dia adalah yang Iya. Iya, penghubung antara paham. Allah Bapa dengan ciptaannya. Iya, paham. Jadi Tuhannya Thomas dua, Tuhannya Yesus satu ya. Iya. Oke, cukup. Ustaz Ali paham, Ustaz? Paham gelo. Aku ketawa sampai ngompol loh aku. Ya wajar bagi mereka yang belum mengerti ya bingung. Ya ngerti kita. Menurut Pak Jos, Tuhannya Thomas dua, Tuhannya Yesus satu. Ngerti Oke, kita. jadi kesimpulannya begini saudara-saudara, saya bacakan satu ayat ya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Filipus lagi. Ya maksudnya gini, supaya Anda paham apa maksud pernyataan Yesus ini. Ya udah, kita ke Filipus. Ayo. Bang, melalui Ya udah terusin ucapan Yesus ya. baca lagi. Terusin ke Filipus lagi. Thomas sudah, sekarang ke Filipus. Lanjut. Oke. Ayat Baca yang datanya, baca datanya tadi. Kata Yesus kepadanya, Di mana kita tulis? Di mana dulu itu? Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat yang ke-9. Oke, baca, silakan. Oke. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, sesuai dengan pertanyaan saudara tadi, ya kan? Belum saya tanya. Belum saya tanya. Saya tanya sekarang. Sekarang kita ke Filipus. Abaikan Thomas. Pertanyaannya adalah berdasarkan Yohanes 14:9, siapakah Tuhannya Filipus? A. Bapa, B. Yesus. Kan sudah jelas-jelas Yesus berkata, barang siapa Saya ulang kembali. Anda udah baca. Jangan ulang lagi bacaanmu, tinggal pakai menjawab bacaanmu. Saya ulang ya. Berdasarkan Yohanes 14:9 yang kau sudah baca, kau pahami, tolong dipakai menjawab. Siapakah Tuhannya Filipus? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Baik. Pertanyaan yang super sedikit bagus.
Jadi jawabannya begini, makanya disimak Bang. Jawabannya yang parah. Saya santai Mirip-mirip saja bagus Bang ini. memberikan jawaban Bang. Saya izin ke live kayak di live kan di YouTube ya, izin ya. Iya. Nah, jadi santai aja Bang. Abang kalau terlalu banyak tertawa Bang, akhirnya Abang nggak menyimak gitu. Iya. Silakan Bang. Oke. Tentu Anda selalu mengajukan pertanyaan, kan ingin pengen tahu, kan begitu. Anda sendiri yang mengatakan tadi jawabannya bagus. Oke. Pertanyaannya bagus, saya ulang pertanyaannya yang bagus ya. Berdasarkan Yohanes 14 nomor 9, siapakah Tuhannya Filipus? A. Bapa, B. Yesus, C. Keduanya. Silakan. Oke, makanya saya bilang pertanyaanmu cukup bagus. Walaupun ayat ini tidak membahas tentang siapa Tuhannya Filipus. Ayat ini tidak membahas tentang siapa Tuhannya Filipus. Tetapi Jadi, karena Anda nggak mengerti, maka Anda bawakan pertanyaan kepada saya dengan demikian Terus siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya Filipus di data itu? Oke. Nah, menurut data ini Tuhannya Filipus ialah Yesus. Nah, kenapa? Yesus cukup. Tenang dulu, Cukup. Bang. Anda jangan cukup-cukup aja karena Kamu udah saya dijawab. menjawab. Kamu udah Akan dijawab menjelaskan. Tuhannya Filipus Yesus sudah dijawab. Apanya? Saya kan belum selesai. Jadi Anda gini, Anda hanya taunya Yesus. Tetapi Ya, Anda nggak tahu kenapa saya kan Anda katakan yang Yesus. jawab Tuhannya Filipus adalah Yesus. Ya Makanya, sudah. Bang, kalau Anda ingin mendapatkan jawaban yang tepat, dengarkan saat saya Oh, menjelaskan. jadi jawaban Anda Yesus Tuhannya Filipus kurang tepat. Ya kurang tepat Anda Oh, kurang memahami. tepat. Ya, oke, silakan dibantah sendiri jawabannya kalau kurang tepat. Silakan. Gitu Bang. Kan saya sedang memberikan jawaban. Dia sendiri yang jawab, jawabannya kurang tepat. Dia mau bantah jawabannya sendiri. Silakan. Bukan saya katakan jawabannya kurang tepat. Kurang tepat nanti Anda pahami. Saya paham, Tuhannya Filipus Yesus. Oke, kenapa saya katakan Yesus? Enggak usah dijawab, saya udah paham. Nah, makanya Anda nggak ngerti kan? Anda nggak tahu kenapa saya mengatakan Yesus. Ngerti Tuhannya Filipus Oke, Yesus. kalau Anda ngerti, kalau Anda ngerti, kenapa saya katakan Yesus? Ya karena Anda yang ngomong Yesus. Loh, Itulah makanya ketika saya yang paham teman-teman ini semua di sini, menjelaskan, menurut didengarin Anda Bang. semua ngerti nggak Tuhannya Filipus Yesus? Ngerti nggak? Ngerti semua ya? Ngerti kita semua, ngerti kita Ngerti kok, Yesus. gampang kok, ngerti kok. Ngerti semua. Makanya, jadi karena teruslah kalian ini seperti ini, terus cara kalian belajar kekristenan, nggak pernah kalian ngerti. Makanya saya bilang sampai kapanpun, sampai kiamat pun dunia ini, takkan pernah bisa kalian memahami kekristenan. Nggak paham kita Tuhannya Filipus Yesus kok. Ada yang ngomong lo tadi. Makanya Gimana? kalian bingung. Atau mau Katanya dirubah? Yesus mati. Atau mau Katanya Yesus dirubah? Tuhan, kok Yesus tuh, kok Jangan Yesus ke situ mati. dulu, jangan ke situ dulu, ke Filipus dulu. Makanya, ya supaya saya juga enak menjelaskan, tolonglah dihargai. Sekarang diulang Ketika kembali saya nih. menjelaskan, jangan dipotong, jangan. Sekarang diulang kembali. Nah, begini Oke. nih. Apa alasanmu mengatakan? Nah, baru panjang nih. Apa alasanmu dan berdasarkan apa Anda mengatakan Tuhannya Filipus adalah Yesus? Nah, ini baru penjelasan. Silakan. Oke. Tentu berdasarkan ucapan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Artinya begini saudara, kalaupun kita menyembah Yesus itu sama saja menyembah Bapa. Oke, Taat cukup. kepada Yesus. Tenang Udah dulu, Bang. dijawab. Jadi landasan Anda mengatakan Tuhannya Filipus adalah Yesus berdasarkan Yohanes 14 nomor 9. Udah, Cukup. saya diskusi sama Alif ini. Udah Anda- paham kita. Apanya Udah Anda paham. Berdasarkan Yohanes 14:9, Tuhannya Filipus adalah Yesus. Kan gitu. Ya, kenapa saya katakan Yesus? Ya karena berdasarkan Yohanes 14:9. Ini namanya nggak mau belajar ini. Loh, terus salahnya di Ya mana? udah lanjut. Saya itu aja. Dia sendiri loh yang ngomong berdasarkan Yohanes 14 nomor 9, Tuhannya Filipus adalah Yesus. Karena menurut Yesus, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kan itu tertulis, ngapain lagi diterangin? Gimana teman-teman?
Puas atau tidak puas? Puas. Ayo sampai lemes ini. Sampai lemas ya. Udah ngambek. Kok ngambek sih? Ini anak ini menjawab, kadang-kadang dia nggak percaya diri jawabannya gitu loh. Jangan Langsung Bang Troy. Jospen, langsung ambil alih Bang Jospen. Jangan Pak Jospen. Handycam tuh? ini jangan ini harus dikalahkan handycam ini. Silakan Bang Jospen. Jangan Ini bukan terjebak. Ini bukan jebakan. Apa Pak topik? Jospen. Apa topik? Oke, Roma 14 nomor 9, siapa tuannya Filipus? Roma berapa? 14:9, Roma lagi. Yohanes 14:9. Kan saya udah bilang tadi, Yohanes 14 ayat 9. Ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ya, pertanyaannya adalah siapakah tuannya Filipus di situ? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Perhatikan di ayat 8. Di ayat 8 dulu, perhatikan baik-baik. Ya, silakan perhatikan. Kata Filipus, Kyrios, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Artinya apa di situ? Ada dua. Satu Kyrios, satu Bapa. Nah, ayat 8, ayat 9. Ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, mengapa Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, karena Yesus adalah menurut Ibrani 1. Menurut Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Oke, pertanyaannya sederhana. Berdasarkan Yohanes 14:8-9, siapakah Tuhannya Filipus? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Nah, keduanya. Jadi Tuhannya Filipus 2, Tuhannya Thomas 2, Tuhannya Yesus 1, betul ya? Iya. Oke, cukup. Itu lu cepet dia ini, Bang Bal. Cepet dia. Kalau Pak Jos cepet. Beda sama yang atas tuh. Jadi Tuhannya Thomas 2, Tuhannya Filipus 2, Tuhannya Yesus 1. Itu. Jadi Tuhannya Filipus dan Tuhannya Thomas sama. Tuhannya Filipus dan Tuhannya Thomas berbeda dengan Tuhannya Yesus. Itu. Cepat kalau Pak Jos. Paham nggak teman-teman di bawah? Pak Jos cepat kan jawabnya? Teman-teman. Cepat. Cepat. Troy. Mau kemana kau Troy? Kalau don't siapa ini? Don't worry no to happy gitu. Jangan takut. Dia nggak percaya sendiri jawabannya. Gitu loh. Jangan takut, don't worry. Don't worry kan sama, jangan takut ya. Don't worry by happy kita. Don't worry, be scary. Makanya Andi pantesan Matius 22 nomor 44 itu Tuhanku berfirman kepada Tuhanku gitu ya. Dua ternyata emang bener Pak Jospen nih, jujur Pak Jospen, Tuhannya Jujur dua. ya. Artinya Pak Jospen itu kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kalau kamu menyalip aku, kamu menyalip Bapa. Begitu ya Pak Jospen ya? Oh enggak. Hah? Beda ya? Bahasanya begini. Ya, gimana? Kan ada dua entitas. Jadi kalau Saya belum mau bawa ke kematian. Saya nggak bawa ke kematian dulu. Jadi kalau tentara Romawi menangkap Yesus, dia menangkap Bapa juga. Betul apa betul? dia menangkap anak Allah yang ditangkap, bukan Bapa. Oh, berarti Yesus kalau melihat Yesus berarti nggak semestinya itu Bapa gitu ya? Tergantung konteks. Bukan, dengarkan. Begini, anak adalah gambar dan wujud Bapa.
anak adalah gambar dan wujud Bapa, gambar dan wujud Allah. Bukan berarti dia itu adalah Allah Bapa. Dia adalah gambar dan wujud. Gini nih Maka itu ada bahasa satu- Indonesia, Pak Jospen. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak. Artinya, Iya. tentara Romawi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, betul? Iya. Karena Yesus adalah sebentar. Iya. Karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa Iya. dan gambar wujud Bapa. Jadi kalau tentara Romawi menangkap Yesus sama halnya dia menangkap Bapa, betul? Bukan. Dia Lah, kok mengenang. beda? Dengarkan. Ah, Contoh. Dengarkan baik-baik. hmm, Yang Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa dan gambar wujud Bapa. Makanya ketika siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Tetapi kalau dia menangkap Yesus, bukan berarti dia menangkap Bapa. Karena dia dua entitas. Makanya perhatikan baik-baik. Yohanes 1, ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada- bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu kenapa adalah nggak Allah. konsisten? Pak Jospen, kenapa nggak konsisten? Siapa yang nggak konsisten? Saya konsisten. Jadi saya ulang ya, kalau kamu melihat Yesus, kamu melihat Bapa, betul? Iya, karena dia adalah gambar iya. cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Bapa. Ya, jadi kalau tentara Romawi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Iya, Oke. Kalau tentara Romawi menangkap Yesus sama dengan menangkap Bapa. tidak. Dia menangkap Tidak. anak. Yang Oh, dia berarti tangkap Bapak adalah enggak. anak. Berarti Bapa enggak. Bapak tetap di langit yang tidak terlihat. Oh. Tapi kenapa tadi mau melihat Yesus melihat Bapa? Giliran ditangkap beda. Karena begini, kenapa ketika kita melihat Yesus, kita melihat Bapa? Karena dia adalah gambar dan wujud, gambar apa? Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Oh, jadi yang ditangkap gambar. Iya. Oh, yang ditangkap Gambar gambar. wujud. Cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang, Oke, yang oke. ditangkap. Jadi yang ditangkap adalah gambar Tuhan. Iya, gambaran Tuhan itu. Oh, gambaran Tuhan, bukan Tuhan asli. Bukan. Oh. Dia adalah anak Allah yang ditangkap. Jadi yang ditangkap bukan Tuhan asli. Duplikat Bukan lah ya. Allah Bapa. Duplikat lah, duplikat Tuhan yang ditangkap. Bisa dibilang begitu itu. Oh, bisa dibilang begitu, Bang Mbak. Replikanya. Itu replika Tuhan yang ditangkap. Paham kita. Masya Allah. Pak Jos ini benar-benar ilmunya semakin tinggi. Tapi cepat gitu loh kita terima. Jadi gitulah. Sekiranya jadi yang ditangkap itu duplikat Tuhan. Ibarat kata fotokopinya Tuhan. Bukan Tuhan asli. Gitu ya Pak Jos ya? Anak Allah yang ditangkap. Itu jawaban saya. Iya, bukan Tuhan asli. Ya, terserah kamu lah. Kalau itu jawabanmu itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, baik. Jadi memang Pak Jos ini ada dua Tuhan sih. Iya, Betul ya, itu Pak kan Jos, ya? saya kan selalu saya akui itu. Oke, saya terangkan latar belakangnya ya. Ya, silakan. Berdasarkan teks ya. Ya, mangga, Berdasarkan- mangga. Nah, dengarkan baik-baik. Berdasarkan teks apa? Teks Alkitab ya. Apa? Jadi saya baru belajar dari 3 teks ya, 3 teks. Sebentar. Saya cari dulu apa referensinya ya. Karena nggak mau ngarang aku ya. Sebentar. Saya ambil dari referensi 3 teks manuskrip ya. Manuskrip yang menulis Yohanes 1 ayat 1 14 dan sampai 18. Sebentar saya cek dulu, saya cek. Pak Jospen ini berarti Dwi Tunggal ya? Mirip Bukan seperti free ya? itu, tapi bukan berarti ditunggal karena saya percaya Yohanes 17 ayat 3 pada mulai apa satu-satunya Allah yang benar itu hanya Allah Bapa. Yesus itu adalah satu-satunya anak Allah yang keluar dari Bapa. Jadi bukan Dwi Tunggal. Berarti tunggal. Sebenarnya hanya Yesus, hanya Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar. Kalau yang Yesusnya tadi replikanya gitu ya? Iya, replikanya. Anak Allah yang keluar dari Bapa. Sekarang saya bahas. Kenapa? Supaya kita langsung ke teksnya itu. Jangan kita menurut pendapat saya.
Jadi kan apa rada riwe mungkin gitu kan. Tapi kalau berdasarkan teks kita langsung ngerti apa maknanya. Jadi ini sebentar. Tadi udah dapat, cuma saya tunggu akhirnya saya lompatin aja ke tempat yang lain. Gila sih kalian tanya jawab. Nggak singkat kalian bertanya jawab itu tadi. Singkat Pak pertanyaannya, jawabannya yang muter-muter. Nah itulah. Oke gini aja lah. Saya nggak usah pakai itulah. Langsung aja lah ke Indonesianya dulu. Gini, kalau dalam teks saya ada 3 teks ya. Teks Alexandria, teks Antioquia, teks Bizantium. Nah, teks Alexandria dengan teks Bizantium dengan teks Antioquia menulisnya seperti begini. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theon. Dan Logos itu adalah Theos. Jadi ada 2. Jadi bahasa Indonesia menulisnya Allah. Satu kata. Karena apa? Karena keterbatasan bahasa Indonesia menggambarkan Theon dan Theos. Sedangkan kalau bahasa aslinya menulisnya itu adalah firman itu bersama-sama dengan Theon. Dan Logos itu adalah Theos. Jadi beda ya. Yang pertama adalah Theon, yang kedua adalah Theos. Nah, iya pada mulanya bersama-sama dan Theon. Jadi konsisten Yohanes menulis Theon dengan Theos itu beda ya. Nah, kemudian di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, Logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal pater, ya. The only monogenes huios dari pater, ya. Monogenes, ada kata-kata monogenes. Satu-satunya, jadi mono itu satu-satunya. Genes dilahirkan, diperanakan. Huios anak. Jadi Yesus itu adalah kemuliaannya itu adalah statusnya itu kemuliaan, artinya statusnya itu adalah monogenes huios dari pater. Artinya satu-satunya anak yang dilahirkan Bapa. Itu statusnya. Bapa adalah Theon. Yesus adalah Theos. Ya, lanjut ayat 18. Kalau ini saya ambil dari 3 teks. Ini yang membedakan catatan teks Alexandrian, Bizantium dengan Antioquia. Kalau Bizantium menulisnya seperti terjemahan baru, terjemahan TBLAI. Tidak seorang pun yang pernah melihat Theon, tetapi anak tunggal Theon, ya, anak tunggal Allah atau monogenes huios dari Theon, ya, Theon. Jadi sama-sama Theon. Nah, itu menurut Bizantium yang diterjemahkan oleh LAI, terjemahan baru. Tetapi kalau menurut Antioquia dengan Alexandrian itu ada beda satu kata. Bedanya di mana? Ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Theon, tetapi Theos, monogenes Theos. Jadi ingat tadi di Kejadian di Yohanes 1 ayat 1 tadi. Firman itu adalah Theos, ya. Firman itu adalah Theos. Nah, di ayat 18 Alexandrian dengan Antioquia menulisnya Theos Yesus itu adalah monogenes Theos. Satu-satunya Allah yang dilahirkan oleh Allah. Yeah. Iya, cobalah cek itunya bahasa Alexandriannya dengan Maksudnya satu-satunya Theos yang dilahirkan oleh Theos. Satu-satunya monogenes Theos dari Theon. Iya, satu-satunya Theos yang dilahirkan oleh Theos. Theon. Gini, Yang Theon yang mana? Yang Theon yang mana? Tidak seorang pun, coba lihat ya, buka Yohanes 1 ayat 18. Yang Theon sekarang gini dulu deh Pak Jospen. Coba kasih tahu dulu, kasih paham dulu yang menyimak kita. Theon dengan Theos apa maksudnya? Bedanya? Theos dan Theon itu sama-sama ilahi. Ya, sama-sama ilahi, sama-sama Allah. Kalau bahasa Indonesia mengatakan Allah, ya.
Kalau apa bahasa Indonesia mengatakan Allah, makanya tadi Berarti makanya, Yesus juga teos kalau gitu. iya. Sebentar, tunggu saya terangkan dulu. Iya. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi firman itu adalah theos. Tapi bersama-sama dengan theon. Di Yohanes 1 ayat 1. Sudah dapat? Dapat ribetnya? Enggak, gini dulu. Dari Yohanes 1 ayat 1 dulu. Logos itu bersama-sama dengan theon. Sudah. Nah, kemudian firman itu adalah theos. Nah, itu maksudnya Sudah, kan? gimana itu? Itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya bahasa Indonesia menerjemahkannya sama-sama Allah. Tapi dalam bahasa aslinya Yunani, kata Allah di situ berbeda. Yang satu theon, yang satu theos. Pak Jospen bingung nggak? Saya nggak bingung. Oh, nggak bingung. Jadi teon dengan teos bedanya apa? Nah, itu saya terangkan ya sekarang di ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat theon. Ah, maksudnya apa itu? Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Nah, Kalau theos? Theos itu adalah monogenes theos. Jadi anak itu adalah satu-satunya Allah yang diperanakan. Wih. Itu menurut Oh, jangan gitu kalimatnya. Ke teos saja. iya, satu-satunya monogenes theos. Aduh ya Allah, Pak. Ribet kali Pak ngejelasinnya. Satu-satunya teos yang diperanakan. Iya. Jangan Allah. Aduh. Iya, itu satu-satunya theos yang diperanakan. Itu menurut manuskrip Antioquia dengan Alexandrian. Tapi kalau Bizantium, itulah yang diterjemahkan oleh terjemahan baru LAI menggunakan kata anak. Jadi Yesus ini juga teos kalau gitu. Adalah theos. Bapa itu yang tidak terlihat itu adalah theon. Makanya Yohanes 17 ayat 3 ya, Yohanes 17 ayat 3 itu menulisnya begini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya theon. Bukan theos. Satu-satunya teon. Iya. Udah dilihat itu, Pak. Saya udah cek itu di Google. Oh, pantaslah. Jadi gini menurut Pak Jospen, kalau Bapak itu teos, teon, kalau anak itu teos. Iya. Oke, sekarang kita Tunggu dulu. Theos yang keluar dari theon itu. ya enggak maksudnya kalau Bapak itu teon, kalau Yesus itu teos. Iya. Oke. Nah, ini gimana ini? Yang barusan Bapak sebutkan, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya, ini kan? Oke. Mana tadi? Ah, ini. Disebutnya apa di sini? Theon. Coba baca. Ini apa ini? Baca. Ini teos apa teon? Coba baca. Baca di situ. Teos. Di situ theos. Iya. Tapi di Alexandria di sini ditulis theon. Yang nggak benar yang mana? Sumbernya mana itu sumbernya? Dari mana kalian kau dapat? Lah ini Alkitab Sabda kok. Kita Alkitab buka. Sabda sebentar ya, aku cek ya. Iya. Nih. Dibacanya teos. Oh, theos ya di situ ya. Iya. Enggak, coba jangan dari 2316 dari Strong nombernya ini, Pak. bukan dari strong numbernya, jangan dari strong numbernya. Dari Terus dari mana kita lihat? kalimat ayatnya. Lah ini. Coba. Engkau satu-satunya. Tulisannya. Kalimat jangan dari strong numbernya, dari
Dari apa? Dari kalimat ayatnya, tulisan ayatnya. Tapi Oke. Dari ayatnya ya. iya dari situ. Bukan dari strong number. Bukan dari strong number mana tadi nih. Oh ini. Ini kan? Iya, coba baca. Aduh, buram-buram. Kamu yang baca, enggak baca aja. Saya udah ngerti Sebentar. kalau kamu. Ya Theos, kalau saya baca ya Theos. Tetap teosis itu. Iya. Tuh. Tuh, Oh, Theos, Theo. Aduh, buram. Tuh. saya bacanya dari Google. Ya ini kan yang tervalidasi toh punya Yayasan Alkitab Sabda. Iya. Berarti tapi ini dari saya punya pun dari, makanya saya pikir Bingung sendiri. untung aja kau bilang gitu. Nggak apa-apa. Ini mau lihat perbedaannya nggak di perjanjian lama? Itu maksudnya. Mau nggak? Silakan. Mau nggak lihat perbedaannya nggak? Mau nggak? Di perjanjian baru itu, yang di perjanjian lama kan kita tahu Yod-Heh-Vav kan. Di perjanjian baru bisa disulap jadi kurios. Udahlah Pak Jospen, nyerah aja, ikutin yang sudah ada. Pak Jospen kan bukan Dewan LAI. Iya, tapi kan kita kan belajar juga, walaupun kita bukan anggota LAI, tapi kan kita belajar juga dari tempat lain, itu juga. Apa gunanya internet ini kalau kita nggak belajar di tempat lain? Nah, betul. Inilah kita namanya edukasi ya kan. Izin ya Ustaz Iya. Talib ya. Cross check. Ustaz Talib, boleh masuk? Ustaz? Oh iya silakan. Sorry. Silakan. Ya, mohon maaf ya, izin ya. Jadi Pak Jospen di Mazmur 110 nomor 1, di situ yang dikutip di perjanjian baru Matius 22 nomor 44. Coba bandingkan. Kalau penggenapan di Matius 22 nomor 44 itu yang harusnya LAI fair. Yod-Heh-Vav yang di perjanjian lama itu kan diartikan Theos dalam Septuaginta. Tapi di perjanjian baru dijadikan kurios. Makanya kalian semuanya tidak tahu ya, yang Kristen-Kristen ini tidak tahu bahwa disesatkan oleh LAI. Matius 22 itu nomor 44 dulu sebelum direvisi. Di situ terdapat kalimat Tuhanku telah berfirman kepada Tuhanku. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Itu di era 74 ya. YLT. Coba perhatikan itu kalau dibaca original teksnya kurios, epokurios. Jadi ada dua kurios di situ. Sementara di Mazmur 110 nomor 1 di sana dikatakan Tuhan huruf besar semuanya itu kan Yod-Heh-Vav atau siapa? Yahweh gitu ya. Yahweh berfirman kepada Adonai. Kenapa orang-orang Kristen ini kebanyakan tidak ambil kritik teks? Ya karena berat bagi mereka, cukup pengajaran di gereja. Sementara kita umat yang di luar Kristen mempelajari kritik teks bukan mengacak-ngacak. Intinya para jemaat, ya terutama jemaat Kristen, jangan percaya pendeta. Itu aja. Pendetamu suruh ke sini coba. Diskusi hikmat pastinya. Bagaimana para pendeta akan bersilat lidah dan menjadi keluh lidahnya bahwa kalian hanya dibodoh-bodohi secara doktrin. Itu valid. Ya, ini satu gambaran kenapa kalian ada yang
duit tunggal. Tuhan sepertinya kelihatan dua. Orang yang tidak ada doktrinnya menganggap duit tunggal. Jadi ada dua Tuhan. Yang satu Tuhan Sang Pencipta, yang satu Tuhan yang diciptakan. Apakah Yesus ciptaan? Jelas Kolose 1 nomor 15. Itu ciptaan. Yesus ciptaan. Nah, secara rasional Yesus dilahirkan dari Bunda Maria, jelas ciptaan. Tetapi anehnya, saudara-saudara Kristen yang terkasih tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Jadi kalaupun Yesus ini tetap dianggap oleh Kristen adalah Tuhan, tetapi dikatakan bukan Tuhan yang sang sumber atau pencipta. Bagaimana kalian dibodoh-bodohi? Kalau Tuhan nuzul menjadi manusia, hanya paganisme. Pagan yang percaya dewa itu nuzul menjadi manusia. Sampai kapan kalian mau dibodoh-bodohi sama pendeta? Terus selalu diajarin Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Nggak ada habisnya kalian dicekokin. Jangan Ibaratnya begitu. Jangan hanya karena Anda nggak paham Alkitab, Anda mengatakan Oke, kalian baik. bodohi, ya. Anda seharusnya itu Coba. bertanya. Oke, saya bacakan Kolose 1 ya. Di sini dengar ya, Bang. Oke, silakan. Anda itu Silakan. sebenarnya nggak ngerti Alkitab ya. Saya bacakan di mana ayatnya Anda mengatakan Yesus diciptakan. Tadi kan Anda berkata demikian kan? Yes. Oke. Yes. Oke, kita baca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, 15-nya jangan dilewati, Bung. Anda tahu nggak siapa yang dimaksud dia di sini? 15-nya coba kau baca. Oke, saya teruskan baca. 15. Iya, saya Jangan- bacakan jangan- ayat yang kelima. Jangan buru-buru 19, 15-nya yang saya isukan. Saya baca yang 15, Bang. Ya, Karena silakan. tadi kan Anda mengutip Kolose 1 ayat yang 15. Iya, silakan. Gambar. Ia adalah gambar Allah yang tidak, aduh. Nangis. Ya, gimana Bang? Saya punya baby, Bang. Iya, silakan. Baca Oke, dengan nggak apa-apa hikmat. ya. Sedikit kedengaran suaranya nggak apa-apa kan? Saya takut sama ini. Dia adalah gambar Theos yang Oke. Biar saya bacakan aja, Bang. Abang tinggal menyimak aja, Bang, kalimatnya, Bang, supaya supaya Abang nggak Iya, salah memahami, Bang. silakan. Ya. Silakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak. Aduh. Sorry lah, Bang. Jospen, Pak Jospen, yang Kristen netral ini Pak Jospen. Kolose Sudah diam, 1:15 Bang. Pak Jospen. Sudah diam dia. Oke. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di sini dikatakan Yesus itu ialah yang sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, Iya, jadi ciptaan jangan nggak dia? Abang katakan Yesus itu Ciptaan diciptakan, nggak dia? Bang. Paham kalimatnya. Coba pahami pelan-pelan. Ciptaan nggak dia? Oke, saya Diciptakan bacakan. masih dibantah. Bang, saya bacakan ayatnya. Dengarkan kalimatnya ya, Bang, ya, supaya jangan salah paham ya, Bang. Oke. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih. Aduh. Udah, Bang, lanjut, Bang. Nah. Pak Jospen aja, Pak Jospen. Saya kira nggak seperti itu dalil. Tapi nggak apa-apa lah. Itu tertulisnya diciptakan. Permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan. Berarti ia ini yang gambar ini adalah ciptaan. Mau digoreng seperti apapun, dia adalah ciptaan. Kemudian di Wahyu, ya saya rasa ini bagiannya Ustadz Alif. Ya karena banyak orang Kristen kalau menutup dari akal sehatnya, manusia itu yang dilahirkan oleh Bunda Maria kalau dianggap bukan ciptaan, maka yang di Eden sama Bunda Maria itu apa? Coba. Bagaimana Pak Jospen?
Moneter, Pak Jospan kemarin juga sempat mengakui bahwa Yesus ciptaan, betul ya? Yang diperanakan, dilahirkan. Beda dengan ciptakan. Oh, jadi dilahirkan itu bukan ciptaan ya? Bukan, dilahirkan dari Bapa. Ah, Jadi sebelum, terus yang sebelum dikeluarkan- dunia ada, Ah, sebelum lalu yang dunia dilahirkan ada. Bunda Maria? Lalu yang dilahirkan Bunda Maria ciptaan bukan? Nah, itulah makanya Yesus menjelma anak Allah itu, anak Theos itu menjelma menjadi manusia, itulah dilahirkan melalui Bunda Maria. Inkarnasi dia. Anak Allah itu, anak Theos itu yang lahir dari Bapa itu inkarnasi menjadi anak manusia yang lahir dari Bunda Maria. Segala sesuatu yang dilahirkan itu diciptakan nggak? Beda antara diciptakan dengan dilahirkan, beda. Makanya Yesus mendapat gelar the only begotten Son of God, satu-satunya anak, the only, satu-satunya begotten, dilahirkan atau diperanakan, the only begotten Son of God, satu-satunya anak atau yang dilahirkan dari Allah atau Theos. Theon. Tapi melalui manusia ya? Bukan, dari Bapa. Pertama dari Bapa dulu keluar. Dari Allah Bapa dia keluar. Baru setelah menjelma menjadi manusia, itulah Ya, keluar. hari Natal itu. Oke, keluar dari mananya? Baca Yohanes 1 ayat 18. Dari kolpon Bapa. Pertanyaan saya gini, Pak Jospan, pertanyaan saya. Kalau mau mengajak berhayal, okelah kita ikutin berhayal. Katakanlah dia keluar dari Bapak, keluar dari sebelah mananya Bapak dia? Perhatikan baik-baik. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan dari kolpon Patros, ya, dari dada Bapa. Sama seperti Adam. Hawa keluar dari apa? Dibentuk dari dada Adam. Itu. Pak Jospan, tadi dengar nggak kalau di Kolose 1 nomor 15 itu dia adalah gambar di Theos yang tidak kelihatan. Betul? Gambaran Theos yang tidak kelihatan. Anda barusan mengatakan yang tidak ada tertulis di situ dada Theos. Yang dipikir Theos itu juga kelihatan dan punya dada begitu. Coba hentikan hayalan yang seperti itu, Pak. Katakan seperti itu. Nah, terus dia keluar dari sebelah mananya Bapak? Kan kalau Yohanes 1 ayat 18, baca aja 1 Yohanes 18. Dari kolpon Patros. Tapi bahasa Greeknya ya, bahasa Greeknya. Ya kalau udah ngikutin bahasa Greeknya ya sudah jelas Yunani, Pak. Dewa Zeus mengeluarkan Hercules tetapi melalui Hera. Kenapa Bapak malah cenderung ke Yunani nih? Ya memang kebetulan kitab sucinya bahasa Yunani, ya itulah Yunani. Oke. Beda dengan Hercules. Gini, Beda dengan Pak. Hercules. Gini, Pak. Hercules Gini, Pak. keluar dari Hera. Gini Pak, Anda yakini perkataan Yohanes itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, Pak? Perkataan Yohanes. Persen firman Tuhan. Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 22 itu adalah firman Tuhan 100%. Pertanyaan saya, yang ditulis oleh Yohanes ini, perkataan Yohanes ini, firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? 100% firman Tuhan itu semua dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 22. Especially Yohanes, Pak. Tidak ada spesialis, tidak ada spesialis. Semua sama firman Tuhan itu semua. Oke, jadi setiap narasi Bible itu semuanya adalah firman Tuhan, betul? Ya, semua firman Tuhan, nggak ada yang tidak. Oke, baiklah. Saya uji satu kalimat lah. Markus pasal 3 nomor 21 itu yang dikatakan Tuhan Anda gila itu firman Tuhan bukan? Markus berapa? Coba bilang. Markus 3 nomor 21. Markus 3 ayat 21 sebentar. Saya terangkan. Kalau ini saya terangkan nggak apa-apa. Waktu kaum keluarga yang mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ayat 22 baca. Kenapa mereka? Dengarkan baik-baik. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Pertanyaan saya, firman Tuhan atau tidak? Dengarkan dulu. Ada alasannya. Dengarkan dulu. Alasannya ada. Bahkan di ayat 22 dikatakan,
Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, kedua ayat ini betul tertulis di Alkitab. Apa salah? Sebentar, jangan dulu potong. Saya terangkan alasannya. Di alasannya, latar belakangnya dalam Markus 3 ayat 1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari. Pak Jospen, cukup Pak Jospen. Tunggu, saya terangkan dulu alasannya. Iya, saya terangkan tidak dulu. membahas konteks. Saya tidak mengarahkan Anda kepada konteks. Maaf, saya potong. Karena wasting time gini, Pak. Kamu salah. Saya mengatakan tadi, apakah semuanya itu firman Tuhan? Anda mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Sekarang saya benturkan dengan satu dalil yang tertulis di situ. Yang tertulis di situ, Yesus dikatakan tidak waras lagi atau gila. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu adalah firman Silakan. Tuhan. Jadi Karena firman itu Tuhan dicatat mengatakan Tuhan Anda dalam gila. kitab suci. Jadi firman Tuhan di situ mengatakan Yesus gila, begitu, tidak waras. Dengarkan, kan ada alasannya, ada konteksnya. Tolong. Saya tidak membahas konteks, Pak Jospen. Kamu nggak mau, kamu jelaskan. Bukan, cermati baik-baik, perhatikan perkataan saya. Saya memang sengaja menggiring Anda. Sabar dulu, gantian Pak, gantian. Kenapa saya potong? Karena itu bukan mau saya membicarakan konteks. Yang saya angkat adalah apakah semua Bible itu firman Tuhan, kan begitu. Saya benturkan satu dalil, apakah Yesus itu tidak waras lagi itu adalah firman Tuhan? Silakan. Mengapa itu disebut firman Tuhan? Karena Putus putus sinyalnya. Putus sinyalnya Pak Jospen. Oke, dengarkan. Putus. Udah bagus. Udah bagus. Sudah. Coba. Dengarkan. Ya, silakan. Kenapa Alkitab menulis Silakan. secara Udah bagus. Coba. Udah bagus. Sudah, Udah. coba. Iya. Mengapa Alkitab dengan jujur menulis ayat tersebut? Markus 3 ayat berapa itu tadi? Markus 3 ayat 21. Dengarkan sebentar. Oke. Mengapa Alkitab jujur menulis Markus 3 ayat 21 dan 22 yang menuduh Yesus bahwa ia tidak waras dan kerasukan setan? Karena begini, Alkitab ingin mengajarkan kepada pengikutnya bagaimana cara reaksi orang Kristen ketika Tuhannya dihina seperti yang dilakukan selama ini oleh komal-komal tetangga. Jangan kita langsung naik darah karena itu sudah dirasakan Yesus waktu Yesus berada di dunia. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Makanya kitab suci secara jujur menulis Markus 3 ayat 21 dan 22. Supaya apa? Supaya umat Kristen belajar bagaimana reaksi umat Kristen seperti reaksi Yesus menghadapi tuduhan penghinaan tersebut. Jadi itu sesuatu yang jujur, makanya saya bilang itu adalah firman Tuhan. Pak Lai, gini loh. Itu bukan tuduhan, itu kaum keluarganya loh. Kalau kita mau ikuti itu konteks ya, kaum keluarganya lebih tahu dia atau lebih tahu Pak Jospen? Dengarkan. Makanya saya bilang ada konteksnya. Makanya saya bilang saya terangkan dari pertama. Kenapa
keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi, mengapa Pak ahli Farisi mengatakan dia kerasukan Beelzebul? Karena saya terangkan, kamu tolak. Saya terangkan. Itulah cara firman Tuhan menghadapi tuduhan seperti itu. Markus 3 ayat 1. Kemudian Yesus Jangan diulang-ulang, kan udah poinnya, Pak. Nggak apa-apa. Enggak, sebentar. Karena kamu motong. Kamu harus dengarkan dong alasan kami, baru itu. Ini Baru kan itu namanya sudah. fair, diskusi yang adil. Iya, Mau itu diulang-ulang namanya diskusi yang adil. Pak. Dengarkan dulu. Oh, ya, Dengarkan dulu. silakan. Nah, ini alasannya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Itulah sebabnya cara mempersalahkan Yesus dengan cara apa? Menuduh ia tidak waras dan kerasukan setan. Ayat 3. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi alasan penyembuhan pada hari Sabat itulah Yesus dituduh tidak waras dan kerasukan Beelzebul. Makanya di ayat 20 dikatakan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, ingat, itulah alasannya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Itulah alasannya. Di ayat 2 tadi, mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia dengan cara menuduh seperti itu. Itu alasannya. Makanya itulah cara orang Kristen menghadapi tuduhan-tuduhan yang kalian lontarkan kepada Tuhan kami. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ngomong apa ini tidak jelas. Firman Tuhan atau bukan, kok masih ngeyel aja. Udahlah, saya kembalikan lagi Ustaz Ali. Ya, silakan. Ustaz Alif, monitor. Ustaz Alif. Monitor, Ustaz. Lanjut dulu kalau gitu. Lanjut dulu, Jospen bikin aku lapar. Lanjut dulu kalau gitu. Turun dulu aku lah. Istirahat dulu aku. Dari tadi udah aku perhatikan. Mau Nanti kemana, lagi aku Pak? naik. Ya, sebentar lagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus yang memberkati ya. Ya, silakan Bang Tison. Selamat malam, Bang Tison. Bang Tison, mau? Malam, brother. Ya, gimana kabarnya, brother? Baik, ini ada lagi atur makanan malam ini pada iya, orang gimana? tua ini. Ya, mungkin ada yang lain dulu sementara, saya jeda 10 menit dulu. Boleh? 10 menit, kelamaan lah, brother. Iya, ini orang tua lagi mau makan ini. Bertepatan saya masuk rumah. Makan dulu. Iya. Don't worry. Menit saja. Ini anaknya udah tidur belum? Don't worry atau Mr. Dar? Naiklah. Yuk. Sedikit lagi, brother ya. Saya standby saja di sini dulu. Ya, menyimak, kita belajar banyak di sini. Kayaknya memang kesannya dunia diskusi lintas agama ini, saudara-saudara Kristen banyak belajar dari kami ini, kan? Tak dipungkiri itu. Ustadz Arif Ya, dan rekan-rekan, salam semuanya. Ya, malam. Malam juga, Mr. Dar. Pendeta Indra, selamat malam, Pendeta Indra. Malam. Ya, silakan. Indra juga. Iya, kan itu. Ya. Kalau belum ada yang masuk, saya lanjutkan lagi. Iya, bisa Kata spesialis Edis, besar. Yesus itu punya Tuhan. Ya, Gitu kan? Ini kembali lagi kita gaungkan karena tidak ada yang salah dari Edis, karena pemahaman denomnya adalah saksi Yehova.
Cuman begini loh, sungguh aneh tapi nyata kalau saudara-saudara Kristen tidak mengakui Yesus punya Tuhan. Sementara di Bible tertulis ya, dengan letter like, Yesus berdoa, Yesus bersyukur. Turun pendeta Indra, turun. Lanjut Donori. Ya nggak masalah, lanjutkan lah. Biar seru diskusi kita, ya kan? Takut dengan temanya. Takut dengan Kalau tema. di Islam clear, Nabi Isa punya Tuhan. Nabi Isa itu hamba Allah. Ya kan? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sadaqallahul jelas. Aku ini hamba Allah, itu kan. Waktu masih bayi pula beliau berbicara seperti itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau Yesus dia berdoa, dia ketakutan. Dia berdoa, dia ketakutan, ya kan? Kemudian dia meminta kepada, kalau dia sebut, ya Yesus sebut Tuhannya itu kan Bapa, ya kan? Contoh nih, Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jelas di situ Bapa ini adalah sang sumber, pencipta. Kemudian Paulus yang beleng-beleng juga mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja. Satu Theos saja, yaitu Bapa. Theos ini kan bahasa Yunani, sang sumber, ya kan? Nah, karena Paulus ini tidak mengenal Bapa, dia mengenalnya cuman Yesus. Jadi Yesus ini diberikan gelar oleh Paulus Kurios. Bukan Theos. Theos itu Bapa katanya, Bapa yang disembah Yesus. Kemudian untuk jemaat Korintus lagi di 2 Korintus 11 nomor 31. Nah, diajarkan lagi oleh Paulus. Theos adalah Bapa dari Yesus. Nah, kembali lagi nih, sang sumber. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam hal berdoa untuk persaksian gitu kan. Persaksian, atau dalam Islam mungkin bisa disebut adalah syahadat ya. Persaksian, statement, pernyataan bahwa murid-muridnya ini diajarkan untuk mengimani Yohanes 17 ayat 3. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu pengikraran, statement Itu fakta. bahwa itu adalah ajaran Yesus yang monoteis. Enggak, itu fakta loh. Ya, di mute dulu Pak, bocor Pak Pendeta Indra. Bocor, di mute dulu. Kecuali mau membantah langsung masuk dari saja. Tadi, Anda bocor dari tadi ngalor ngidul loh. Oh ya udah, silakan. Apakah Anda sepakat Yesus punya Tuhan? Allahmu Suara pencipta Anda manusia, jauh Pak Pendeta. bukan? Pak Pendeta harus Saya punya bukti hikmat. bahwa Allahmu pencipta manusia, coba bukti. Ya, Coba. Allah pencipta manusia. Iya, Buktikan. di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bukannya ini hal yang klasik, Anda masih bertanya. Pertanyaan Anda kok kelasnya kelas level anak TK nih, mau diajarin di mana Allah menciptakan manusia. Masa Pak Pendeta begini levelnya? Pak Pendeta lagi sehat kan? Yang high level lah dikit Pak. Masa pertanyaannya kayak anak TK begitu? Nah, saya kasih Jelas level Allah rendah. itu sang Kasih Khalik. level rendah buat kamu. Belum tinggi. Level rendah. Allah itu sang Khalik, pencipta alam semesta. Dalilnya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur. Puji syukur kepada Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Oh jelas, semesta bukan hanya manusia Pak. Bukti. Kosong dari tadi kau. Apalagi? Bukti. Udah, Bahwa dia ini menciptakan tema kita, manusia, bukti. Bapak.
Pak Pendeta yang terkasih, jangan larikan tema yang sangat bermanfaat ini ya. Suara Anda jauh. Gini Pak Pendeta, ini tema kita memang Anda mendongeng dari lagi- tadi. Makanya saya bilang coba Anda buktikan Kak. Kok mendongeng? Anda STT berapa lama Anda jadi pendeta itu? Anda mendongeng, yang saya minta tuh bukti, bukan dongeng. Bukti. Sudah gampang. Anissa ayat 1 dibaca. Aduh, banyak. Jangan. Ada belasan ayat. Barang yang kudus, Ustadz Arif. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan. Bukti. Ini ajaran Yesus ya. Kalau Al-Quran ini adalah barang yang kudus, maka anjing itu jemaat Kristen, kalau pendeta ini kepala anjing berarti. Mohon maaf ya, itu perkataan Yesus itu. Dan juga jangan melemparkan mutiara kepada babi. Pak Pendeta Indra makan babi. Anda dari tadi omong kosong loh. Yang saya minta Kosong bukti bagaimana? loh. Itu Bible saudara. Anda seperti congok, Anda seperti botol bocor. Diminta bukti, tidak ada buktinya. Kita di sini memang untuk berbicara, Pak, bukan curhat. Ya, Kalau Anda berbicara biasa tanpa di gereja bukti, curhat supaya Ya, dapat tambahan puluhan, berbicara tanpa bukti nggak apa-apa itu Anda cukup. selalu curhat. Tapi di sini kita diskusi, Pak. Kita diskusi ya. Jangan biasakan curhat. Kalau di gereja Jangan Anda curhat di sini. Curhat itu berbicara Jadi curhat tanpa dasar kesaksian, bukti. membimbing Ya, saudara-saudara curhat itu tanpa terkasih, bukti. kan gitu kan. Nah, itu gosip. Nah, Anda Ya kalau sama-sama mau ke bergosip tema, ini. kalau enggak turun. Kalau enggak Anda punya ilmu bergosip, turun. tidak ada Pendeta. bukti. Telur bebek. Kalau enggak ada ilmu turun. Kita lagi bahas Yesus punya Katanya Tuhan. kalau sekolah level S2, S3, kasih pertanyaan anak kecil saja Aduh, tidak kenapa bisa. pendeta kayak begini sih? Kau melawan saya. Saya kasih pertanyaan rendah receh ini loh. Coba kau bukti Sudah bahwa Allah pencipta dijawab. manusia. Pendeta. Sudah dijawab, makanya jangan banyak ajarkan jemaat itu makan babi. Dengar, saya kasih kau simpel. Kalau Allahmu adalah pencipta manusia, ketika manusia mati, kenapa dia tidak bisa bangkitkan? Kata siapa? Di dalam Islam itu Siapa? ada hari kebangkitan. Mana bisa? Mana bukti? Dia bangkitkan siapa? Oh, kamu mau minta remis supaya Tuhan kami jadi manusia. dan Saya membangkitkan tidak butuh manusia. omong kosong, Masa saya butuh pendeta bukti. levelnya begini? Gini, Karena kuculuk. kalau Allahmu memang pencipta, kenapa dia tidak bisa bangkit? Penipu. Diam dulu kau Kan penipu, orang mati. pendeta. Pendeta penipu, diam Oh, dulu kau. penipu. Kalau dia bisa membangkitkan orang pendeta mati karena roh itu berasal daripada dia, pendeta. maka roh itu dia akan kembalikan kepada manusia itu dan manusia itu hidup. Saat ini seorang pendeta lo kejang-kejang lo. Gantian kita berbicara. Memang nggak pantas kita memberikan barang yang kudus kepada anjing. Wah, ini kepalanya anjing, ini penipu. Kusempul nanti mulutmu. Sabar dulu. Jangan kau minta remis bahwa Allah kami itu seperti Tuhanmu. Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhan itu Sang Maha Kuasa menjadi terhina sebagai ciptaan. Ini tidak rasional. Wong gendeng Anda itu mengajarkan cara paganisme untuk kalian doktrinkan ajaran kepada jemaat. Sadar nggak Anda, Pak Pendeta? Cordoba Dompala. Gantian kita berbicara. Tema yang kita angkat adalah Yesus punya Tuhan. Kalau Anda tidak sepakat, dari mana alasannya? Dalil tadi saya sampaikan Matius 11 nomor 25. Yesus itu mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Kenapa kau nyerocos kemana-mana? Kayak mana sih ini pendeta levelnya kayak begini? Ini rata-rata pendeta botol semuanya ya. Cuman mau perpuluhan Dan dari jemaat. saya jangan kamu omong kosong karena kita Kau melakukan yang ngomong sesuatu kosong. dengan- Bibelmu kau bilang ngomong kosong. Di situ Bible yang berbicara. Kita berbicara dengan bukti. Yesus berdoa. Bukan berbicara Yesus omong mengucap kosong. syukur kepada Tuhannya. Kalau omong kosong, anak kecil juga bisa omong kosong. Kamu orang dewasa. Yang omong kosong itu siapa? Itu Kamu Bible-mu orang yang dewasa berbicara. harus bisa berbicara itu dengan data yang konkret. Bible-mu yang mengatakan saja kau nggak iman, nilongor. Penipu, pembual. Kau kembalikan aja itu gelar pendetamu, goblok. Jelas-jelas di situ Yesus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kau bilang Yesus Tuhan. Di mana otakmu nggak dipakai, Pak Indra? Udah berapa lama jadi pendeta? Masih longor. Jangan kau tipu-tipu jemaat, kau manfaatkan bayar perpuluhan. Hidup matimu dari perpuluhan.
Dito, kau belajar daripada saya. Kau belajar daripada saya. Kau belajar dari saya. Wah, Kau belajar dari saya. kita belajar. Kenapa itu? Oke, Udah daripada malu-maluin coba. Itu kayak anak kecil loh. Coba kalau berdiskusi gantian, lah Pendeta Indra. Waduh. Loh, dia tidak mau mengalah. Saya minta bukti dia Ya ceroboh. kan sudah saya kasih Anis ayat 1 dibaca. Waduh. Loh. Lanjut sekali. Ya, aku baru kembali. Silakan. Membuktikan kepada saya bahwa Allah mau membangkitkan orang mati yang menunjukkan bahwa dia adalah pencipta manusia. Simple. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyahu la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Jadi memang Allah itu yang menghidupkan, yang membangkitkan manusia dari kubur. Di dalam surah At-Taubah juga ayat 116, Allah itu memang yang menghidupkan dan yang mematikan. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Sekarang saya punya pertanyaan sederhana saja sama Pak Pendeta. Kalau ada yang dimatikan oleh manusia, itu levelnya makhluk atau Tuhan? Saya bertanya kepada Anda. Oh ya, berarti Buktikan, Anda bukti sebentar. Sebentar dulu. Anda tidak membuktikan bahwa siapa yang itu kan perkataan, tapi tidak ada bukti. Bukti siapa orangnya yang dia bangkitkan pada saat dia mati, buktinya. Tapi itu kan cuma perkataan cerita doang. Yang saya minta peristiwa apa di mana yang bisa menjelaskan. Itu yang pertama, tidak bisa. Yang kedua, ketika Anda bilang mematikan, Tuhan punya berkuasa. Saya tanya, ketika kamu mati itu Tuhan tentukan kamu untuk mati tidak? iya, Dia berhak Tuhan mematikan itu Anda kok. Tuhan Dia itu punya menentukan kuasa yang mematikan menentukan Tuhan itu yang menentukan kematian makhluknya atau manusia. Makanya Apakah Tuhan tidak menentukan? contoh Oh, dia mematikan yang tidak, mati saya di tanya. atas kayu salib kenapa itu yang nanya kok ditentukan nge-rap oleh ya? Tuhan. Yang nanya kok nge-rap kayak lagu rap kayak apa? Sabar gitu, sabar. Kalau nge-rap dia panik gitu, ketakutan gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman boleh diskusi. Tadi host berpesan yang kondusif gitu. Kalau bertanya jangan nge-rap. Yang bertanya malah nge-rap gitu. Yang bertanya malah ketakutan dijawab. Heran ya. Oke, di mute. Oke, silakan Yudas di mute, silakan ya. Oke. Satu poin saya sudah dapat, kalian ketakutan. Allah Akbar. Ya, teman-teman, begitulah orang-orang pemakan babi, muka jelek, muka petak-petak, bau. Ya. Oke, lanjut Kang Halif. Allah adalah pencipta. Karena dia tidak bisa membangkitkan manusia. Kan simple. Boleh bertanya saya nggak? Di mana Yesus membangkitkan orang mati? Silakan. Ada. Mana? Di Naim ada. Baca di mana? Coba di mana datanya? Di mana datanya? Di mana? Di Yohanes 19 Lazarus. Oke, 19. Itu Yesus sedang berdusta. Kenapa dia berdusta? Nah, coba baca ayat 4. Apa yang kayak 4? Macet kan? Baca ayat 4. Nah, coba saya ajari kalian memahami Bible. Di sini Yesus sedang berdusta. Silakan. Oh, dasar yang kau penipu kok. Bukan kata saya. Coba tadi di datanya di mana? Datanya di mana tentang Lazarus? Di mana datanya? Coba Anda baca di mana? Anda baca sendiri. Nah, masa saya suruh baca? izin Ustadz yang gurunda yang terbaik. Coba Anda ada datanya di mana tentang Lazarus mati bangkit itu, silakan. Anda buka sendiri. Macet. Yohanes berapa? Untuk apa saya bicara 2 kali? Nah, macet. Itu ya teman-teman. Disinilah Kristen ini menipu dirinya sendiri mengatakan Yesus bisa membangkitkan. Di mana Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Silahkan. Pakai data, jangan congor.
Makanya kurangi makan babi, makanya kurangi makan babi. Otaknya jangan terlalu petak-petak, jangan bau gitu kan, jangan kafir gitu. Silakan. Tuh, kamu itu kamu Nah, mulai Pak, mulai nggak bisa jawab kan? Takut nggak bisa jawab. kalian tidak makan babi tapi Silahkan. neraka. Mulai panik kan? Tidak makan babi tapi masuk surga. Mulai kan, mulai tantrum bukan menjawab Kamu kan? yang tantrum kok kamu. Kamu tidak. Jadi teman-teman, tidak masuk neraka, tidak makan babi. ternyata, Sekarang kamu baca di Lazarus menurut- sama di di mana itu? 11. Oh, Yohanes 11. Oke, Anda baca nomor 4, silahkan. Ada yang baca. Nggak bisa baca. Di mana? Di Yohanes 11, di mana Yesus membangkitkan Lazarus, silahkan. Loh, Anda bantah. Kalau Anda bantah yang mana? Anda yang menampilkan data katanya di Lazarus di Yohanes 11, silahkan. Oke, ya di mana? Yohanes 11, silahkan dibacakan. Anda bantah kan? Anda silakan baca. Loh, Bantah yang Oh, yang bawa data. Silakan baca. silahkan dibaca dari ayat 1 sampai selesai, silahkan. bantah. Iya. Anda silakan. Nggak bisa baca, dia takut. Kamu yang Dia takut. takut. Saya sumpah, dia tidak berani. Ya teman-teman ya, bagaimana dia mengatakan ada Lazarus di Yohanes 11 katanya. Suruh dia baca, dia takut. Dia takut. Yesus ini lebih rendah dari Sai Baba. Benar, saya yakin Sai Baba lebih hebat. Sai Baba bisa menghidupkan orang mati. Yesus tidak bisa. Kau bilang ada di Yohanes. Silahkan baca, silahkan. Sai Baba orang India itu banyak yang dibangkitkan lagi loh dari mati. Loh, Yesus bisa nggak? Anda bilang ada Yohanes 11, silahkan baca. Mencret kalian. Mencret. Kenapa saya mengatakan Sai Baba lebih hebat dari Yesus? Karena Yesus lebih rendah dari Sai Baba. Anda bilang ada Yesus menghidupkan orang mati. Yohanes 11, silahkan baca. Silahkan baca. Gantian. Yesus saja untuk melakukan suatu hal masih berdoa pada Bapaknya kok. Iya, silahkan. Enggak, kita buktikan dulu dia menggunakan Yohanes 11. Silahkan baca. Yang sudah kan? Silahkan baca. Di mana baca? Di Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan. Silahkan baca. Jangan ngomong 11 enggak. Baca itu Lazarus dibangkitkan. Mana? Tidak ada. Anda buta huruf. Ya, Kamu lihat. Teman-teman, kenapa ini saya bilang, saya minta data, dia bilang ada Lazarus dibangkitkan. Mulai panik kan, mulai takut, mulai panik kan. Saya bilang, dia bilang ada di Yohanes 11. Coba bacakan di mana, di ayat-ayat berapa, silakan. Kamu dia. Jadi teman-teman, kita kan diskusi santai. Nah, ketika dia mengatakan di Yohanes 11, ternyata di Yohanes 11 tidak membuktikan Yesus itu membangkitkan karena dia tidak membacakan. Artinya apa? Yesus ini lebih rendah dari Sai Baba. Saya tidak bisa baca. Silakan dibaca. Saya tidak bisa baca. Silakan baca di mana Yohanes 11. Silakan. Ada malam ini saya tertawa. Aduh terus dari tadi sudah berapa kali ngomong aduh. Itu ya. Iya, karena itulah ya kenapa ya. Kenapa si Baal ini 14 tahun di Yerusalem, 3 tahun di Yerusalem, 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem, karena memang pintar. Saya kaji semua ini, nangis semua, mencet pendeta pastor semua. Penatua nangis. Oke, silakan. Silakan baca ayatnya, silakan baca ayatnya. Yohanes 11 silakan di mana? Saya kasih uji, kau bisa tahu baca tidak? dia suruh kita lagi. Ya teman-teman yang terutama yang Kristen, terutama coba ya teman-teman yang 11 Lazarus dibangkitkan. coba ayat berapa di situ silakan. Silakan. Anda baca? Ya silakan. Anda baca. Gak berani dia. Memang di Yohanes 11 itu tidak ada cerita Yesus membangkitkan dari kematian Lazarus, tidak ada.
Tidak ada sama sekali ya teman-teman yang Kristen yang selama ini ditipu oleh bapak-bapak pendeta mengatakan bahwa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus itu adalah bohong. Bilang bahwa Allahnya pencipta, tapi Dia lari. Di mana katanya Allah membangkitkan sedangkan Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Mana datanya? Coba kamu baca. Ya teman-teman Kristen, kita nih hanya ingin mengatakan bahwa Yesus terbukti bisa membangkitkan bisa membangkitkan Lazarus. Ternyata ini adalah pembodohan pendeta-pendeta, ditipu kalian. Karena di Yohanes 11 tidak ada ceritanya bahwa Lazarus yang mati ini bangkit. Tidak ada. Mati kutu kau, nangis kau, mabok. Itulah teman-teman. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita mengambil ternyata Yesus ini lebih rendah dari Sai Baba. Yesus lebih rendah Sai Baba. kamu bisa meyakinkan. Sedangkan Yesus ini lebih rendah dari Ponari. Ponari yang itu anak kecil bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak ada kuasanya Yesus. Ya, jadi tolong saya buktikan kalau Anda mengatakan Yesus menghidupkan orang mati, macet kalian. Kalian ditipu selama ini. Jadi sekali lagi, Yesus ini lebih rendah dari Sai Baba orang India itu. Lebih rendah. Karena Yesus tidak bisa membangkitkan orang mati. Yakin itu. Karena di Yohanes 11 tidak ada. Silakan. Aku 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Pendeta nangis, pastor nangis. Gak bisa buktikan. Oh iya, katanya Baal anak baik. Ternyata kau ini pintar, cerdas. Memang Yesus tidak diceritakan di situ bisa membangkitkan orang mati. Nangis. Mana coba buktikan di mana Yohanes 11? Silakan. Takut. Ya teman-teman, ini kan kajian ilmiah ya. Ternyata mereka mengklaim, penipuan yang memang dibudayakan dalam mereka ini, menipu dalam segala hal gitu kan. Kata Paulus bilang menipu dalam segala hal dibenarkan untuk menyampaikan tentang Yesus, dia bilang. Maka di sini Yesus dikatakan bisa membangkitkan orang mati. Kalau kita baca dari ayat Yohanes 11 sampai ini tidak ada saya melihat. Tapi dia bilang ada katanya. Silakan buktikan kepada saya di mana Yesus bisa membangkitkan. Anda kan yang membantu. Macet. Oke, silakan buktikan. Macet. Silakan Bau, bisa wakili Bau. Oke, silakan Bau. Si Yohanes macet ya. Si Yudas macet. Jadi teman-teman, nih kita buktikan satu gugur. Kita Yudas, Bau, silakan. Kita edukasi ya. Ternyata di penipuan ini dilestarikan, dibudayakan di dalam Kristen bahwa Yesus ini bisa membangkitkan orang mati. Ternyata di sini Yesus ini adalah lebih rendah dari Sai Baba, lebih rendah dari Ponari. Silakan lanjut. Tadi Yudas diam Yudas. Yudas diam sudah. Kamu mana di mana? Sudah Yudas, kamu angkat tangan minta maaf sama Baal. Silakan Bau, silakan. Biar belajar, nanti saya ajari kalian. Silakan. Di Yohanes 11 di sini berbicara kebangkitan Lazarus ya, Dek. Baik, saya ambil ayat yang bagian akhir saja, ayat 42 sampai 44 dalam Alkitab saya yang saya pegang. Ya, berbunyi begini deh. Maka aku sudah mengetahui bahwa engkau selalu mendengar akan daku, tetapi oleh sebab orang banyak yang berdiri sekeliling, inilah aku katakan, supaya mereka itu sekalian kelak percaya bahwa engkaulah yang menyuruhkan aku. Setelah ia berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang kuat, katanya, "Hai Lazarus, marilah keluar." Lalu keluar orang yang sudah mati itu,
terikat kaki tangannya dengan kain kafan, dan kepadanya pun berbalut dengan sapu tangan. Maka kata Yesus kepada mereka itu, lepaskan, biar ia pergi. Begitu deh. Baik. Berarti Lazarus dipanggil Yesus kan? Oke, baik. Itu Jelas ya? oke. Saya boleh. Oke. Saya sampaikan ya. Anda mencomot-comot Iya, ayat silakan. di akhir terakhir. Ya, saya bacakan ya. Di coba ayat dulu 4, ada. ini kuncinya, sabar dulu. Inilah saya bilang saya ajari kalian. Iya, iya, iya. Di ayat 4, kenapa kalian panik? Takut dibongkar. Ingat di ayat 4. Di awalnya ceritanya nih, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Sakit, dia bilang. Di kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dan minyak mur dengan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Oke, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4 ingat kata Yesus apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ingat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim Bapa di sorga. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di situ kuncinya, Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Oke, Anda langsung loncat. Anda langsung loncat ke ayat yang terakhir. Padahal yang dimaksud Yesus di situ mati ini adalah tidur, dia bilang. Tidur, dia bilang. Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi di situ dikatakan mati ini mati dalam keadaan tidur. Bukan mati yang rohnya tidak ada, tetapi dalam keadaan tidur. Karena apa kuncinya tadi Yesus di ayat 4? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, bukan membangkitkan orang yang mati memang yang tidak ada rohnya, tetapi membangkitkan mati dalam keadaan tidur. Gampang kok. Oke, kita lanjut. Ya nih, apakah pernyataan Yesus itu benar atau tidak? Benar. Saya tidak membantah bahwa Yesus itu membangkitkan Lazarus, itu bukan kebangkitan Lazarus hilang rohnya, bukan, tetapi adalah kematian yang tidur. Ini kita buktikan secara sains. Oke, Anda baca di Halodoc. Oke, di Halodoc, ini para dokter ini. Ini para dokter, bukan dokter Halodoc saja, tetapi ini adalah bagaimana mengungkap tentang Lazarus syndrome. Oke, ini berbicara Lazarus syndrome. Ini kedokteran dunia loh. Bukan ini. Sabar dulu. Nah, di sini mengatakan bahwa Lazarus syndrome secara medis, ya, secara medis kematian itu ada dua, yaitu kematian secara fisik atau ada kematian secara memang total mati. Ingat, ada kematian secara fisik. Makanya kalau di tempat saya ada orang warga yang mati itu harus dibawa dirujuk ke rumah sakit dulu, baru rumah sakit yang menentukan mati atau tidak. Nah, kematian fisik, ingat ya, kematian fisik itu tidak adanya napas. Napasnya tidak ada, berhenti. Detak jantungnya itu berhenti. Itu adalah mati fisik. Tetapi itu belum dikatakan mati secara roh keluar. Makanya dikatakan Lazarus syndrome. Makanya ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus itu bukan mati secara rohnya keluar, tidak ada. Tetapi secara fisik dia adalah jantungnya berhenti, napasnya berhenti. Ingat, itulah yang dikatakan Lazarus syndrome. Jadi poinnya di sana, benar bahwa Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian.
Artinya Yesus tidak bisa membangkitkan orang yang benar-benar mati, tetapi adalah itu yang mati sindrom. Gampang kok. Cuman kalian kan pernah, cuman masalahnya, sabar, ini kan pakai data. Cuman, ya oke. Cuman kalian ini kan Pak, sabar dulu. Jadi sabar dulu. Saya sudah tahu maksudnya. Sabar dulu, ya nanti saya persilahkan. Pakai waktu dulu. Iya, sabar dulu. Anda kan berdua, saya sendiri. Sedikit lagi. Makanya kalian ini sayang sekali. Kalian ini kan terlalu banyak makan babi nih. Muka petak-petak, jelek, bau. Sehingga tidak tahu apa yang terjadi gitu. Lanjut. Jangan menghujat ya teman-teman, jangan menghujat. Terima kasih, lanjut. Oke, Ya, baik. kamu bilang Semakin kan- lama saya dengar. Sabar, Dek. Tenang dulu, Bang. Dengar dulu, saya mau tanggapi Semakin dulu. lama. Ayat 12, saya baca ya. Kamu juga berhenti tidak lanjut. Nah, di sana Yesus katakan dia mati. Pertama tidur kan? Nah, kita lihat 12. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Ya Rabi, jikalau ia tertidur, sembuhlah ia kelak." Adapun Yesus sudah mengatakan dari hal mati Lazarus, tetapi mereka itu menyangka bahwa ia mengatakan dari hal kesenangan tidur yang Anda maksudkan tadi ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka itu dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya, ayat 14. Aduh, kamu modifikasi ayat ini. Yesus sendiri berkata, lalu berkatalah Yesus kepada mereka itu dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kamu belum baca selanjutnya kok langsung Iya, ada tipu-tipu kesimpulan. lagi. Aduh, Jadi makin ya jelas ya. Selanjutnya Bang, abang. Bertobat kamu. Selanjutnya di ayatnya di situ dikatakan Di dia ayat- sudah Siapa yang ngomong di situ? berbau. Yang mereka yang teman-teman sabar ya, jangan panik. Yang mereka yang mengatakan mati itu mereka. Dia punya nama jadi penipu. Yang mengatakan mati itu mereka. Ingat ya, Lazarus saudara kita. Ini ya di ayat 11. Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur. Apa tertidur? Menurut mereka, ini bayat sebentar. Maka kata murid-muridnya kepada Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Kata siapa ini? Kata mereka. Bukan kata Yesus. Kata mereka, makanya saya bilang, kita ketika mereka sudah mengatakan mati, sabar dulu gantian kan, gantian boleh kan? Makanya ketika mereka sudah mengatakan mati, Yesus bilang dia tidak mati tapi tertidur. Gampang kok. Penipu. Jadi ya, kita baca ya. Di ayat 12, saya baca ya. Di ayat saya baca ayat 11, ayat 12 saya baca ya. Ayat 11. Penipu. Sabar. Kenapa ngamuk? Berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Penipu dengar. Sabar dulu, oke ya. Sabar apa? Itu Yesus sudah berkata, bukan Iya, mereka. ya, lanjut. Anda kalau sambung bahwa di dalam ayatnya yang ke-39 itu sudah dikatakan bahwa dia mati 4 hari dan sudah berbau. Kata siapa? Kata siapa? Tapi itu tidak berbau, bro. Kalau Oke, baik. Itu kata penulis. Ingat. Oke. Jadi karena sudah 4 hari berbau, sudah busuk dagingnya. Oke, lanjut ya. Anda baca, ingat ya. Saya bilang. Sudah ketahuan penipuan. Anda takut ya. Oke. Di ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kuncinya di sana. Oke. Kemudian di ayat 11, demikian perkataan Yesus yang sudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Ayat 12, apa kata mereka? Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus tertidur dalam arti mati. Jadi mati di sini tertidurin dalam mati. Artinya, mati itu artinya tertidur. Gampang kok, apa susah?
Jadi ketika di ayat 14 mengatakan ketika Yesus berkata, sabar dulu. Ketika di ayat 14 maka Yesus mengatakan, kata Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Betul? Sudah mati. Apa Ah, tidur? mati itu apa menurut Yesus? Di ayat 11 Apa ayat tertidur. Menurut Yesus, ini menurut Yesus ya. Jadi mati itu adalah tertidur. Tertidur itu adalah mati. Gampang ya. Jadi menurut Yesus di ayat 14 itu, Udah bodoh tapi penipu. kenapa sih ini kok tantrum nih? Bodoh tapi jujur. Kenapa sih panik? Jadi saya ulang ya, saya ulang. Di ayat 11. Di ayat 11 demikianlah perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tidur kayak mati. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dari tidurnya. Nah kemudian di ayat 14 Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Mati dari mana? Dari tidurnya. Makanya teman-teman kita pakai data ya. Jadi di sini bahwa Yesus Yohanes tadi dikatakan di Yohanes 11 nomor 4 bahwa penyakit Saya bertanya, itu boleh, Dek? tidak akan membawa kematian. Saya bertanya boleh? Kuncinya di sana. Saya bertanya Jadi boleh? mati di situ adalah tidur. Oke. Aduh, mau bertanya Silakan, boleh? silakan. Boleh bertanya? Jadi jelas terjawab ya. Ah, Terjawab sudah ya. Jadi Yesus tidak punya kuasa untuk membangkitkan. Di situ adalah orang sakit ya. Karena di ayat 4, di ayat 11, ayat 12, 13 mati di situ adalah maksudnya tidur. Karena Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Luar biasa Baal anjir. Mencret kamu semua. Mencret, nangis, nangis. Memahami ayatnya. Nangis. Nangis. Ngamuk. Saya nggak terima ayat Alkitab itu yang dipahami penting secara- Lazarus kan bangkit kuncinya. Iya, kan? Iya, bangkit dari tidur. Iya, Lazarus bangkit atau mati? Iya, bangkit dari tidur. Tidak. Bangkit dari tidur. Bangkit. Tapi Itu Allah kuncinya. bisa bangkitkan. Iya. Nah, kalau kemudian saya bilang, Yang penting bangkit. jadi kalau berbicara Allah, ya berbicara Allah ini kita lihat ya. Ini menurut kita pakai data ya. Dengar. Katanya kata Allah. Katanya Allah. Jangan Ngomong jangan kosong, dibilang Kok bertanya apakah Allah punya kuasa apapun bisa menghidupkan? Kan begitu. Bisa dibuktikan, bukan kamu. Oke, baik. Saya baca ya. ABCD. Iya, oke, saya baca ya. Tidak ada. Kenapa saya mau jawab kok nggak mau? Takut dia, takut. Anda tidak cukup. Yesus Saya mau menjawab pertanyaan Anda. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Anda ya. Anak muda dinaik. Jadi terang-terang. Orang mati. Sekali lagi teman-teman, terutama yang anak muda milenial ya, anak muda milenial yang khususnya yang Kristen ini, saya mengajar kepada Anda bahwa tentang kebangkitan Yesus, membangkitkan Lazarus ini adalah pembodohan. Terutama yang muda-muda milenial ya, dia itu tidak membangkitkan. Nah, lalu apa pembuktiannya secara ilmiah? Jadi apa pembuktian secara ilmiah itu Anda buka itu judulnya secara kedokteran adalah sindrom Lazarus atau Lazarus syndrome. Ya, Anda yang muda, terutama anak-anak muda milenial Kristen, bahwa Yesus itu bukan menghidupkan orang mati, tetapi menghidupkan orang tertidur. Ya, terutama untuk Kristen yang milenial ya. Kita menggunakan anak-anak muda sekarang ini harus menggunakan teknologi dan sains ya. Nah, secara sains itu dibuktikan dengan istilah Lazarus syndrome.
Ini Lazarus syndrome ya, anak-anak muda yang milenial yang khususnya Kristen ya. Ini adalah tentang kebangkitan, ini adalah penipuan ya ini. Tetapi yang benar, Yesus ini membangkitkan dari Lazarus dari sindrom. Jadi kuncinya adalah di ayat 4 tadi. Di ayat 4 itu bahwa Lazarus tidak akan mati ya. Panas ya, panas kan. Mana fakta? Panas ya. Nah lalu apa kuasa Allah, dia bilang? Apakah Allah bisa membangkitkan, menghidupkan? Ya. Siapa buktinya? Siapa buktinya? Anda baca Yohanes 6 nomor 57. Yesus itu hidup karena Allah. Dia hidup karena Allah loh. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh karena Oke ya, jelas terjawab ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran udah sampaikan oleh Ustadz Alif bagaimana kuasa Allah, tetapi mereka meminta data siapa yang dihidupkan Allah. Itu bahasa di Yohanes 6 nomor 57. Itu tidak ada fakta. Kenapa kau nyerang pribadi saya? Ya, jadi Yesus ini hidup karena Bapa, ya karena Bapa di sorga ya. Ini data valid ya. Anda baca ya di Yohanes 6 nomor 57 dicatat. Yohanes 6:57 dicatat bahwa Yesus bisa hidup karena Bapa di sorga. Karena Allah Subhanahu wa taala. Gampang kok. Kemudian Yesus dibangkitkan oleh siapa? Bahasa Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Oke. Nah, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Coba ya, kalau mereka mengatakan Bible ini adalah hayalan, itu urusan mereka ya. Jadi kita membaca aja. Siapa yang dibangkitkan oleh Allah? Siapa yang dibangkitkan oleh Allah? Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Datanya di mana? Datanya di mana? Di Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Dia bubuk oten. Oke, sudah terbukti ya. Luar biasa ya. Tetapi kembali kepada yang disampaikan tadi, khususnya untuk generasi milenial, kalian jangan percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan, karena sudah dibuktikan oleh sains bahwa yang mengenai Lazarus ini adalah tidak mati, tetapi itu adalah tidur. Ya, kenapa dikatakan tidur? Menurut kedokteran, karena ada pernyataan dari Yesus sendiri bahwa Lazarus ini tidak akan mati. Jadi, menurut Yesus sendiri di ayat 4 bahwa Lazarus tidak akan mati. Jadi ya teman-teman yang milenial, kalian berusaha kritis ya. Tidak mau lagi dibodoh-bodohi dengan istilah Yesus bisa membangkitkan orang mati. Karena ini bisa dipertanggungjawabkan secara sains bahwa Lazarus ini memang tidak mati. Sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri. Bahwa dikatakan menurut Yesus bahwa penyakit Lazarus itu tidak akan mati. Jadi di Yohanes 11 nomor 4 mengatakan Yesus sendiri yang ngomong bahwa Lazarus ini tidak akan mati. Ya, kita edukasi kepada saudara-saudara Kristen yang milenial terutama, ketika Yesus mengatakan apakah Lazarus itu mati atau tidak, menurut Yesus tidak mati. Makanya dibuktikan secara sains kedokteran yang disebut mati di situ kabur. Kalau memang itu Lazarus mati, rohnya tidak ada, berarti Yesus berdusta di ayat 4. Begitu gampang kok. Makanya ketika
kedokteran, sains menguji ayat-ayat itu, ternyata secara sains terbukti bahwa matinya di sana Lazarus itu adalah mati fisik. Mati dia. Mati dia. Artinya apa? Napas tidak ada, jantung tidak ada. Itu secara fisik. Makanya ketika ada orang warga yang mati akan dirujuk ke dokter, dirujuk dulu. Tetapi secara roh dia masih ada. Artinya dia apa? Kenapa? Sabar dulu. Jadi begitu teman-teman. Jadi yang milenial, yang muda-muda, kita harus jeli di sana. Boleh. Mereka mengatakan Lazarus mati, rohnya tidak ada. Berarti dia sedang menghujat Yesus di Yohanes 11 nomor 4. Yesus berkata bahwa Lazarus tidak akan mati. Gampang kok. Itulah ya bagaimana mereka ya. Tapi anak-anak muda sekarang saya pikir cerdas. Makanya anak-anak muda sekarang jangan percaya dengan cerita itu. Itu adalah pembodohan. Dan kita bisa uji itu bodoh atau tidak. Kita cek ke sains, kedokteran. Ternyata pernyataan Yesus itu betul. Jujur Yesus itu. Di ayat 4 dikatakan Lazarus tidak akan mengalami kematian. Yang mati di situ yang dimaksud oleh Yesus adalah tidur. Di ayat 11, 12, 34. 11, 12, 13, 4. Di situ disebutkan tidur. Itulah tidur itu mati menurut Yesus. Gampang kok. Secara kedokteran itu mati fisik. Mati kau. Tetapi kalau berbicara dengan Sai Baba, ini cerita Sai Baba ini mati betulan loh. Berarti Yesus lebih rendah dari Sai Baba. Nah kalau menyembuhkan orang sakit di Jawa Timur atau di Jawa Tengah ini ada ponari, itu dipegang saja aja oleh ponari sembuh loh. Nah itu aja dari saya, izin kalau Anda makanya kalau berdiskusi pakai data lah ya. Itu sains membuktikan dan Yesus mengatakan demikian. Ustadz Arif, saya menghujat nggak? Tidak kan? Ya. Tidak, data. Ada Anda baca di Lazarus Syndrome. Itu sudah dibahas semua itu. Lazarus Syndrome ini adalah secara kedokteran membuktikan di situ adalah mati itu memang mati fisik. Makanya Yesus bilang dia tidur. Tidur itu mati itu tidur. Tapi secara fisik, secara roh tidak. Gampang. Nah dibuktikan ya. Di Amerika, dalam uji coba itu ya, yang sudah dikatakan mati, ternyata dari sekian, dari 80%, dalam 80%, 50 sekian persen atau setengahnya itu berhasil hidup kembali. Padahal orang-orang itu sudah dimasukkan ke dalam istilahnya itu dikremasi lah istilahnya. Berbulan-bulan dikremasi, bisa hidup. Anda baca Lazarus Syndrome, silakan. Ini makanya Anda ini jangan terlalu makan babi gitu kan, muka petak-petak, jelek, bau, seperti itu. Makanya harus cerdas lah sedikit. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, silakan, Ustaz Alif. Saya tanggapi dulu ya, Dek. Ustaz Alif. Dalam Yohanes 11 nomor 4 ya, dengan kitab saya. Tetapi ketika Yesus mendengar demikian, maka katanya penyakit ini lanjut baca. Nggak berani baca dia. Kepada maut dia ya, bukan kepada mati. Beda mati sama penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jadi penyakit itu tidak membawa kepada maut. Jelas ya, bukan mati. Iya, jadi bukan mati kan? Bukan mati kan? Di sini maut. Bukan mati kan? Sudah terjawab clear. Berarti mereka mengatakan barusan dia bilang bukan mati. Betul, bukan mati. Baca lagi ya. Silakan ayat 4. Ayat 4 dulu dibaca. Ketika Yesus mati tiada membawa kepada maut, melainkan oleh sebab maut. Bukan mati deh, maut. Beda mati dan maut. Jadi tidak mati. Maut di sini. Iya, berarti tidak mati. Kepada maut. Berarti tidak mati. Kepada maut, dia tidak binasa. Iya, berarti betul tidak mati. Binasa. Oke, terima kasih sudah terjawab. Dia mengaku sendiri memang tidak mati. Ya tidak mati kan? Ya tidak mati berarti kan? Katakan penyakit ini
tiada membawa kepada maut. Saya baca ya teman-teman. Inilah kenapa ya. Kita baca ya izin teman ya. Ini kita baca pakai data ya. Dia coba menipu kita. Di ayat 4 kita baca ya teman-teman dibesarkan ini. Dibacakan aja Bang Paal. Saya baca ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa apa di sini? Apa? Kematian. Jadi teman-teman, di sini dikatakan kematian ya. Maut adalah mati. Kembali lagi sebar. Jadi kata Yesus bahwa penyakit itu saya baca ya. Penyakit itu tidak akan membawa ke kematian. Lalu di sini saya baca ya. Dengan perkataan Saya baca. dan dengan perkataan juga berselang dek. Saya baca lagi ya. Di ayat 10, di ayat 11. Demikianlah perkataan Yesus. Sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dia bilang apa? Lazarus saudara kita telah tertidur. Di ayat 11 ya. Jadi teman-teman ya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dari tidurnya. Di ayat 11. Makanya di ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi aku akan menyatakan kemuliaan Allah Bapa yang di sorga, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tapi ini teman-teman, kita jangan salah paham ya, bahwa ayat-ayat yang disampaikan ini adalah benar ceritanya. Karena ini sudah dibuktikan secara sains, bahwa ternyata Lazarus yang dikatakan mati di sini bukan mati secara roh. Ternyata dia mati dari tidur. Ini ternyata matinya itu karena tertidur. Nah, ciri-cirinya secara kedokteran ini, mati secara tidur ini adalah tidak bernapas. Nah, jantung tidak berdetak. Itu secara fisik. Tetapi secara roh masih ada. Dan ini semua bisa dilakukan oleh kedokteran. Makanya hati-hati ketika mengatakan oh ini mati atau tidak, harus hati-hati, harus dirujuk kepada dokter. Nah, Yesus ini ternyata tidak bisa membangkitkan orang mati. Tapi ini teman-teman, kita hanya saran aja kepada terutama ya anak-anak milenial, ya terutama anak milenial Kristen, bahwa Yesus tidak bisa membangkitkan orang mati yang memang tidak ada rohnya, tetapi dia bisa membangkitkan orang yang secara fisik ini mati, tetapi adalah tertidur. Karena Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lalu apa? Tidur ini apa? Dijelaskan tidur ini adalah mati. Tidur ini adalah mati. Jadi teman-teman, sekali lagi terutama ya generasi muda milenial, ketika di ayat 4 mengatakan bahwa Lazarus tidak akan mati, itu betul. Memang Yesus tidak mati. Yesus berarti ayat 4 ini tidak berdusta.
Tidak berdusta, dia jujur bahwa Lazarus tidak mati, tapi dia tidur. Penting Secara Lazarus fisik mati. bangun deh. Tetapi Kuncinya. ketika orang Kristen mengatakan Lazarus mati, dia sedang menghujat Yesus bahwa Yesus berdosa di ayat 4. Anjir, puas sekali saya ya teman-teman. Ya teman, saya cuman sarankan kepada anak-anak muda, terutama yang milenial ya, supaya Anda cepat-cepat, ini kan 25 Desember adalah hari mualaf ya. Ini Anda kaji secara sains kedokteran dengan pernyataan Yesus. Ya, jadi Yesus ini di sini mengatakan yang sebenarnya bahwa Lazarus itu tidak mati. Dia tidur. Bangkit. Nah, tidur Bangkit, itu kan? dari tidurnya itu dibangunkan oleh Yesus, dibangkitkan di ayat 10. Bangkit. Di ayat 11 dari tidurnya itu dibangunkan atau dibangkitkan oleh Yesus. Jadi dari tidurnya. Demikianlah perkataan Yesus. Sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus dibangunkan dari tidurnya. Bangkit dari tidur, bukan dari kematian. Bangkit dari tidur. Jadi teman-teman, disinilah saya bilang kenapa bapak-bapak gereja telah melakukan penipuan kepada kalian ya, yang muda-muda milenial. Di sini adalah bangkit dari tidur. Yesus yang ngomong, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tidak tertulis ya. Saya hanya membacakan saja teman-teman, bahwa di sini Yesus yang mengatakan di ayat 11 ya. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Bukan dari matinya. Dan bukan dari matinya. Anjir, puas. Jangan ketawa dulu. Jadi ini ya. Jadi teman-teman, kita mengajak anak-anak muda milenial yang khususnya Kristen ya. Jadi saya mengajak teman-teman Kristen yang milenial yang muda-muda bahwa pernyataan Yesus itu benar. Nah, di Yesus ini berkata di ayat 4 bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Makanya ketika Yesus bahwa penyakit itu membawa kematian, maka di ayat 11 Yesus berkata, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi di sini kita harus jujur bahwa Yesus tidak bisa membangkitkan orang yang betul-betul mati. Ya, Yesus tidak bisa membangkitkan orang yang betul-betul bangkit dari mati, tetapi Dia bisa membangkitkan orang dari tidurnya. Teman-teman, kita harus bicara jujur. Ya, jadi silakan kalau teman-teman yang Kristen, terutama yang milenial ya, saya berharap, nih saran saya ya, tidak lagi bisa percaya bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Tidak ada. Yesus yang ngomong sendiri. Ya, jadi Yesus membangkitkan orang mati itu adalah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh gereja. Jangan percaya lagi ya. Karena apa ya teman ya? Karena saya ini membaca saja. Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, atau framing, atau menghujat ya. Kita hanya membacakan saja. Aku pergi, Yesus yang ngomong nih, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, teman-teman. Jadi di sana dikatakan Lazarus dibangkitkan. Dari apa? Dari bangkitan? Dari tidur. Tidur. Ya, ini hanya teman-teman yang muda-muda, terutama yang Kristen milenial. Jadi kita hanya menyampaikan saja. Jadi kita hanya menyampaikan saja kepada terutama anak-anak muda milenial ya. Ya, jangan percaya lagi kalau Yesus membangkitkan orang mati. Karena menurut Yesus loh, bukan kata saya, bukan kata si Baal.
bahwa dia membangkitkan itu bukan membangkitkan dari orang yang mati yang rohnya tidak ada. Itu membangkitkan dari tidur. Allah Akbar ya. Jangan percaya. Nah, kalau kita berbicara apakah Yesus dengan Sai Baba ini bagaimana, Baal? Kalau berarti kalau saya melihat ya, Sai Baba dengan Yesus itu lebih unggul, lebih tinggi Sai Baba. Jadi Sai Baba itu ya, ini Sai Baba mungkin Anda kenal. Sai Baba itu di India ini Sai Baba bisa menghidupkan orang mati. Yesus tidak bisa. Kasihan ya, kasihan sekali Yesus gak bisa. Ya, jadi lalu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit di Jawa Timur, di Ponari bisa. Di Jawa Timur ini anak kecil ya, dipegang aja sembuh loh. Ponari katanya tuh. Kalau mau menghidupkan orang mati ini, Yesus ini lebih rendah dari Sai Baba. Ya. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan di situ bahwa kita tidak sedang menafsir menjelaskan, kita hanya membaca saja ya kata Yesus. Kata dia bilang, aku pergi ke sana untuk membangunkan dari tidurnya. Malah ternyata teman-teman yang terlanjur percaya ternyata Yesus membangkitkan orang mati ini salah. Ternyata di situ yang dimaksud itu tidur. Bukan mati, rohnya tidak ada. Kasihan ya kita ya saya ini kasihan ya karena ya bolehlah kita kasihan yang terlanjur percaya sih nggak apa-apa, tapi saya berpesan kepada generasi muda milenial ya, ternyata ini sudah dibuktikan secara sains kedokteran bahwa mati di situ adalah tertidur. Jadi ya teman-teman, kita hanya menyampaikan apa yang tertulis, kita tidak menambah, tidak mengurangi. Jadi menurut Yesus bahwa aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu di mana Baal ayatnya? Baal di mana kok kamu pintar? Ayatnya di ayat nomor 11. Ya, Yohanes 11 nomor 11 gampang ingatnya ya, 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah ia berkata kepada mereka. Nah, Yesus ngomong nih. Yesus ngomong, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ini kata Yesus. Teman-teman, Anda boleh catat di Yohanes 11 nomor 11. Ya, dari tidur. Tadi tidur ini apa? Nah, tidur ini dikatakan mati, ya kan? Karena secara kedokteran, tetapi bukan mati tidak ada rohnya. Ya, tidur di sini adalah mati, tapi mati yang bukan artinya tidak ada roh. Tetapi mati di sini, tidur ini secara fisik dia mati. Denyut jantungnya masih mati, tidak ada napas. Itu secara fisik. Ya, jadi kita hanya menyampaikan aja teman-teman anak muda yang milenial. Nah, anak-anak muda yang milenial, Anda bisa buka. Anak-anak muda yang milenial, Anda buka tentang Lazarus syndrome. Anda buka ya secara ini ya, Lazarus syndrome. Jadi Lazarus syndrome ini sedang bagaimana ketika cerita Yohanes 11 diceritakan. Kenapa kamu? Baca itu. Coba dengerin dulu dia melawan datanya. Coba dengerin bagaimana tanggapannya. Sadar kan? Dia gak mau dengar dari tadi juga, makanya timpal aja. Jangan. Dia kalau nggak mau dengerin ya turunin aja daripada terlalu. Nggak ada gunanya ya ditiup aja. Jadi tadi kan kita tidak hanya membaca aja dan kita buktikan secara sains ya. Ini apa sih Lazarus syndrome ini? Tentang Lazarus syndrome. Ternyata menurut kedokteran kematian ini ada dua. Dikatakan mati ini ada mati fisik, yaitu secara fisiknya dia tidak bernapas, itu mati dia bilang. Jantungnya berhenti, itu mati. Tetapi itu secara fisik belum tentu mati yang sebenarnya.
Kalau mati yang sebenarnya secara kedokteran kan dia kedokteran tidak bicara roh ya. Secara kedokteran itu mati yang sebenarnya ketika otak tidak berfungsi itu baru mati total. Tetapi kalau otak masih berfungsi, kemudian napas itu tidak ada, jantung tidak berdetak, itu belum mati. Itu secara kedokteran. Tapi kalau yang dikatakan mati secara kedokteran, karena dokter tidak bicara roh, itu adalah ketika otak sudah tidak berfungsi, itulah mati yang sebenarnya. Nah, yang terjadi makanya di sini secara kedokteran, dia meyakini bahwa pernyataan Yesus itu benar. Bahwa di ayat 4 mengatakan penyakit itu tidak ada akan membawa kematian. Nah, mati yang di situ disebutkan di ayat 11, Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dibangkitkan dari tidurnya, dari matinya, tetapi bukan mati yang secara roh tidak ada. Jadi dari tertidur. Ini Kak Batu. Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa itu mati karena rohnya tidak ada, dia sedang menghujat Yesus di ayat 4. Bahwa Lazarus tidak akan mati. Oh, silakan. Pacet kau. Andalah bacalah Lazarus Syndrome itu. Luar biasa ini. Anda mengatakan itu di dalam apa itu? Di Yohanes 11, Bang. Itu kan yang dibangkitkan itu kan dagingnya di waktu manusia waktu ada bersama Yesus dia kan. Makanya dia bangkit. Bangkit dari apa maksudnya? Dari tidur dia. Iya, betul. Tetapi tidur yang tadi itu Lazarus Syndrome itu, Lazarus ini adalah mati. Memang secara fisik dia mati. Ya kan mereka mengatakan mati karena jantungnya sudah tidak ada, napasnya tidak ada, memang mati. Tetapi bukan mati karena tidak ada roh. Makanya Yesus itu berkata dari awal dia sudah tahu, Yesus tahu, pintar Yesus. Bahwa Lazarus ini tidak akan mengalami kematian. Maksudnya kematian rohnya tidak ada. Yesus sudah tahu dia. Dari awal di ayat 4 dikatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Makanya ketika di ayat 11 Yesus berkata, aku akan membangunkan Lazarus dari tidurnya. Begitu gampang kok. Oke, lanjut. Lihat dirimu, Anda mungkin terlalu udah cerdas ya. Makanya orang-orang kedokteran di seluruh dunia ini dibahas ayat ini dari ayat awal nih. Kenapa Yesus mengatakan di ayat ini mengatakan tidak ada kan? Tidak. Ini sebenarnya ini bagus nih ya secara kedokteran ini. Yesus ini memberikan kedokteran, mungkin cuman gayanya dia. Bahwa yang mati ini ada dua kategori. Mati secara fisik, dia bilang. Mati yang sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau secara fisik tadi itu Lazarus ini termasuk mati secara fisik. Fisik itu napas tidak ada. Tadi tidak ada, tetapi otaknya masih jalan. Itu dikatakan secara fisik, secara kedokteran gitu loh. Oke, lanjut. Oke, kan itu kan yang ditolong Yesus dia itu sebenarnya dia itu udah mati dalam tidurnya, tapi betul. Yesus karena dia punya kekuasaan bisa dia bangunkan. Betul. Karena dulu belum ada dokter. Belum apa, karena Yesus punya kuasa seperti itu, dia bisa membangkitkan Lazarus dari mati sindrom. Mati sindrom ini adalah bukan rohnya dikembalikan ke dalam Lazarus, bukan, tetapi dari penyakitnya itu, dari tidurnya itu. Bukan diambil roh dari bapaknya, diambil dimasukkan kepada Lazarus, bukan itu. Itu karena tadi itu. Kalau sekarang kita mengenal mati suri ya, udah ada 2 hari, 3 hari, 4 hari mati, dikatakan mati, tetapi ternyata dia bisa ini. Dan ini teman-teman, ini dibuktikan oleh kedokteran. Ya, secara kedokteran membahas tentang Lazarus Syndrome, dibuktikan ada orang yang sudah dikatakan mati, udah beberapa bulan, udah dimasukkan ke dalam pembekuan itu biasanya apa istilahnya? Nah, di situ ternyata setelah mau dioperasi dia hidup. Hidup ini udah beberapa bulan.
Nah, inilah yang dijadikan Membahas itu di mana? para dokter Yesus menggunakan punya Tuhan atau tidak? teori Lazarus syndrome. Yesus ini seperti itu loh, Bang. Ya, mudah-mudahan tercerahkan ya. Yang bahas itu Yesus ini punya Tuhan atau tidak, itu yang dibahas. Lalu apa salahnya di situ? Oh, ini Ya Lazarus udah, dimati kita bahas terus. Yesus punya Tuhan. Sudah. Yesus punya Tuhan apa enggak? Silakan. Silakan. Tadi kan ini kan tanya jawaban Yesus punya Tuhan atau tidak. Tapi dibilang Ya, sudah. Lazarus dimati terus, ini gimana? Iya, tapi ada pembahasan lain. Yesus itu kan lahir di Papua kan, Bang Arifo? Jawab, Bang Arifo. Bang Arifo, Yesus lahir di Papua kan? Low battery. Please Kenapa undang charge. saya tanya itu terus? Kenapa undang saya tanya itu terus? Lo enggak, dijawab aja. Iya, kenapa Kustus tahu baru undang saya tanya itu terus? Lo iya, hanya memastikan kepada teman-teman yang lain bahwa kata Bang Arifo, Yesus itu lahirnya di Papua. Betul apa enggak? Masa iya? Iya, Yang kata Bang Arifo. di Bible tertulis di kota Daud kok. Bilangnya Bang Arifo tiap naik ke sini, Yesus lahir di Papua gitu, Bang Andi. Dia kan orang Papua. Kota Daud itu di bagian mana dulu? Kota Tuh. Daud itu di bagian mana? Yang Bintang Timur itu kan katanya di daerah Papua, Timur itu. Tahu dulu Bang Arif. Ya, Kalau ya, di kota Daud di bagian Ya, mananya saya nggak tahu Bang. Kota Daud Saya nggak di bagian- ditunjukkan lokasinya. Iya. Harus Kalau menurut Abang emang di mana lahirnya? Jawab sama saya. Oh, ini Pak, ini Kristen Kalau nih. mau tanya Lihat jawab dirimu kita nih. harus semua tahu. Bang, yang Kristen yang Oh, satu saya ini tuh Kristen. jawab tuh. Enggak, saya Muslim Bang, saya nggak tahu tempatnya, Tidak. titik-titiknya di mana Harus di kota Islam. Daudnya, nggak tahu. Muslim yang jawab Muslim. Tidak Muslim yang Nggak jawab. tahu saya Bang. Bukan orang Nggak Kristen tahu. yang jawab. Iya. Yang jelas tertulis di Bible di Iya, kota tidak boleh Daud, tanya jawab titiknya. sama RT-nya, RW-nya saya nggak tahu Bang. Ke sana. Iya. Emang Iya, menurut Bang, Abang di lahir, tempatmu ada menurut RT. Abang memang lahirnya di mana Bang? menurut dia Bang Andi, itu kota Aduh, Daud itu jangan di Bang Arif tempat yang mana jawab, biar dia yang Tempat jawab. mana RT? Jangan kita yang jawab, begitu kan bahaya Bang Arif. Memang menurut Abang lahir di mana Bang? Saya lahir di langit. Iya. Enggak, Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Oten. Lahir di, nggak jelas. Di hotel apa tadi ngomong apa? Oten. Lahir di hotel, maksudnya di mana itu? Bang, maksudnya apa itu? Pelit kali bicaranya Bang. Kan tadi Abang nanya di kota Daud, tepatnya di mana? Ya saya nggak tahu lah. Kalau Pak Arifo ini, memang Yesus lahir di mana Bang? Bang, kok diem Bang? Bang, kok diem? Malu ya ngomongnya Bang ya? Saya tidak malu. Bang Banyak Arif. bicara tidak suka ya. Iya, tinggal ngomong lahirnya di mana Yesus menurut Anda? Nggak bosan kalian bahas-bahas Yesus sendiri. Aneh. Yang gue bosen tuh dengar suaramu. Kenapa kau naik? Bang Aripo, Apa? di mana memang lahirnya Siapa Yesus naik? Bang? Lahirnya di mana? Dia nggak Kamu mau buat jawab apa? dia.
Jadi berarti nggak tahu ya, saya tanya El Sadai. Sadai, bro, Tahu? Sadai. Apa? Ah, Belum tahu tanggal lahirnya, bulannya belum tahu, kok ditanyain saya terus. Yesus lahir di mana menurut El Sadai? di Bethlehem. Oh, Bethlehem. Betul. Di kota Daud ya. Betul. Tadi ada pertanyaannya Semua makhluk Ripo. hidup itu dia yang kasih tahu semua, makanya sekarang Tepatnya. saya gunakan semua. Aduh, dilarang gua ngomong, dia ngomong juga, jarang ditanya, dia diem. Menurut Bang Ripo, tepatnya di mana katanya? Titiknya gitu loh katanya. Ya di Bethlehem. Ya tepatnya di mana? Tadi saya Kita jawab, tidak saya boleh nggak tahu. ini debat. Kalau Kristen tidak boleh debat. Kalau Kristen tidak boleh debat, diam saja. Supaya dong tahu, yang Islam tahu. Tanya jawab harus jawab. Tidak boleh debat Katolik. Kristen tidak boleh Ya kamu debat. jawab lah. Menurut Esadai di Bethlehem lahirnya. Menurut kamu di mana, Bro? Haripo, menurut kamu di mana lahirnya? Semalam dia sudah jawab Bang, di Bethlehem Yahudi itu, kota Daud itu ada di Papua katanya. Itu. Atau Bang Arifo. Saya belum pernah dengar itu. Saya pengen dengar dari dia sendiri. Bang Arifo yang jujur aja Bang Arifo. Iya. Nah itu. Saya jujur. Kan abang kan saya jujur. Biasa abang undang saya itu saya jujur terus. Iya kan? Anda kan sering Gimana mengatakan di bahwa sini? Makanya saya Yes. Anda kan Makanya sering saya tidak mengatakan mau- di sini tidak bahwa mau Yesus debat itu sama- ya debat dengan Islam aja ya, bahwa Yesus itu lahir di kota Papua. Benar kan perkataan Anda? kalau kotanya tidak ada, kalau lahir di Papua ada. Nah ya, silakan Oh, Bang Eni. nah itu baru dijawab. Berarti Yesus, menurut Haripo, Yesus lahir di Papua. Menurut Esadai lahir di Bethlehem. Kok beda? Yang mana yang benar nih? Lahir di Bethlehem itu di mana? Bethlehem itu apa artinya? Jawab Esadai, Bethlehem itu apa? Di mana, apa artinya? Esadai jawab. Oke, ya bahwasanya dikatakan di kota Daud ya, bahwasanya Raja Daud itu adalah yang memerintahkan bangsa Israel ya, raja yang sangat hebat ya, yang mengalahkan Goliat. Makanya dikatakan di kota Daud, dikatakan kota Daud sekarang Bethlehem. Artinya di sana bahwasanya Bethlehem itulah kota Daud. Israel itulah kota. Dikatakan kota Daud karena Daud yang bisa mengalahkan Goliat ya, yang besar tangguh. Nah, Daud hanya memakai sebuah alat lempar yang Oke, udah luar dijawab. biasa. Yang Itu Haripo. begitu kecil, makanya dikatakan Itu kota Daud. itu jawabannya Itu Haripo. dikatakan Ya, tidak boleh kamu ikut campur Israel itu. Nanti dong koreo kamu lagi tidak boleh gara-gara ini. Diam saja dan Makanya ikuti dikatakan Edi saja. Kalau kota kita Daud. main-main nanti dikorokin. Nah gitu, bahwasanya dikatakan Bethlehem akan lahir di kota Daud. Kota Kita Daud itu Kristen kan tidak boleh. Kita Kristen tidak boleh tambah-tambah kata, tidak boleh tambah-tambah pecin kah, garam kah, apa gula kah, tidak boleh. Ini sekarang ini awas kita. Kita Indonesia maupun Papua ini sekarang awas. Jangan bawa-bawa. Jangan bawa-bawa inilah. Jangan bawa, yang baik-baik aja diskusinya. Ya, kan kita Makanya saya sekarang tidak mau bicara. Takut saya. Jangan sampai Kok saya takut berdosa nggak? sama orang Israel lagi. Loh, nah kan gini ya, bahwasanya kan Tuhan kita sama dengan Tuhan Israel. Nah, apa salahnya? Kan itu Tuhan kita juga. Betul nggak begini? Bilang jujur aja pun kalian banyak kali lah cerita kalian. Nah, contohnya begini ya, kalau kan kita itu kan Tuhan yang menyertai. Di Bethlehem, Artinya apa bilangnya salahnya di Bethlehem? Di kandang domba, apa salahnya? Susah kali kalian bilangkan itu. Loh,
kan ya ini kandang domba itu kan tempatnya, tempat lahirnya, bukan kotanya. Masa kota kandang domba? Kan nggak mungkin. Ada ini kan lebih beda kan kota, beda kan tempat. Memang lahirnya kan di kandang domba. Ngapain kau banyak cerita kau di situ? Loh, kandang dombanya di mana? Banyak kali ular sawahmu. Makanya kau jadi ular sawah, mengular terus dirimu. Loh, kan saya kan Sama-sama Kristen ini loh, jangan gitu. Dia memang lahir di kandang domba. Dengar ini. Bilang jujur aja, apa yang ngapain malah kau sembunyikan? Beda kan kota, beda kan negara. Kandang domba, dia lahir di kandang domba. Itu kandang dombanya di mana? Di Bethlehem. Bethlehemnya di mana? Israel. Nah, Ya udah, apalagi dari tadi ku dengar banyak kali cerita mutar sana mutar sini, tohnya ke situ ujungnya. Kau juga SAD muter-muter kau. Loh, kan biar lebih jelas. Anak gini ya, dengar dulu ini. Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Kandang dombanya di mana? Di Bethlehem. Bethlehemnya di mana? Di Israel. Di Israel disebut kota apa? Kota Daud. Itu. Ya udah, kan habis selesai. Ya habis sudah. Tapi menurut Pak Ripo di Papua. Itu yang bodoh itu. Ya, Kalau dibilang di Papua yang bodoh itu. Aku bukan bodoh lagi. Dengar dulu ini ya. Sekarang pun di hati saya kan ada Tuhan Yesus. Berarti di hati saya juga ada sekarang. Kalau kau bilang kalau kau bilang saya bodoh itu menurutmu dari mana itu? Dari mana di tempel kau bilang saya bodoh? Hah? Anda ngomong sama siapa? Sama kamu. Harus jawab. Iya, dari omonganmu tadi lah. Kalau nggak senang kau jumpain aja aku. Apa maumu? Wih, jangan ribut. Jangan gitulah. Jangan gitu. Di sini kita berkata benar, bukan kata banyak ular. Kalau banyak ular semua punya ular. Kayak mana kali ularmu? Biar saya tahu dulu. Jangan dulu emosi dulu lagi nih. Tanya dulu. Kan benar benar dia kan sekarang kan ada tanggal lahir Tuhan Yesus kan datang ke tanggal 25. Kan di sana juga merayakan Natal. Apa salahnya di situ? Diluruskan dulu ini ya. Ada yang bilang Papua, ada yang bilang di Kota Daud, gitu. Luruskan dulu yang mana nih? Dari mana lah lahir di Papua Yesus? Coba dulu, dari mana dapat dia itu? Di mana dia berguru? Lo kan gini ya, kan artinya katanya itu kan bahwasanya Sadek kok putar-putar pula kau juga mengaku Yesus sebagai Tuhan. Berarti di Papua juga lahir Tuhan Yesus. Itu artinya. Ini kamu cuma bicara main-main. Sebenarnya kalau saya bicara itu lebih dalam. Ini nanti gila semua. Makanya kita tanya dulu, lihat dirimu dulu. Aku tanya dulu ya, melihat dulu, tanya dulu. Yesus itu kata dari mana? Itu dari mana harus tahu. Nah, dari mana harus tahu dulu. Yesus terus apa dulu. Jauh lah dulu kalian, dulu lah tahu dah. Lihat dirimu, dengar dulu kan ya. Lihat dirimu, dengarkan dulu. Dari mana Anda mengatakan begitu ya? Pasti jawabnya. Jangan seperti itu, lihat dirimu. Jangan seperti itu. Coba buktikan Elsandai kalau Yesus itu lahir di kandang domba, ada nggak ada tanya di Bible? Coba kalau Yesus itu lahir di kandang domba itu datanya ada nggak? Kan sudah aku bilang tadi ya, bahwasanya sampai sekarang pun ya ada tempatnya di sana sudah bagusin. Ya itu udah datanya, data tidak ada datanya di kandang domba. Betul. Di Natal pun tidak ada.
Nah, kalau di Balungan, ya, Mestinya kalau lahirnya di kandang domba, omong-omongnya biasa di kandang betul, domba, tidak ada betul. datanya. Tidak ada datanya ya. Mestinya kalau di kandang domba ketika Natal ya pakai kandang domba lah, jangan pakai pohon. Kalau pakai pohon Natal berarti Yesus itu lahirnya di bawah pohon. Gitu. nah gini yang intinya bukan apanya ya, tapi nuzul yang penting, nuzul, zohir itu yang penting. Apa sih kau yang sadar? Oh, El Shaddai apa sih ini Bang? Dia yang jambak. Loh, kan ini yang penting. Banyak kali lah gayamu di situ. Kok hiduplah manusia kayak kau? Maksud saya begini ya, bukan tempat lahiran yang penting, bukan itu yang penting. Yang penting dia nuzul, zohir, itu yang penting. Apa sih? Istilah apa lagi kau pakai? Loh, itu Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Kan itu zohir, nuzul. Yang lahir siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi ada manusia melahirkan Tuhan. Hah? Manusia melahirkan Tuhan. Emang iya. Biasanya manusia. Biasanya manusia itu anaknya manusia. Ada masa manusia anaknya Tuhan. Apa yang dikatakan anak ajaib, Eloah yang perkasa. Aduh, kau simak dulu ngomongan orang, jangan kau macam. Kalau dikatakan anak ajaib, mendengar dulu anak ajaib. Eloah yang perkasa, Raja Ramai. Wah, luar biasa. Belum lihat dirimu, kamu Muslim apa Kristen sih? Kok kamu ketawakan? Ini lihat dirimu yang Kristen ya? Bukan? Aku Kristen. Tapi kenapa kok ketawakan Shaddai? Dia juga Kristen. Ajarinlah dia. Iya, cara ngomong dia itu banyak kali ular sana, ular sini, tuh kayak ular tengah dia. Bukan, kan yang saya katakan, ini anak ajaib, Eloah perkasa, Raja Ramai. Wah, luar biasa. Kalau katakan ajaib berarti nuzul, zohir. Apa sih? Loh, kamu yang nyata, Lukas 2:11. Berarti zohir, nuzul. Kan di situ tertulis pada hari ini. Hari ini hari apa? Hah? Hari ini hari apa? Loh, kan firman Tuhan itu kekal. Saya nggak nanya itu. Kan di situ tertulis, dengerin dulu. Pada hari ini. Hari ini hari ini hari apa? Loh, kalau Anda percaya sekarang Yesus sebagai Tuhan, berarti hari ini lahir Tuhan di hati Anda. Hari apa? Loh, kan sekarang hari Sabtu. Kalau ya udah hari Sabtu lahir, udah. Berarti Anda percaya Yesus Tuhan sekarang? Ya kalau yang ngomong hari Sabtu. Loh, kan sudah aku bilang firman Tuhan itu kekal. Ya udahlah, hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Oh, berarti udah percaya ya? Ya udah, percayalah hari Sabtu. Loh, maksud saya udah percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya percaya hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Maksud saya kan kita bicara masalah firman yang kekal. Anda percaya sekarang bahwasanya Yesus sebagai Tuhan? Bagaimana mungkin orang percaya manusia melahirkan Tuhan? Loh, berarti Anda tidak percaya. Percaya nggak kau? Lihat dirimu, percaya nggak ada manusia melahirkan Tuhan? Loh, kan tidak ada yang Kan sudah terbukti. Kan udah terbukti dari Maria. Berarti ada manusia melahirkan Tuhan gitu ya? Loh, makanya Bunda Maria senang bergembira karena yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Baku tipu kau, ide imam. Gitu. Terus Shaddai. Terus siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Oke, Bapa di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Yesus dalam dulu. Yesus dalam Bapa. Tuhan itulah Yesus. Oke. Gitu. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria gitu.
Hah? Menjelma menjadi manusia. Itulah yang turun kepada Maria. Jadi Tuhannya Maria siapa? Kan sudah Itulah bilang Bapa. Tuhan Yesus. Oke, Yesus jadi dalam Tuhannya Bapa. jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Siapa yang mau turun ini? Ada Mekana di bawah, Bang Andi. Itu sih ini aja. Bawa satu Pak Dek. Bang Tinus ya? Enggak, Bang Tinus. Oh, Bang Tinus. Yang Mikana lah, saya rekan mereka sini kan naik saya rekan mereka nih wargamu nih. Mana Mekana? Udah lari, padahal ada di permintaan barusan. Nah, maka dikatakan Johir nuzul Bapak. Ini nusul melulu sini. Dalam Bapak. Nah itu. Orang nanya baik-baik, waktu Maria melahirkan Tuhan, nah, siapa Iya. Tuhannya Maria? Bapak Itulah Yesus. dalam Bapak. Saya lu diam dulu ya Bukan, Siapa, bukan, siapa? bukan Yesus, salah. Terus siapa Iya. dong? Terus siapa dong Tuhannya Maria? Jujurlah Allah kalian beda. semua. Dengar dulu. Allah beda, Iya, iya. Tuhan beda, Yesus beda. harus simakan baik itu. Jangan bicara ngomong sini. Udah buat dulu asumsimu dulu, pengetahuanmu dulu tentang Yesus dulu. Bagaimana? Coba konsili dulu. Jadi Iya. coba satu-satu menjawab. Bapaknya Yesus Makanya itu dibilang Tuhan. Maria, makanya Bapaknya dibilang Yesus. Maria, Bapaknya Yesus makanya itu dia mulia Tuhan. kali dia melahirkan. Satu-satu. Jadi Makanya Maria itu dibilang ratu sorga karena dia itu sudah melahirkan Tuhan yang Wih. diutus dari bapaknya. mantap. Udah. Jadi Maria memang ratu surga karena dia melahirkan Tuhan. Iya. Ya. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria ya. Iya. Ya udah. Jujur aja. Nah, jujur aja gitu dong, jujur. Ngapain bolak-balik sini sana sini toh ke situ juga ya. Oh enggak, Ya, betul. sebentar dirimu. Balik begini. Sebentar dirimu. Lihat dirimu. Arifo bilang bahwa Maria itu bagian dari Tuhan. Benar kan Bang Arifo? Iya, betul. Nah, itu silakan lanjut Bang Hendi. Iya. Bang Arifo silakan. Jadi menurut Anda Maria ini Tuhan juga kah atau bagian dari Tuhan atau Tuhannya Maria siapa ya Arifo? Dia beda. Ya anaknya. Beda. Kalau kau mau tahu dia beda. Ya siapa Beda. Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya Maria? Kalau Arifo? Allah dia punya anak Maria bisa. Kalau Allah dia punya anak bisa Maria. Katamu kemarin Kalau Tuhan ini Maria tidak juga salah, yang ya, disembah Maria. Arifo. Tuhan itu Katamu dia adalah- Pak Arifo. Katamu kemarin kau bilang bahwa Maria itu juga yang disembah kamu kan? Iya itu betul. Tapi betul, Bang Andi. dari Tuhan dengan Allah ini beda dengan Maria. Iya. Jadi Tuhan dengan Allah ini beda dengan Maria karena dia bunda lain. Nah itu Bundanya Tuhan, katanya sudah bundanya beda. Tuhan ya. Tuhan Bundanya sama Tuhan ya. Allah ini sama bunda ini beda. Yang dibahas di sini Arifo. salah paham itu berhenti. Makanya Maria, biasa cerita Arifo, banyak Aish, ya Allah. salah. Arifo, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria itu Tuhan. Allah Siapa itu, namanya? Allah itu beda, Tuhan beda. Ay Arifo. Mama Nia Pahuna. Kenapa jadi ribet? Coba kayak Jujur aja pun berat kali. iya biar cepat gitu loh. Kayak lihat dirimu ini ya. Tuhannya Maria Yesus. Ya udah. Kenapa jadi ribet? Tuhannya Maria Karena beda. karena Maria itu pilihan Bapa, makanya diutuskanlah Yesus anaknya anaknya. yang tunggal. Tidak bisa. Tidak bisa bukan pilihan Bapa. Apakah Maria itu bukan pilihan Bapa? Tanya dulu kau. Bukan, Kau pilihan siapa Maria? bukan. Pilihan siapa Maria? Allah itu beda. Kamu dengar baik-baik. Allah itu beda. Allah itu beda. Allah sama Tuhan Bapa itu itu beda. sama. Tidak bisa. Kapanlah kau mati? Kapanlah kau mati itu aja lah. Repot kali kau ngomong.
Kamu tuh yang repot. Dengar simak baik-baik, ada 3 ini. Aku pula dibilang terlalu repot. Kan ku bilang, Maria itu pilihan siapa? Itu aja lalu gue bilang, Maria itu pilihan siapa? Kenapa banyak? Berapa detik? Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 menit nggak ada jawaban. Tinus mau masuk, Tinus, sebagai seorang Katolik, mungkin ada yang Protestan di sini, silakan Tinus. Selamat malam. Ya, silakan Tinus. Malam. Ya, dengar aja dulu Bang, masih debat-debat ini. Nanti dulu saya masuk. El Shaddai Protestan, El Shaddai. Ya, El Shaddai. ada di sini. Ya? El Shaddai Protestan kan? Ya Protestan. Silakan Bang Tinus. Protestan ya Bang Elis Sandai ya? Iya Protestan ya. Udah Natal ya? Hah? Udah. Udah Natal. Udah. Selamat Natal ya. Selamat Natal kembali. Biasanya di Protestan Natalnya tanggal berapa ya? Ya kalau itu kan terserah kita, mau kita buat dari tanggal 23 baru 20, terserah kita ya. Gitu. Kalau Natalnya itu bulan apa ya? Ya biasanya kan bulan apa, bulan 12, bulan 11 sudah bisa. Oh sudah bisa. Biasanya kan bulan apa, bulan Ini yang baru masuk hotel kah? Kalau setahu saya Natal itu kan memperingati lahirnya Yesus ya. Emang hari iya. kelahiran. Betul, iya. Kalau hari kelahiran itu kan ada tanggalnya, bulannya gitu. Oh, itu masuknya ini akan ada Natal bersama. Itu kan Natal bersama semua dunia. Yaitu adalah tanggal 25 kan gitu. Ada Natal contohnya gini. Natal contohnya ada liturgi keluarga atau liturgi sekolah ya bebas. Oh jadi gini, Natal keseluruhannya itu jatuh di tanggal 25. Betul. Nah, terus Natal seperti Natal Unit, Natal Getsasi gitu kan. Ya kan namanya juga memperingati, mengingat bahwasanya Tuhan itu pernah menyatakan kuasanya, pernah datang, pernah nuzul. Itu baru benar. Kayak gini kalau kayak gini ngomongnya kan enak dengar. Iya. Gitu. Jujur ya. Ya. Ya memang nggak bisa yang sebenarnya itu ya gitu. Di dunia ini semuanya tahu gitu kan. Oh, harihannya, tanggal kelahiran. Contoh, saya tanggal kelahirannya tanggal berapa gitu kan, baru dirayain gitu. Kok kenapa sebelumnya udah dirayain gitu? Sebelum dan sesudah kan. Ulang tahunnya berapa hari gitu, lamanya ditanya gitu. Ya kan kita cuma mengingat bahwasanya Tuhan itu pernah nuzul tanggal 25, bukan kan tanggal 25 itu Natal bersama seluruh dunia kan gitu. Kan itu intinya. Bahwasanya Natal pribadi ya bisa dirayakan di luar tanggal 25. Kan itu cuma mengingat bahwasanya Tuhan itu pernah nuzul, itu artinya. Tuhan pernah lahir ya. Betul. Tuhan pernah lahir. Di kalendernya liturgi itu ya saya nggak tahu ya Protestan ya, kalau kita Katolik itu ya nanti jam 12 malam 24 ya, 12 malam pas 00.25 pagi baru itu kita hitung itu kelahiran gitu kan. Nggak tahu jam berapa Yesus lahir gitu kan, nggak ada waktu pada saat itu ditulis dalam sejarah, cuma tanggalnya saja yang disebutkan
itu pun dalam doktrin atau dalam liturgi yang dibuat oleh bapak-bapak gereja gitu. Itu termasuk itu liturgi dan tanggal kelahiran itu. Nah, kalau di jamnya dia akan tidak penting karena Tuhan itu bukan manusia kan gitu. Nah, yang penting di sini kan intinya bahwasanya pernah nuzul, pernah hadir, pernah menyatakan diri, pernah Begini datang. Ya. Begini bang, saya ngomong dulu. Bukan masalah pentingnya hari, bukan masalah pentingnya ini. Begini bang, kita harus komitmen atau konsisten gitu. Kalau tadi penting kapan yang penting pernah datang ya, pernah masa kapannya datang. Itu kan dihitung itu untuk pastinya gitu. Jangan hanya bilang pernah datang. Datang kapan ditanya? Abad keberapa, tahun keberapa, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, saksinya siapa gitu. Ya kan? Untuk orang lahir gitu kan. Akte kelahiran itu jelas tanggal sekian, jam sekian gitu. Lahir gitu. Oke, anak gini, kita manusia aja ya. Kita manusia, kita ingat tanggal lahir kita. Tapi tidak mungkin kita ingat di jam lahir kita. Iya, kan ada saksi orang tua tuh. Kita tanya dulu orang tua jam berapa. Mungkin ada yang lupa. Biasanya lahiran di rumah sakit itu kan ada buku lahir itu kan ditulis itu jam sekian lahir gitu. Hari lahir. Yang penting intinya kan bahwa kita itu lahir tanggal segini, ya itu yang penting. Yesus pun kayak gitu. Tuhan Yesus pun bahwasanya tanggal 25 Desember dia nuzul ke dunia. Itu artinya Natal, artinya kenuzulan Tuhan itu. Kelahiran ya, saya kurang paham kenuzulan ya, kelahiran. Ya, kelahiran samanya itu, lahir nuzul samanya itu. Kalau lahir kan kita apa sama manusia, karena dia adalah Tuhan berarti kita sebut nuzul, hadir. Itu. Enggak begini, Yesus itu lahir itu sebagai manusia sebenarnya. Yesus itu lahir sebagai manusia. Kan itu kan menurutmu, tapi menurut saya lahir sebagai Tuhan. Kalau lahir sebagai Tuhan berarti bukan manusia dia waktu dia lahir. Memang bukan manusia. Tuhan. Yesus itu kan makan, minum gitu, seperti manusia kan. Kan manusia juga dia tuh. Yesus dilahirkan sebagai manusia. Oke, pertanyaan yang bagus. Begini. Bahwasanya Tuhan Yesus makan ikan goreng atau makan ikan bakar supaya manusia percaya bahwa dia datang dengan nyata, bukan datang sebagai hantu. Iya, maksudnya datang dengan nyata berarti dia sebagai manusia dong. Kan Yesus itu kan lahir sebagai manusia. Wujud manusia nyata. Paham nggak? Iya. Enggak, maksudnya iya, artinya kan manusia. Yesus kan lahir sebagai manusia. Nah gini, kalau manusia itu ya arti manusia ya, manusia itu pasti akan mati dari tanah. Itu manusia. Itulah hakikat manusia. Ya, kalau Tuhan itu ya menunjukkan kuasanya, mengalahkan dunia dengan kekuasaannya, bukan kabur dari dunia, bukan. Berarti Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Menurut Anda? Menurut Anda Yesus tidak mati. Dia lahir tidak. Kan Yesus hidup. Nah, Yesus tidak mati. Tidak, Yesus hidup. Yesus hidup. Maksudnya Yesus lahir tidak sebagai manusia, sebagai Tuhan. Sebenarnya apa sih? Pentinus, perbedaannya Katolik dengan Protestan apa sih? Kitab sucinya sama. Saya tahu itu Protestan itu sama. Doktrin dogmanya sama liturginya itu hampir sama seperti Katolik. Cuma orangnya ini nggak paham saya. Dia nggak paham. Gini, pertanyaan saya begini. Di mana Tuhan mengatakan aku Tritunggal? Coba dulu. Kita mau Protestan ngambilnya dari Katolik kok. Kemudian di ini kan
Loh, Katolik pertanyaan saya tahunnya berapa? 70 berapa itu? di mana Tuhan menyatakan 72. aku Ah, 72. Putusan kan Kemudian 66. dikurangi. Kenapa itu kok dikurangi? Sadai. Hah? Kamu kan Protestan, berarti kamu kan di Katolik, sama itu, satu jalan itu. Nah, kan sudah ku bilang, lain ajaran, lain Tuhan. Lain tuh. Tapi satu tujuannya kan, sama Tuhan Yesus juga kan. Emang iya. Aneh-aneh. Ya udah, ngapain kau repot? Ngapain kau protes lagi? Ajaran lain Namanya Tuhan. Protestan ya, namanya Nah, ini. Protestan. Makanya itulah gunanya Protestan itu, diprotes yang belum masuk Maha akalnya. kuasa. Itu. Tuhan itu maha kuasa. Kalau tidak ajaran. Itu. Menurut Anda ajaran Protestan sama ajaran Katolik itu beda? Ya jelas Atau sama? beda lah. Oh beda. Kitabnya Di sama mana atau beda? bedanya? Coba lah dulu. Enggak, kitabnya sama atau beda Atau kitabnya? Alkitab yang kalian terangkan yang tertulis di situ. Hanya gini. Bedanya Katolik dan Protestan banyak. Contohnya Tapi begini. kalau pelaksanaannya mungkin berbeda. Anak-anak gini, bedanya kalau kami mengenal Yesus itu roh Tuhan. Anda Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Ya kalau nggak ada roh ya tubuh Yesus yang nggak hidup. Gimana sih? Loh, maksud saya anak apa roh Tuhan? Anak Tuhan atau roh Tuhan? Itu dulu. Manusia lah. Yesus itu menyatakan diri dalam Injil itu dia adalah anak manusia. Maksud saya bukan gitu situ kita larinya ini. Maksud Nah, saya. Yesus sendiri kan ngomong di dalam Injil itu, aku adalah anak manusia. Berapa kalimat di dalam Injil itu? Matius, Markus, Lukas itu. Dia kan anak manusia. Ada dengar dulu. Kenapa dikatakan anak manusia? Ya karena dia datang menuju dari Bunda Rahim Maria. Itu dikatakan, makanya dikatakan anak manusia. Kalau nujur itu kan suci kan, itu kalau nujur kan. Betul. Ya udah, memang sucinya dia. Lalu apa bedanya? Kalian bilang nujur, ya artinya nujur suci. Apa lagi bedanya? Bedanya itu kan asal kami mempercayai Yesus itulah roh Tuhan. Iya memang roh Tuhannya tuh. Kau bukan dari roh Tuhan. Kalau nggak ada roh Tuhan, kalau nggak ada roh Tuhan, tubuhmu itu nggak berfungsi. Alamak, jadi saya Tuhanmu. Iya. Jadi saya kau anggap Tuhanmu. Iya. Saya tidak menganggap kamu Tuhanku. Kalau nggak ada roh Allah, kamu tidak bernapas. Karena kamu itu diciptakan tubuh, berarti dikasihlah kau udara roh agar kamu bisa berfungsi. Ada dulunya. Lain roh Tuhan, lain roh manusia. Nah, lain roh saya ya. Nah, ini kalau tanya dulu samamu, roh itu dari mana? Roh dirimu itu dari mana? Hah? Rohmu itu dari mana? Roh tubuhmu itu dari mana datangnya? Anugerah Tuhan. Hah? Anugerah Tuhan. Kok gila orang ini? Anugerah Tuhan itu siapa? Alamak, anugerah itu siapa? Nah, anugerah Tuhan itu siapa? Nah, Coba lu oke, tanya sama saya pertanyaan begini. Jika ada seorang, ya, dengar dulu. Jika ada seorang yang kurang fisik, ya, pertanyaan saya begini. Apakah dia adalah roh Tuhan? Siapa yang Anda sebut? Entah siapapun jadi, alamak. Sekarang siapa yang Anda sebut? Cacat fisik maksudnya. Maka kuasa aku bilang ya, roh Tuhan itu ya, roh Tuhan. Ya, arti roh Tuhan ya, roh kepemilikan Tuhan itu sendiri. Ya udah, dikasihlah sama kau kepemilikannya itu, buktinya kamu punya mobil, punya kereta, punya makan, punya hidung, semuanya kau diberikan Tuhan. Apa lagi? Ini Abang Marcel ini tidak nyambung, ini tidak salah. Abang Marcel ini tidak nyambung dia ini. Dengar dulu ini.
Kan saya kan ciptaan ya. Paham nggak arti ciptaan dan yang menciptakan? Nah, saya ini cuma manusia biasa yang ujung-ujungnya saya akan mati jadi tanah. Dengar dulu ini. Ya. Nah, Tapi karena kalau saya kau ciptaan. percaya, kalau kau percaya dengan imammu, kamu bisa hidup lagi. Kalau kau Dengarlah percaya, dulu. udah apa lagi? Jangan lari ke situ dulu. Ini kan kita bicara apa dulu kita kehidupan ini. Dengar dulu ini. Kan kita kan manusia, kan? Kita bukan Tuhan. Ya, paham artinya itu? Bahwasanya itu manusia itu ciptaan, yang menciptakan adalah Tuhan, kan gitu. Bahwasanya Tuhan itu punya roh, kan gitu. Tuhan punya roh, makanya katakan Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Yang dikatakan artinya dari situ ya, bahwasanya Tuhan itu sudah menjelaskan di dalam Kejadian 9. Capeknya lah kau, bro, membilangkannya itu bro capeknya. Ujungnya ke situ ya udah. Kejadian 9 ayat yang Kejadian 9 ayat 3 itu ya. Oke, Kejadian 6 ayat 3 ya. Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Artinya dari situ ya, bahwasanya rohnya yang dikaruniakan ya untuk menyelamatkan manusia supaya manusia mengenalnya. Dia karena nuzul dengan rohnya. Capek kali lah kau ngomong tohnya ke situ omonganmu. Ya udahlah, teruskanlah. Artinya dari situ ya, Tuhan itu punya roh, rohnya itu yang menyelamatkan. Makanya katakan aku adalah aku tetap dia. Ingatlah dulu, aku adalah aku tetap dia. Aku melakukan, siapa yang dapat mencegahnya? Akulah Tuhan. Dialah dia. Dialah dia. Lama, akulah dia, bukan dia dan dia. Akulah dia. Aku tetap dia. Aku adalah aku. Dengar dulu ini. Bahwasanya dengar dulu nih, bukan di sana ya. Didengar kepun kamu ingin melari-larikan katanya kau, tapi katamu tetap ke situ. Dengarlah dulu. Aku adalah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Artinya apa di situ? Tidak ada juru selamat selain aku. Pertanyaan saya begini, apakah Anda percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat? Bagi siapa yang percaya? Alamak, kau yang kurangnya, masa Aku percaya. Ya udah. Ya udah. Selesai. Apa lagi? Ya udah selesai. Makanya itu bilang Tuhan itu Maha Kuasa. Iya, Maha Kuasanya Tuhan. Ya, bedakan Tuhan, bedakan ajaran. Itu biar pintar clear. Ya. Oke, ajaran. Berarti ajaranmu kayak mana, Lari? Ajaranmu gimana? Yang kayak mana ajarannya? Maka saya bilang, saya mempercayai Tuhan saya Maha Kuasa. Iya. Ya udah samanya kita. Berarti saya tanya dulu kamu. Yesus bapak apa tidak? Tidak. Lama. Ya udah, selesai. Selesai. Karena dia kan anak. Mana sih? Oke, Kristen sama Kristen tidak boleh debat. Aku adalah aku. Kristen sama Kristen tidak boleh debat. Yang ini, apa yang dikatakan Tuhan itu? Tidak, Kristen sama Kristen tidak boleh. Itu aku tetap dia. Itu aku yang Maha Kuasa. Itu masa kau bilang berarti Tuhan tidak kuasa lagi kau buat? Iya, kalau ada bapaknya kok jadi kuasa anaknya? Ya harga itu lah bapaknya mana ya? Pertanyaan saya begini, ya kalau sudah bersama-sama bisa kau pisahkan?
Ya tidak bisa. Ya udah, jangan bilang lagi Yesus Iya. bukan Bapak. Nah, iya tapi kalau bapak kita ya oke, bapak kita dia. Kalau kita menyebut Kan sudah kubilang ya, dengar dulu ini. Kalau sudah bersama-sama, ya, bersama-sama. Paham ke arti bersama-sama? oke, tahu. Ya, bersama-sama. Oke, sekarang Berarti gini, dengar dulu aku. Aku udah capek mendengar kau dari tadi. Nggak usah kau tunggu, aku udah capek mendengar kau dari tadi. Sekarang gini, kamu punya anakmu satu. Berarti anak ini kau kasih kekuasaanmu. Berarti anak ini mau pengen dipijak kepalamu. Kekuasaan anak ini pengen dipijak. Dengar dulu, itulah kesalahanmu ini. Jangan samakan saya dengan Tuhan. Dengar dulu ini. Kan Tuhan itu tetap Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kan sudah aku bilang, katakan Tuhan yang maha kuasa, ya, dia yang maha zohir, dia yang maha nuzul, dia yang menyelamatkan. Ya. Apa artinya itu? Lanjut. Bahwasanya dikata di sana, aku tetap dia, aku adalah dia. Siapa yang dapat mencegahnya dari tanganku? Itulah kau bilang kan. Kenapa ditulis Bapak itu, kegunaan Bapak itu untuk apa? Jawab dulu samamu. Kenapa ditulis Bapak? Kegunaan Bapak itu untuk apa? Kegunaan anak sama Bapak untuk apa? Kegunaan anak sama Bapak tertulis untuk apa? Alamak, ada yang dengar dulu ini ya. Kalau kau bilang itu kan harusnya kau tanyakan sama dirimu, jangan tanyakan sama saya. Harusnya saya yang bertanya sama kamu. Kalau kau tanya sama aku, itulah jawabku. Kalau anak ya, kalau bapak ya bapak itu. Tapi anak ini sama bapak satu. Apa lagi kau bilang? Iya. Oke, nah pertanyaan saya begini. Dari Tuhan ada berapa? Tuhan ada berapa? Kalau Tuhan itu kau katakan ada berapa? Kalau Tuhan itu nggak bisa kira dia di mana saja pun bisa ada. Kalau Tuhan, iya. Itu kalau Tuhan itu kau bilang itu di mana-mana aja berada. Ya nggak usah kau ketawa. Contohnya aku nyebut Tuhan, kamu menyebut Tuhan. Ini kalian lagi rebutan siapa sih? Yang di sana menyebut Tuhan. Ya kenapa? Mereka dua sendiri ribut, Kristen sama Kristen. Kenapa? Ada yang lucu. Maksud saya begini ya, kan menurutmu, menurutnya jangan dulu ikuti doktrin kan gitu. Kan sudah aku bilang samamu tadi, Tuhan itu satu. Udah, nggak kau dengar dari tadi aku ngomong, ngapain kau bolak-bolakan lagi? Mau cari aku lindung, nggak bisa kau lindungkan aku. Oke, nah pertanyaan saya begini, apa kamu percaya Yesus adalah Bapa? Itu pertanyaan apa? Itu kok baku tipu putar-putar kata terus. Jujur, aku jujur tidak. Udah, selesai kau. Ya udah, selesai di mana? Bentar dulu, biar agak terang. Maksudnya gini, sadai. Kamu akan aja kan dosamu. Sadai. Enggak, maksudnya kau ini pahamnya Yesus itu adalah Bapak. Ya, kalau dia. Oh, menurut Sadai Yesus itu adalah Bapak. Iya kan aku dengar. Emang iya. Oh gitu. Betul. Menurut lihat kan bukan, beda. Beda. Berarti yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu Bapak. Bagaimana? Kau jawab dulu. Oke, baru itu pertanyaan bagus. Iya, betul. Apa pertanyaan bagus? Ini. Iya, jawablah dulu pertanyaan bagus. Jawablah. Pertanyaan bagus. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu Roh Tuhan. Iya, oke. Tapi kau bilang Bapak, kau bilang tadi mana Bapak. sih? Kan Roh Tuhan juga di dirinya sendiri. Lah kan yang dilahirkan itu daging, bukan roh. Loh, kan zohir. Tahu lagi. Makanya sudah aku bilang. Lah,
Yang dibilang Yesus itu kan ada dagingnya. Loh, kan sudah nuzul. Nah, Lah itulah iya. nuzul. Maha kuasa. Yesus yang daging itu bukan Bapak berarti. Loh, roh udah aku bilang roh Tuhan. Yesusnya bukan Bapak, bukan. Wah, iya kan roh Tuhan Bapak juga. Lah iya, berarti yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu Bapak. Betul. Oh, Apa lagi? Nah, yang ku tanya apa lagi? Emang iya. Jadi jadi anaknya Bunda Maria itu adalah Bapak. Hah? Anaknya Bunda Maria itu Bapak jadinya. Oke, perkenalan ini. Kalau kamu mengatakan begitu, ya terserah kamu. Loh kan Ya. kau sendiri tadi yang bilang. Dengarlah dulu ini. Dengarlah dulu. Tapi kalau saya mengatakan, Kalau kulihat dari apa ini bukan Kristen ya kau. Pura Kristen ya kau. dengarlah dulu. Kalau kau mengatakan begitu, Enggak mau aku mendengarmu, enggak mau aku mendengarmu. Memang kau siapa aku dengarkan? Iya betul. dengarlah Ini, dulu ini. ini dari tadi dia kayak apa? Tadi kayak kalau apa? saya Putar-putar. Kayak udah pintar kali lah kau, tapi pintarmu pun masa Tuhan kau lahirkan. Masa bapak kau lahirkan kan aneh. makanya kau nanti selesai kau. Dengarlah dulu ini. Masa bapak kau lahirkan kan aneh. Loh, dengar dulu. Itu kan kau sudah selesai di situ. Dengar dulu nih. Apa dikatakan Tuhan itu? Aku tetap dia. Ya selesai kau di situ. Aku adalah aku. Selesai kau di situ. Aku yang maha kuasa. Selesai kau di situ. Apa lagi? Aku tanyakan. Selesai kau terus. Kau menantang Tuhan. Selesailah kau. Bahwasanya kau buat Tuhan itu tidak maha kuasa. Selesai kayak mana ya maksudmu? Selesailah kau di situ. Selesailah kau di situ. Situnya di mana? Selesailah kau di situ. Situnya mana? Lo kan sudah ku bilang ya, Tuhan itu kan menguji hati. Jangan percaya diselamatkan. Siapa yang tidak percaya Itu dibinasakan. ceritanya dari mana itu? Dari tadi kau cerita ulang-ulang terus. Ceritanya dari mana kau cerita terus? Oke, saya bawa data ya. Makanya baca rajin Bible, baca rajin bahasa Ibrani. Kau jangan harus rajin baca Bible. Kau debat terus sama Kristen Si paling Ibrani dia. Rajin bahasa Ibrani, rajin contohnya. Iya, jangan kau bicara dengan bahasa Ibrani di sini. Lama. Ini kan Tidak boleh dulu pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai ayat. Tidak, harus pakai bahasa Ibrani. Apa itu? Rajin membaca mulai Kejadian sampai Wahyu. Oh, kalau saya host begini saya kasih dengarlah dulu. Cerita. Dengarlah dulu. Percaya enggak? Itu roh Elohim. Dengar apa lagi kau? Tunggulah dulu. Percaya apa? Kau saya tidak percaya dengan kau punya omongan itu, bos. Dengarlah dulu. Percaya enggak itu roh Elohim? Dengar apa? Udah. Selesai lah kalian di situ. Mulai. Selesai kau di situ apa ini? Aduh, ya Allah sadar. Dari mana lah dapatmu apa ini cara bicara ini 7 kau bilang Dari mana lah kau bilang? Dari mana lah kau bilang 7? Makanya dari mana? Rajin lah kau baca. Dari situ lah kau berarti tidak pernah kau baca Bible. Udah. Dari mana lah kau yang baca terus sampai habis. Dari mana lah kau bilang? Kalau kau bilang roh 7, kalau kau bilang roh Tuhan itu 7 dari mana lah? Loh. Oke. Bukan sudah aku bilang bacalah mulai Kejadian sampai Wahyu udah dulu baca ya. Di sana nanti kau ketemukan terangnya. Kalau kau bilang hanya ku tahu Tuhan itu cuma satu.
anak satu, Bapa satu. Itu yang ku tahu. Tuhan Allah, itu yang ku tahu. Nah, kalau kau bilang 7, tapi kalau kau bilang manusia penyebutannya banyak, itu baru masuk akal. Loh, kan sudah ku bilang, aneh dulu begini ya. Paham nggak arti maha kuasa? Ku tahu maha kuasa. Nah, maha kuasa itu berarti tidak terbatas. Ya. Kan gitu. Kalau di mata manusia kan satunya kan? Hah? Kan? Kalau di mata manusia kan satunya gambarannya kan? Itulah anaknya kan? Apa lagi mau aku bilang? Yang terlihat, yang terpandang. Yang terlihat, yang terpandang, memangnya Tuhan itu tidak bisa dilihat, kan bisa dilihat. Ya itulah keinginannya. Tuhan itu anaknya. Oke, anak gini, saya juga mah. Ini ya, berarti Anda tidak pernah membaca Bible. Nah, ini kan dulu ini. Bahwasanya kan, ini kan dulu. Kita turun saja, kita turun saja, biar dia sendiri bahas. Kita turun. Kita turun, dia sendiri bahas di situ. Bersama-sama dia dengan dirimu, Musa. kita turun. Tunggu dulu, ini. Apalagi saya malas banget ngadepin yang kayak gini. Aku Eloah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dan tidak bercela. Sadai. Ya. Arah diskusimu tuh mau kemana lah sebenarnya? Kamu itu Wanas apa Tritung sih? Oh, Tuhan saya maha kuasa. Siapa yang maha kuasa itu? Ya Tuhan saya. Entah enggak, aku takutku perlu apa ini? Permalim dia mungkin, karena kan bisa berubah jadi 7. Tapi ada loh di Wahyu 5 nomor 7 ke bawah itu memang ada ketujuh Roteos itu. Hah? Nah, ya kan? Langsung kayak dia. Oh iya. Makanya. Oke lah kau bilang kayak gitu ada, tapi kan gambaran dia siapa? Ku tanya dulu kau gambaran dia siapa? Pasti kan gambaran anaknya. Loh, maksud saya begini, kok kan saya yang harusnya bertanya sama Anda begitu, kok jadi nanya saya? Nah, kan ku bilang kan mau 7 pun gambaran apa dia apa yang tadi kau bilang mau 7 pun penyebutan dia. Salah yang bertanya, salah yang bertanya. Mestinya ada yang bertanya katanya. Ada-adanya. Loh, kan sudah ku bilang ya, kan Anda bilang tadi bahwasanya Tuhan itu ditunggalkan gitu. Nah, saya bilang Tuhan itu maha kuasa. Ya, oke lah. Nah, paham nggak arti maha kuasa? Iya, nggak usah kau sambung, kan udah tahu gitu. Ya, maksud saya begini, berarti tidak terbatas. Satu kata itu kok biasa bikin dua kata. Satu kata itu kok biasa bikin dua. Nah, kan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu kok bilang maha kuasa kok bilang Tuhan itu sudah 2 kata. Apa ya dari kata-kata? Ingat dulu ini, kan Tuhan itu maha kuasa, ya. Nah, kalau dikatakan maha kuasa berarti tidak terbatas. Nah, kan gitu. Tidak terbatas datangnya gitu. Nah, tidak terbatas apa ini datangnya? Nah, kuasanya. Kuasanya. Oke lah, kuasanya oke. Nah, lagu. Dengar dulu bahwasanya berarti yang kau bilang itu 7, berarti bukan 7, berarti banyak kekuasaannya. Kalau soal itu kau bilang. Loh, kan terserah dia mau 100 dibuat, terserah Tuhan. Ya itu. Berarti kenapa kau fokus ke 7, sementara aku fokus hanya ke 1? Loh, paham gak arti roh? Ya roh, ya paham arti roh. Dia fokus kalau roh, ke 7 itu dia mau ke neraka. Itu mata setan 7 itu. Loh, kan sudah yang dengar dulu nih, kan namanya maha kuasa ya. Maha kuasa itu ya bisa melakukan apa saja. Kan gitu.
Nah, bahwasanya tetapi apa ya yang dikatakan Tuhan itu, aku adalah aku tetap dia, aku yang maha kuasa itu. Terus, bahwasanya dikatakan di sana, ya bahwasanya, apa dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati akan dosamu. Kutanya kau, apa kau percaya Yesus adalah Bapa? Tidak, berarti kau mati akan dosamu. Selesai kau. Nah, kapan aku selesainya? Coba dulu selesainya kayak mana? yang naik kok aneh-aneh semua ini. Waduh. Nah itu. Anobo, selamat malam. Anobo, selamat malam. Waduh. Anobo. Udah habis dongeng. Oh, kok dengan ini? Makanya pilih jadi beraninya. Jangan pelajari. Selamat malam. Ada ini. Terjemahan aja. Nah itu. Mana tahu kan ada lagi cerita mau dongeng. Dari jadi 7 ke semua, nanti kau bilang pula ke 1000, nanti kau bilang ke seluruh dunia. Nah, begini. Kalau Anobo gimana, Franz? Anobo Franz, Yesus itu anak manusia apa Tuhan? Bang Anobo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Wah, sama-sama ini. Kalau menurut Bang Franz, Yesus itu manusia atau Tuhan? Kenapa jadi putus asa gini? Aduh. Bingung aku ini mau diskusinya sama yang mana, bingung, orang mereka juga bingung. Mereka juga bingung sendiri. Iya. Tambah Anobo ini tambah parah ini. Franz, monitor Franz. Ya. Ya. Boleh nyimak dulu kan? Boleh nyimak. Ini lagi Pak Perang sini. Boleh nyimak ya? Boleh nyimak. Nyimak. Maaf, nyimak dulu. Ya, nyimak dulu Pak Frans. Jangan langsung bicara Pak Frans, nanti kau kena semprot pula kau. Menyimak dulu, nanti disemprot. Iya, oke, siap. Kalau disemprot. Di sini banyak ahli nih. Siap lah kalau gimana? Lihat dirimu ahli, di sini banyak ahli ya. Saya cuma ahli ini apa namanya? Itulah. Di sini banyak ahli nih, ahli tenaga dalam, banyak nih ahli nih. Kalau saya ini ahli tenaga dalam. Maaf ya, nyimak dulu, nyimak. Luar juga ada. Tenaga luar juga ada, tenaga dalam ada. Gini aja, coba ingin tahu, Bang Aripo, ada pertanyaan apa yang belum ditanyakan ke El Sadai? Iya, tadi kan saya mau jelaskan tadi masalah kedatangan Tuhan Yesus Natal tuh. Begini, akhir tahun ini Yesus meninggal, sebenarnya itu Yesus meninggal, bangkit kembali, makanya orang bilang Natal tahun baru tuh di situ, Bang. Orang bilang malam orang duduk rame-rame, lihat mayat lah segala macam. Itu yang orang bilang Natal. Sebenarnya itu kedatangan Yesus baku tipu. Sebenarnya jadi maksudnya tahun baru orang bilang. Maksudnya Desember ini hari kematian Yesus. Iya, betul, Bang. Oh. Agak lain ya. Gimana Sadai? ini betul ini, Bang, tidak salah. Iya. Ini betul ini, Bang. Kalau menurut saya hari Natal tahun baru ini kematian Tuhan Yesus dan bangkit, orang biasa bilang. Itu baru pas. Gitu kan dengar enak. Saya. Kalau Desember hari kematiannya, kalau kelahirannya bulan apa, Bang?
kelahirannya itu ada bulan, ada. Makanya kemarin kan saya pernah tanya, Tuhan Yesus itu tanggal lahirnya kapan, bulannya berapa? Kemarin kan saya pernah tanya toh. Jawabannya? Iya, itu saya tidak bisa kasih tahu. Makanya hari ini baru saya jelasin itu. Kalau lahirnya saya tidak bisa kasih tahu. Kalau kematiannya malam jam 12 itu dia wafat. Pas ganti tahun baru itu dia wafat. Putus nafas jam 12 malam. Oh, tengah malam. Iya. Jadi jam 12 malam itu pergantian tanggal itu pas kematiannya ya? Iya bang, betul. Di akhir Desember Kalau itu? Iya. Nah apa Desember Januari itu malam itu ganti tahun itu dia mati. Kalau untuk dari adat saya itu begitu. Makanya kalau abang orang apa sih bang? Arifu orang apa? Hah? Abang Arifu orang apa ya? Baru abang. Kalau boleh tahu? Abang dari mana kan? Abang ini dari sama mana? kayaknya ini. Pakai adat dari mana ya? Boleh tahu? Saya adat orang Moyo, suku Moyo. Saya suku Moyo. Oke lah kalau gitu lanjutkan. Main lanjutkan terus dari tadi. Iya karena saya tahu Moyo itu bagaimana. Sama tahu ya. Satu provinsi ya. Kayaknya beda. Loh, beda. Bang Aripo ini Moyo itu daerah mana? Papua kan? Dia Papsel. Itu di. Oh kalau itu suku. Itu suku. Iya makanya kan provinsinya sama kan. Iya Papsel, bukan kalau dia dari Papsel. Oh beda. Provinsi. Iya. Jangan bingung. Saya Papua dari Selatan. Bovendigul, kabupaten saya. Iya Papua Selatan, jangan bingung. Iya Papua Selatan. Siapa yang bingung? Bang Anobo, Yesus itu lahirnya di Papua loh. Kata Aripo. Mungkin. Oh mungkin. Kenapa mungkin? Kenapa nggak sepaham aja? Kan sama. Memperkuat. Mungkin saja. Ini orang Wamena ini tidak salah, dia orang pegunungan ini tidak salah. Ini orang pegunungan tidak salah, Papua Barat ini. Kalau saya logat Jakarta gimana? Apakah Anda bisa mengetahui saya orang Papua atau bukan? Contohnya gimana? Wamena ini. Gimana? Iya, mau pakai logat Jakarta. Artinya, maksudnya sama kayak gini abang, saya dari Papua Tengah ya, Bang Arifo. Iya tahu, saya tahu logat saya sudah tahu begitu, baru kau mau putar-putar saya lagi. Oke kalau gitu, oke sudah, mantap kalau gitu. Iya bukan mantap, harus sopan. Orang bicara itu harus bicara. Gila, maksudnya kalau kita begini, rambut keriting dari tadi kakak bicara juga mantap juga ya. Lanjut sana. Saya Bang Adobo Frat juga iya, ini ya. Saya mau bicara mantap tuh. Kau tahu ada dari mana kau? Kau tahu ada dari mana? Lanjut sama dia, saya bilang sama dengar dulu. Kalau di Bible, kalau di Bible terus itu nanti aku otak error. Orang tanya kau itu tidak bisa. Terus bagaimana? Justru hukum adat ada baru kau bisa hidup. Kalau hukum adat tidak ada, kau tidak ada. Oh, ini sudah jauh ini. Anda salah forum berarti di sini. Nanti kalau kita memang bicara forum, di luar nanti kalau masalah kita adat.
ini forum, tapi Oh, kok ini tidak jelas, kok keluar saja. saya minta maaf. Ini sudah panjang lebar. Kalau masalah gini adat lagi masuk gini. Karena gini, kita di sini sudah bercampur aduk. Tahunya perang saja. Ya ampunilah. Oh kalau gitu, saya minta maaf. Ya, oke, saya minta maaf. Tahunya perang saja. Perang bagaimana perang? Perangko. Oh, Tahunya perang sama Indonesia. Tahunya perang sama Indonesia terus kan? Tidak ada kejujuran kamu. ya, Setan. saya filatelis saya. Saya bagian, ya, gitulah. Oke. Iya, iya. Udah. Lihat. Iya. Tolong ini apa? Jadi ini saya. Pendengar saya sudah. Iya. Daripada bonyok ya, Pak ya. Nah, malas. Lihat. Woi. Ya. Atau Sadai. Oh ya, lihat. Lihat. Gimana? Ternyata Desember ke Januari itu hari kematian Yesus. Merayakan Hari kematian Yesus. Itu terbalik. Bang. merayakan Itu hari terbalik. kematian dan kebangkitan. Iya, bukan hari kelahiran ya. Semua Iya, yang dari betul, situ Bang. diapakan, Itu betul. diapakan, Itu cuma dibolak-balik itu, dikumpulkan di situ semua. Hari kelahiran, hari kematian, semua yang di situ diceritakan itu semua. Tentang cerita dia hidup, di waktu dia hidup diceritakan di situ semua Iya, yang itu diceritakan. betul. Iya, jadi Yesus matinya itu di bulan Desember. Betul. Kalau matinya ya kalau sekarang kan itu kan dirayakan itu sekarang diapakan dia dikumpulkan semua dia disatukan dia. Iya, kumpulkan semua. Iya, betul. Karena kan itu Kalau itu kita yang panjang kami lebar tidak bisa. Natal Kan saja baru panjang lebar tidak bisa, harus begitu. Kasih tahu terang-terang. Sadai setuju juga Sadai. Sadai. Wah, Sadai udah koit, takut dia. Karena baru ini sih seruku juga. Biasanya Natal itu kan di Desember orang Kristen memperingati kelahiran. Ternyata itu memperingati kematian. Iya, saya juga bingung juga. Karena Kristen juga ada yang Natalannya tanggal 7 juga jadi. Jadi Anobo Januari. tahu kalau Desember itu ternyata hari kematian Yesus. Yang saya tahu ada yang Natalnya tanggal 7 atau 6 Januari, itu ada juga yang Natalan tanggal 7 atau 6 Januari. Setelah tanggal 25 ada yang Natalan tanggal itu. Ini kematian loh, kematian. Oh, kalau itu saya kurang tahu. Bukan, menurut Aripo Desember itu hari kematian Yesus. Bisa tunjukkan saya ini ya? Kematian dan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan Yesus. Apa ya? Dia punya cerita bagaimana kah? Bang Aripo, kematian Yesus dia disalibkannya di mana Bang Aripo? Kalau tempat salibkannya saya belum tahu juga.
Nanti kita sama-sama kita baku cakar cari. Enggak di seputaran Papua enggak? Tidak tahu juga, nanti kita baku cari lagi. Oh. Karena hari ini saya sudah kasih tahu satu hal yang saya sudah sebutkan. Nanti kapan-kapan lagi baru saya sebutkan lagi begitu. Oke, sudah. Saya sudah. Pak, ini Anu bingung. Anu bingung. Logika. Ini logika. Iya kan kata Aripo ini Yesus itu orang Papua. Maksudnya dari Papua ke Israel gitu atau dia tetap di Papua? Tetap tidak bisa. Itu orang terjemahkan saja, Bang. Kakak Ripo, agama apa ya? Saya Katolik murni. Oke. Kalau gitu saya mau komen sudah. Berarti di bicara adat, hormat. Iya, bukan maksudnya kan kalau menurut Aripo itu Yesus itu kan dari Papua. Maksudnya dia hidupnya di Papua atau dia pindah ke Yerusalem gitu, Aripo? Bang, kalau dapat itu infonya, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Balik kata saja, Bang. Hmm? Iya, Bang. Sebenarnya Tuhan Yesus itu dia bukan orang mana-mana rambut panjang, tidak. Orang cuma ini saja. Orang cuma bolak-balik sampai orang jauh. Di Alkitab maupun di mana itu orang cuma ini saja. Tidak ada, Bang. Nanti ada videonya saya akan kirim dengan saya punya bahasa. Video Yesus saya akan maksudnya? kirim video Tuhan Yesus yang sebenarnya. Iya, nanti saya akan kirim nanti yang abang ini ya, yang os yang ini nanti saya kirim sama dia. Nanti dia yang bagi. Wah, mantap. Itu video Yesus asli? Asli orang Papua. Oh. Kalau mau tahu. Iya. Ada videonya lagi, wah nggak bisa dibantah kalau gitu sama logika ini. Nanti saya kirim sama abang yang sini Arif. Era ini nanti saya kirim. Kirim. Itu video yang ada itu video penyaliban, kelahiran atau sejarah hidupnya? Dari awal sejak dunia langit dan bumi dia jadi sampai dia disalib dan mati. Oh, iya perjalanan hidupnya ya. Iya. Dibantah Bang logika. Bahkan katanya Yerusalem baru itu di Papua katanya Ustaz. Iya kan, Arifo kan? Bang Arifo. Iya. Versi kearifan lokal ini. Karena kita orang Papua itu banyak emas, banyak apa, karena kita yang asli orang sini. Tuhan Yesus tumpahkan darah ada emas. Belum tahu maknanya, makanya cari terus. Itu video durasinya berapa jam Pak Ripo? Videonya itu asli, mau berapa jam sampai 3-4 jam 5 juga bisa. Oh gitu, dibagi-bagi lah ya. Itu pakai bahasa daerah saya. Makanya ini kebudayaan lokal, kebudayaan cerita adat. Maksudnya? Cerita rakyat dan cerita adat. Pak Haji Ishak kan orang Papua juga, Pak Haji Ishak. Tidur Pak Haji. Pak Ishak. Aduh. Jadi maksudnya menurut Aripo ini darah Yesus jadi emas gitu ya? Iya, betul. Makanya dia disalibkannya di Papua berarti.
Makanya ada emas, ada minyak bumi, segala macam tambang itu ada di sini. Ada yang dibunuh di dalam goa, emasnya sembunyi dalam goa, tambangnya jadi darah, apa darah jadi minyak bumi, tulangnya jadi emas. Itu harus tahu, belum tahu baru jangan tanya terus. Ya kalau gitu tadi bener lah, Yesus hidupnya di Papua, lahir di Papua. Ya kan? Kalau kau bilang darahnya di Papua jadi emas, ya berarti disalibnya juga di Papua. Tadi kan videonya juga bahasanya bahasa Papua kan, bahasa daerah. Iya tuh. Iya, iya. Di sana mana emas ada? Terus kalau minyak bumi di mana? Yesusnya, nama ibunya itu siapa kalau versi kearifan lokal gitu? Ada, tapi saya tidak bisa ini. Kalau Oh, masih dirahasiakan. bertahan baru. Iya. Saya itu jujur, saya bilang jujur, saya tidak sembunyi. Iya, iya, iya. Makanya Yang abang yang saja nyalip, saya pernah bilang, yang Bang Aripo, nanti kalau ada jawaban bilang aja ada, kalau nggak ada ya nggak ada kan gitu ya. Ini kan pertanyaan. Berarti yang nyalip Yesus juga ya, Romawi Papua ya? iya. Cuma bukan Romawi ini, tapi cuma karena kita kan orang masalah. Tapi Tuhan Yesus itu dia tidak bawa dosa manusia seluruh dunia, tidak. Sebenarnya Yesus itu dia bawa dosa diri dia sendiri. Begitu. Karena di sini Maksudnya? ada Romawi khusus juga. Oh, ada Romawi khusus. Aduh, Bu, kenapa? Oh, Woi, iya. Frans. Kenapa kau kaget? Tidak boleh. Itu zaman dulu, itu Tuhan Yesus. Sekarang itu tidak ada Romawi. Itu sejak Tuhan Yesus itu ada Romawi, Bang. Tidak boleh anggap kakak adik ini siapa ini? Anobo. Kakak begini. Kakak kenapa harus sangkut pautkan Romawi lagi? Kan itu yang kejadian semua di situ jadi. Tidak usah campurkan Dulu Romawi ada. lagi ke dalam. Hah? Dulu ada, tapi Oh, ya sudah, sekarang kalau gitu. tidak ada. Itu sejak Tuhan Yesus Oh, ya ada. sudah. Dulu sejak Oke. Tuhan Yesus ada, dia ada, Romawi ada. Sebelum dilanjut, teman-teman, ini kisah yang diceritakan oleh Aripo ya. Tidak ada maksud kepada siapapun. Kalau ada kesamaan nama dan tokoh itu hanya kebetulan saja, kan gitu ya. Nah, tapi tadi maksudnya yang nyalib Yesus itu tentara Romawi tapi versi Papua ya, versi kearifan lokalnya gitu, yang nyalib Yesus. Kalau salibnya itu berarti kayunya juga kayu Papua lah ya. Banyak sih kalau kayu di sana kan banyak ininya. Maksudnya sama, palangnya sama kayak gitu, logo salibnya. Kalau menurut kayu ada kayunya. Tahu abang biasa cari garu terus itu, garu yang itu kayu salibnya Tuhan Yesus itu. Oh, kayu gaharu. Iya, itu kayu Tuhan Yesus, kayu garu itu, kayu pohon salib Tuhan Yesus, kayu garu. Bukan jati ya? Bukan. Begini, Kakak Sebenarnya Aripo. itu kayu garu itu. Di bagian selatan, itu Ya. kebanyakan semua pemahat handal. Bagian selatan. Bagaimana? Termasuk Kakak Aripo punya tempat juga. Orang-orangnya pemahat handal. Betul, sampai bisa. Iya kan, bagaimana Kakak? Iya. Orang kalau bikin patung atau apa paling jago. Anobo ini berusaha ngedukung dia daripada ngelawan. Ya gimana sih? Ya udah, berarti Bang Frans juga setuju dong kalau gitu Yesus disalib di Bukan. Papua.
Bukan, saya kan korelasinya kan sama menyambung dengan adat saja. Nah Tapi iya, kan versi adatnya iya, kan. iya, iya. Ya, Udah, saya Bang Pran udah nonton filmnya, Bang? Aduh, gimana sih jawabnya? Kok gimana sih? Ya tinggal bilang kalau udah, kalau belum ya belum. Gitu. Sampai sekarang masih belum. Kalau iya. Nanti kalau hostnya udah dikirim mau kita nobar? Oke, bisa. Oke. Kalau host ditunggu. Ya gimana Bang Arifu? Kalau tidak Bang Anubo ini kalau mau lihat bukti follow saya. Oke. Siap. Baik. Halo Lord, Mai, baru bergabung. Selamat malam, monitor. Supaya kita tidak boleh dibodohin terus. Harus kita juga bisa. Sudah menyimak dari tadi, My Lord? Baru Bang, baru. Oke, sedikit saya sampaikan. Menurut Pak Aripo, dia itu orang Katolik murni. Desember itu hari kematian Yesus. Yesus disalibnya di Papua pakai kayu garu. Terus tentara Romawinya versi Papua. Ada film durasinya dari awal dia hidup sampai dia disalib. Kamu jangan ketinggalan informasi itu. Data dari mana itu? Ngarang bebas. Lo videonya juga ada kok. Tanya Bang Aripo itu tadi bilang. Sumbernya dari mana Bang? Bang Aripo. Itu ditanya sumbernya dari mana katanya. Sumber apanya? Sumber apanya katanya Mai? Tadi klaim dan kisah-kisahnya itu. Klaim dan kisah-kisah. Kalau abang itu menurut Bible, kalau saya menurut Bible adat. Ya dah, terserah Anda dah. Suka-suka kau lah. Loh, kok jadi suka-suka? Mau nobar nggak filmnya nanti dikirim tuh? Ada 3 jaman tuh kisah hidup Yesusnya. Iya. Boleh. Bisa tapi kalau di nobar semua ke siapa punya ini itu saya tidak suka. Kalau abang lihat sendiri boleh. Ya. Bang Aripo, saya ada pertanyaan-pertanyaan kan nanti kalau ada kesamaan nggak sesuai dijawab aja ya. Ini kan pertanyaan wajar ya, menggelitik ya. Gambarannya Yesus itu yang versi yang kau kenalkan itu seperti apa? Misal rambutnya gitu kan, paras wajahnya itu kayak mana? Rambutnya seperti yang beredar di foto nggak? Dia panjang kayak bule gitu kan, brewokan gitu. Itu cuma edit. Sebenarnya itu aslinya? cuma edit. Tidak ada. Aslinya keriting biasa. Oh, ya kayak Bang Pran ini ya? Iya, begitu. Oh, mirip Bang Pran, Bang. Bangga dong mirip sama Tuhannya. Makasih. Makasih. Loh. Gitu. Aslinya jadi editan itu, catokan mungkin rambutnya itu yang beredar itu, yang foto-fotonya kan yang dia rambutnya gondrong gitu kan. Aslinya dia itu keriting. Gitu Bang Lord. Itu semua itu editan maksudnya. Maksudnya rambut panjang ini naik ke surga segala macam itu bangkit kembali, semua itu cuma edit saja, itu semua tidak ada Roh Kudus disinarkan, tidak ada. Bang Aripo ini asli Katolik apa bukan? Saya asli.
Asli dia bilang tadi Katolik murni. Pusat kekatolikannya di Papua juga ya, Bang Aripo ya? Iya. Jadi ada Vatikan versi Papuanya gitu. Yang saya tahu umat terbesar di Papua Selatan ya di Merauke mungkin di tempatnya. Coba Bang Aripo Bang Aripo dijelasin dong biar teman-temannya di sini nggak penasaran, terutama Sadai. Tadi kan dia udah habis berapa gelas itu, nggak nyambung ngobrolnya. Coba kau sebutkan biar teman-teman Kristen di sini itu bisa memahami apa yang kau pahami. Soalnya aku penasaran, aku sih nggak ikut campur ya, karena dia kan versi Papua, jadi silakan aja mau disebut versi kearifan lokal atau gimana ya terserah, kita hargai aja di situ. Saya tidak bisa debat-debat kayak Edis begitu, saya tidak suka. Nah, di sini sudah mau jam 2 ini Bang, saya istirahat dulu. Oh siap. Tapi gini Bang Aripo, sebelum turun, sebelum istirahat gini, Yesus itu kan Yesus itu kan dari penamaan Yunani. Nah versi Papuanya itu apa sebutannya sebenarnya? Ada deh namanya itu Kamberap. Siapa? Kamberap. Oh, namanya lain ya? Iya. Versi nama lokal. Artinya sama? Tidak sama. Oh tidak sama. Kalau begitu. Kalau Yesus itu mungkin kata orang mana yang dong jadikan Yesus ini ada artinya apa tidak tahu juga. Kakak Rifo, saya mau tanya ya, Kakak Rifo bilang Kamberap ini Tuhan Yesus yang mana? Bahasa adat kan? Bahasa adat kan? Iya. Atau yang di bawah itu bintang-bintang sepak bola itu yang disebut-sebutin namanya. Silakan. Oh, bahasa adat untuk ini apa? Yesus ya? Atau namanya. Bagaimana? Oh, untuk Yesus. Nama untuk Yesus pun nama. Oh, untuk Yesus pun nama. Kamberap ini. Oh, untuk namanya penamaan Yesus itu Kamberap. Iya. Begitu, Bal. Iya. Untuk penamaannya. Iya. Sebutan versi lokalnya gitu ya? Iya. Versi lokalnya. Bang Aripo, kira-kira nih kalau bakal naik lagi nanti Komal, mungkin besok atau lusa, itu mau ngasih kabar apa lagi yang update-nya? Nah itu tidak ada jawaban lagi, ini saya sudah jawab seberapa ini, sudah 2. Yang malam ini disampaikan itu kan kabar hangat dari sana ya? Bukan hangat lagi, panas. Bukan loh, ini kabar terbaru. Kayaknya kan tahu Desember hari kematian Yesus pun kayaknya belum lama kan dapat wangsit kan itu? Bahaya. Kayaknya ini alirannya sejenis Lia Eden ini. Entahlah, nggak tahu aku juga. Yang penting dia pokoknya Yesus aslinya dari Papua gitu aja. Disalibnya di Papua, makanya darahnya itu jadi emas. Tentara Romawinya Romawi versi Papua.
Mungkin kalau sana kan tentara Romawi, kalau sana tentara Romawo gitu. Itu cuma terbalik bang, terbalik cuma tentara Romawinya di sana, tapi cuma terbalik bang. Di Israel sana yang ada cuma terbalik. Dulu di sini yang dibunuh Yesus, tapi tentara Romawinya di sana. Yesus terbunuhnya di Papua, tapi tentara Romawinya dari sana. Cuma terbalik kata. Romawi, Iwamor gitu. Ya udah, siap Bang, terima kasih. Oke bang. Oke, siap, belum istirahat. Gimana nih Tad? Ya, intinya kan kalau dia versi kearifan lokalnya apa sih itunya, kita nggak usah ngedebat, biarin aja dia mengenalin kan gitu. Kita juga nggak ada urusan kan, itu hak dia. Tinggal yang teman-teman Kristennya ini keberatan atau enggak itu juga hak mereka. Si Sadai juga ini, woi, terpukau dia, diam aja, nggak berani jawab dia, nggak berani bantah, malah habis 3 gelas lagi nambah. Aduh mak, makin teler kau ini ngomongnya, makin gak nyambung. Cobalah kau buka mic, coba ngomong. Nggak nyambung, coba. Tadi bahas apa tadi? Coba Sadai. Kalau saya menurut saya itu bahasa syarat, bahasa syarat. Bahasa isyarat lagi, orang jelas-jelas Romawi Papua, rambutnya keriting, kayak mana kau ini? Kan maksud saya begini kan, ada contohnya. Jangan nambah lagi minumnya Sadai, aduh, makin gak jelas suaramu. Nah, kalau saya dengar-dengar tadi kan mungkin apa yang diucapkan dia, saya nangkap gitu. Nah, mungkin walaupun dia menyampaikan dengan tertutup kan, ambil otak kita nyampe gitu, itu aja. Apa nyampenya? Coba. Ya apa ya kak? Ya tapi di dalam hati aja lah gitu. Ya nggak nyampe juga jadinya. Kacau nih, aduh parah. Tapi Anda setuju ya, Yesus itu rambutnya keriting aslinya? Ya kalau menurut aslinya memang iya. Bahaya lagi. Satu lagi. Sadai setuju juga. Aduh, astagfirullah, jadi ketawa. Ya Allah, gimana si Lord ini gimana Lord? Ya gimana Bang Pran? AI. Siapa yang AI? Begini balik AI kan banyak yang bilang begini, macam yang bilang begini. Versi tulisannya mirip AI. Mungkin ada yang mirip orang Papua mungkin. Nah, kamu maksudnya kayak gini. Dari mana aplikasi? Saya tahu? Aplikasi mungkin. Saya pernah tonton di YouTube kan gitu, ada anak-anak pernah melihat Tuhan Yesus kan gitu, dan saya bandingkan yang ada fotonya sama saya, ternyata sama gitu. Bukan dari itu, janganlah. Nah kan itu kan ada di TikTok saya tonton, ada anak melihat Tuhan Yesus kan, langsung dilihatnya kan gitu. Saya dikatakan saya rambut keriting, mata agak biru-biruan kan gitu, biru-biruan. Kenapa? Kan langsung dilihatnya kan gitu kan. Namanya juga anak-anak tidak pernah bohong. Ternyata saya tengok di foto yang ada sama saya, yang fotonya saya ternyata sama, rambutnya agak keriting. Gitu. Bukan keriting juga, Sadai. Waduh, bahaya. Berarti dari Afrika dia, atau dari Papua mungkin juga bisa.
Emangnya kan saya kan dari kesaksian anak itu saya ambil gitu. Oke lah kalau gitu. Ini ada Bang Koyi. Bang Koyi ini dari apa nih? Oh, kalau versi AI, iya juga sih ya. Begini abang, kalau versi AI-nya banyak versi, ada versi Arab, ada versi banyak versinya. Ini saya buka ini ya. Ini menarik juga sih. Nih. AI-nya banyak. Ini ChatGPT. Ini ya, saya minta Kalau gini. versi AI. Saya ketik gini, nih. Kasih gambar wajah Yesus versi sejarah yang sebenarnya. Hasilnya begini. Ini yang 3D atau bukan? Kayaknya bukan deh. Hah? Yang Ini mirip-mirip yang Sadai sih. yang ada sama saya yang gini. Nah ini Ya kan, bener versi Sadai. Cuma rambutnya kan agak-agak sedikit ini. Iya kan? Keriting tapi nggak terlalu. Iya, versi sejarah yang sebenarnya bilang kok kayak gini di gambarnya. Mirip yang versi Papua. Mungkin. Ya bener lah kalau bukannya- gitu tadi si Bang Arepo itu. Oh dia yang menang kalau gitu, woy. AI aja ngikut sama dia. Bang Arepo ini kalau masih di atas senang dia. Ayang. Kita kan minta versi sejarah yang sebenarnya, kan dibaca tuh ciri-cirinya dan sebagainya itu ada. Jadinya kayak gini loh, mirip-miripnya. Waduh, bener ternyata Arepo, El Sadai bener ini. Waduh, banyak nanti pengikut Arepo kalau gitu, versi kearifan lokal jadinya. Dunia sekarang, aduh bahaya. Nanti aja, nanti nobar aja kalau filmnya sudah dikirim. Itu real katanya Yesus asli itu di videonya. Aduh, oke, saya tidak mau bicara banyak. Semuanya, saya tidak mau bicara banyak nanti. Karena itu pasti yang dikirim pasti untuk kehidupan sehari-harinya, kehidupan sehari-hari bangsa lokal yang diangkat sebagaimana mestinya. Tapi cocok juga loh, Bang Frans, cocok juga kan di dalam kitabnya kan kalau tertulis itu kan Yesus itu ayahnya itu kan yang bernama Yusuf, anak tukang kayu kan. Ada yang tukang kayu, ada yang tukang bangunan. Banyak lah. Enggak, bukankah dia itu anak tukang kayu kan gitu kan? Ada ayatnya tertulis kayak gitu. Ya wajar lah, nanti kan di sana kan banyak kayu. Coba gini Bang Frans, nanti saya lupa tanya juga tadi. Bapaknya itu yang tukang kayu itu siapa? Di mana letak lokasinya gitu? Iya, saya mengerti betul. Oke. Tadi tidak tanya baru. Coba tanya. Pasti tahu alamatnya. Iya, makanya tadi lupa tanyain. Iya. Sorry, lanjut. Ya udah, gitu aja lah ya. Silakan yang baru naik ini siapa? Oji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Ya, bukan. Saya tengah. Saya Muslim. Kejap. Oh iya. Turunkan Ustaz. Ustaz boleh turunkan. Yang macam. Kamu turun. Silap naik ni. Tertekan. Oke.
Harus bantu ya. Oke. Ya, gimana, My Lord? Kembali ke tema atau gimana? Mau nanya apa? Enggak sih, kalau nanya, cuman kita diskusi aja gini. Kita kan baca beberapa data dan pernyataan Yesus, kan gitu ya. Kembali kita versi kearifan lokal sudah ya. Nah, kita kembali. Kan ada kan di dalam kitabmu juga ada beberapa pernyataan berdasarkan dari tema yang diangkat, kan gitu. Misalkan di Lukas 6 nomor 12, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Bapa. Pertanyaan saya itu di sini sederhana. Yang sedang berdoa di sini siapa? Statusnya ya, bukan orangnya. Jelas kalau orangnya itu Yesus. Yesus. Ya tahu. Oke. Yang sedang berdoa di sini, dia itu sebagai hamba Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai sosok kedua. Yesus berdoa sebagai kodrat manusia. Sebagai manusia, ia berdoa kepada Tuhan. Betul? Betul, karena Yesus itu punya dua kodrat. Kodrat kemanusiaan dan kodrat ilahi. Jadi berdoa dalam kodrat kemanusiaan. Selain itu sedang ngobrol sama bapaknya. Berdoa? Ngobrol lagi? Iya, doa itu ngobrol Bedain juga. dong. Ya bedain lah. Kalau ngobrol kan kayak gak penting. Kalau berdoa kan memohon identiknya. Kalau ngobrol ya sharing atau apa. Kalau ini berdoa berarti kan lagi mohon. Enggak semuanya. Ya namanya juga lagi berdoa. Berdoa itu kan sedang memohon kepada Tuhan. Ya, doa juga bisa curhat juga, ngobrol gitu. Dalam Alkitab tidak ada tertulis curhat, yang ada berdoa. Nah itu makanya ya lagi berdoa. Jangan juga dibilang ngobrol. Kayak bapak-bapak ngerumpi aja nih. Pada waktu itu Yesus pergilah ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Gitu. Kan di sini masuk akal, Bang. Masuk akal tuh begini. Yesus di sini jelas sebagai manusia, sebagai utusan Tuhan. Dia yang berdoa, bermunajat, bermohon kepada Tuhan. Kan gitu. Jelas menunjukkan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus, dia itu kan sebagai guru, maka itulah yang harus dicontoh bagi para pengikutnya. Kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, bukan kepada dirinya, berarti ya artinya Yesus itu sebagai hamba sedang mencontoh kepada muridnya agar berdoa itu kepada Tuhan gitu loh. Terus kenapa Yesus nyuruh berdoa minta kepada dia di Yohanes 14 ayat 14? Apa bunyinya? Coba ya. Ntar saya. Jawabannya. Yohanes 14 ayat 14. Tuh Bang. Ya apa bunyinya? Jika kamu berdoa minta sesuatu kepadaku dalam nama aku, maka Enggak, aku yang benar akan dong bacanya. melakukannya. Yang benar bacanya, jangan ditambah-tambah. Ya. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Ya udah, minta sama Yesus. Ini Yesus sendiri yang ngajarin ya. Iya, minta sama Yesus, pasti Yesus akan melakukan permintaan orang tersebut. Iya. Berarti minta melalui Yesus juga boleh. Ya nanti Yesusnya minta ke Bapa kan? Iya. Nah iya. Jadi minta tolong lah, Harus lewat doain. Yesus dulu.
Jadi, jika kamu minta sesuatu kepadaku, nah, coba di 16-nya apa di situ? Aku akan meminta kepada Bapa. Itu Yesus juga minta ke Bapa. Iya, minta dibawain Roh Kudus. Iya, Yesus juga minta ke Bapa kan? Di ayat berapanya itu? Yang apa? 13-14, Pak. Ya kalau bisa bacalah sambung menyambung itu biar jelas penjelasan dari firman itu. Pak, sama Bang Sadai dulu tuh. Bang Sadai, lanjut Bang. Oke, saya akan jelaskan. Sadai, kamu nikmati aja dong, masih ada berapa gelas lagi? Kan di situ jelas sih sebenarnya kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kan jelas di sini sebenarnya Yesus itu sebenarnya jadi perantara gitu kan. Kamu ada keperluan apa, minta Yesus gini, mintain ke Bapa gitu. Soalnya di dalam hal pengabulan doa kata Yesus, dia katakan mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibuka, kan gitu. Kepada siapa di situ? Kepada Bapa. Itu dalam hal pengabulan doa di Matius. Oke, kan bahwasanya kan kita harus tahu konsepnya apa kan gitu. Kan Tuhan Yesus mengajar muridnya akan gitu. Bahwasanya Tuhan Yesus mengajar kepada muridnya bahwasanya supaya muridnya tahu siapa dia, siapa Yesus. Bahwasanya kan dalam kitab suci kan dikatakan pasti ada guru dan Tuhan. Apa dikatakan Tuhan itu guru dan Tuhan, artinya dari situ dia guru dan Tuhan. Gini aja deh, biar gak ribet. Kalian kan kenal ada doa Bapa kami. Di situ mintanya kepada siapa berdoa itu? Pas sudah bilangkan bahwasanya Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Tadi mana sih itu? Langsung pergi dia. Bapak Yohanes itu. Orang lagi minta ke Yesus. Kan Tuhan Yesus datang untuk mengajar. Nah, iya dia mengajar. Ya. Berdoa dan memohon itu, meminta itu kepada Bapa, Sang Pemilik segala sesuatu. Kan gitu. Iya, kan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini jelas. Belum lagi ada di dalam kalian itu ada istilah doa Bapa kami. Mintanya kepada siapa? Kepada Bapa gitu. Ya kan sudah Tuhan Yesus kan waktu itu kan Tuhan Yesus masih masih di bumi. Tuhan Yesus mengajar dan dituliskan dalam kitab suci. Makanya kami mengetahui doa Bapa kami ketika Tuhan Yesus sudah kembali kepada Sang Bapa, bersatu sama Sang Bapa. Makanya dikatakan doa Bapa kami kan itu sudah keseluruhan. Loh, kok bersatu? Di sebelahnya nggak bersatu. Karena mana itu kan bersama-sama, pada bulan juga bersama-sama. Enggak dong. Dia kan terangkat ke langit, duduk di sebelah kanan, nggak bersatu. Jangan dipitnah terus lah Yesusnya. Bukan fitnah, adik-adik karena dulu kan itu cuma keterangan. Contohnya gini. Itu cuma keterangan supaya manusia tidak bingung. Kalau dikatakan di sebelah kanan. Itu biar tidak bingung. Aku sudah tidak bingung, malah kau rubah keterangan itu jadi bingung. Kan itu cuma keterangan di sebelah kanan, artinya kembali kepada Sang Bapa. Ada kan sudah pada mulanya sudah ada firman bersama-sama. Kan gitu. Dan ketika Tuhan Yesus datang lagi dua kalinya, bersama-sama lagi Sang Bapa datang. Itu kedua kalinya Yesus mengaku di Matius 19:28.
dia itu akan turun datang bersama dengan murid-muridnya nanti. Loh, masa dia nggak mau murid-muridnya lagi nanti? Ya nanti di hari penghakiman, di hari penghakiman. Loh, coba kau baca Matius 19 nomor 28. Bukan kan ini bukan Tuhan Yesus. Jadi udah Yohanes. Dengerin ya, nih kata Yesus kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, kan anak manusia justru itu nah begini. Bahwasanya kan Tuhan yang memberi hak, kan gitu. Nah, itu logika dulu. Tuhan yang memberi hak kepada manusia bertugas. Nah, contohnya kan begini ya, bahwasanya kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu tidak bisa dirubah manusia, kan gitu. Enggak, gini loh, Sadai. Ya. Di situ kan Yesus yang bilang, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ini pengakuan Yesus ya. Anak manusia di sini siapa menurutmu? Anak manusia. Iya, anak manusia, iya. Oh, kan itu cuma terjemahan, kan begini ya. Aku dikatakan anak manusia kan ketika Tuhan Yesus kan datang ke dunia kan dengan proses kelahiran. Kan Ini gitu, penciptaan artinya. kembali, ini udah penciptaan kembali. Iya, kan gitu kan. Iya, masa kelahiran dia yang lampau itu nggak usah dibahas. Kan Ini pada waktu penciptaan kembali, berarti nanti, ya kan? Iya. Nah, paham saya. apabila anak manusia, nah, pada waktu penciptaan kembali nanti, anak manusia di sini siapa? Kan sudah aku bilang, dikatakan kan itu bahasa Indonesia, anak manusia, kan gitu. Kayak kenapa dikatakan anak manusia? Karena Tuhan Yesus datang dengan proses kelahiran. Makanya dikatakan anak manusia. Iya. Nah, kan gitu. Kan dia sekarang kan sudah terangkat ke langit tuh. Ya kan? Emang iya. Nah, murid-murid Yesus juga udah nggak ada. Nah, nanti pada waktu penciptaan kembali nanti ya, setelah orang semua dibangkitkan, Yesus turun sebagai apa di situ? Sebagai anak manusia atau bukan anak manusia? Lu kan itu cuma keterangan belum tergenapi, kan gitu. Ya tahu bang, kan belum terjadi peristiwanya. Iya, kan makanya. Nah, yang akan turun itu di situ anak manusia atau bukan? Kan sudah aku bilang, kan kita artikan dulu apa arti anak manusia di situ, kan gitu. Anak manusia lah. Nggak perlu kita perpanjang lagi. Saya anak manusia, Anda anak manusia. Ya dengarlah dulu, kan itu perangannya sama. Kan itu artinya itu ketika anak manusia, karena kenapa dikatakan begitu? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan proses kelahiran. Kan gitu, makanya dikatakan anak manusia, tapi dia Tuhan. Kan gitu. Nah, maksudnya ketika dia berkata sebagai anak manusia sedang menjelaskan kalau dia itu Tuhan. Kan Tuhan itu tahu, kan gitu, bahwasanya dia akan dikatakan anak manusia. Yesus. Karena dia datang manusia dengan proses kelahiran. Jadi nanti peristiwa nanti juga dia tetap anak manusia kan gelarnya? Oh bukan, kan dia datang sudah. Nah itu dia yang bilang kok. Tuhan. Loh, kan memang Tuhan dia yang bilang, tapi kan waktu itu kan masih di dunia, kan gitu. Iya, pada waktu penciptaan kembali juga dia mengaku dirinya masih anak manusia. Kan dikatakan begitu supaya ya udah, jadi yang turun nanti anak manusia atau bukan? Bukan. Berarti Yesus ngakunya salah. Loh, bukan salah tapi Tuhan Yesus. Ya berarti benar. Waktu itu masih di dunia mengajar murid-muridnya. Iya, dia ngajarin murid-muridnya kalau dia itu nanti turun sebagai anak manusia. Loh, kan Tuhan Yesus hanya menubuatkan kedatangannya,
tapi Iya, belum sebagai kan gitu. mendadak kepedesan gak makan cabai. Gitu Sada ya. Jadi gimana menurutmu, gimana yang turun nanti ini? Loh, kan yang turun nanti adalah Tuhan. Kan gitu, Tuhan yang maha kuasa. Bukan anak manusia, bukan? Bukan. Oh, berarti Yesus salah ngomongnya kalau dia ngomong anak manusia. Kan sudah aku bilang waktu itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya supaya murid-muridnya mengerti siapa yang dikatakan. Siapa Iya, yang dimaksud. dikatakan di situ pengakuannya dia menyebutnya sebagai apa? Kan sudah aku bilang tadi kan bahwasanya Tuhan mengajar murid-muridnya supaya murid-muridnya Paham. paham siapa Kalau yang dimaksud. nanti turun itu adalah anak manusia, betul? Kan sudah aku bilang kan, dengarlah dulu. Mana lah kau ini? Sudah ku Kan bilang waktu jangan itu, bertembur waktu dulu lah itu, kau. kan waktu itu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang dengan proses kelahiran, kan gitu. Makanya Tuhan Yesus datang mengatakan dengan anak manusia karena dia datang sebagai manusia dengan proses kelahiran. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan begitu? Supaya murid-muridnya mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, biar ngerti kan apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, pada waktu penciptaan kembali yang akan turun itu nanti Yesus, dia mengaku dirinya sebagai anak manusia atau bukan? Loh, kan saya kan sekarang saya diuji, kan gitu. Saya diuji Tuhan. Saya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, itu. Iya, menurut yang berbicara, dia berkata nanti ketika dia turun kedua kali, dia mengabarkan kepada muridnya sebagai anak manusia atau sebagai anak sapi. Masa nggak boleh lah. Izin El Sadai izin saya tambah jelaskan ya. Bapak Alif, Yesus itu disebut anak manusia selagi masih di dunia. Jadi Yesus mengatakan itu anak manusia akan turun kembali setelah Yesus datang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, maksudnya itu kembali ke hadiratnya, ke kekuasaannya, kemuliaannya. Jadi yang turun itu bukan lagi sebagai anak manusia karena dia sudah kembali ke asalnya, karena asalnya itu Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itulah yang turun kembali ke dunia. Jadi di waktu di dunia dia mengatakan anak manusia turun. Iya, anak manusia yang di dunia itu yang sebagai ilah itu sudah kembali ke atas, bukan lagi sebagai anak manusia, tapi sudah sebagai Allah, kembali ke asal. Yang turun itu adalah Allah, bukan anak manusia lagi. Bukan anak manusia lagi berarti menurut Anda? Tidak, kalau sudah kembali ke asalnya ke surga nggak jadi anak manusia lagi. Berarti pengakuannya salah. Sebagai anak tunggal Bapa. Berarti pengakuannya salah. Bukan, nggak salah. Dia mengatakan itu karena dia anak manusia selagi di bumi, kan dia mengatakan itu, bukan setelah di surga dia mengatakan itu. Akan turun, akan datang untuk kedua kali. Diperkuat di Lukas 22 nomor 69. Di situ dia berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, yang Maha Kuasa di sini anak manusia atau Allahnya? Anak manusia setelah naik ke surga bukan jadi anak manusia, kembali ke hadiratnya. Dari awalnya anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya, duduk di sebelah kanan itu maksudnya, ya, tidak ada di kiri di kanan. Dia maksudnya duduk sebelah kanan, kembali ke hadiratnya, ke asalnya. Yang Maha Kuasa di sini siapa? Ya siapa? Ya Allah Bapa lah. Jadi dia kembali bukan Yesus ke Allah kan? Bapa. Yesus kembali ke Allah Bapa, ke hadiratnya, ke firman itu kembali ke asal. Dulu anak manusia. Ya anak manusia itu sudah kembali ke asalnya. Lah iya sebagai anak manusia. Ya kalau sudah kembali nggak anak manusia lagi. Lah pengakuannya anak manusia dia yang bilang. Iya, dia bicara itu waktu di dunia. Iya. Lah iya waktu di dunia dia kan ngajarin anak manusia. Iya. Jadi setelah naik dia bukan anak manusia lagi. Oh bukan anak manusia lagi.
Ya sudah kembali ke hadiratnya, ke asalnya, ke awalnya. Itulah anak manusia, itu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Makanya di situ yang gagal paham saudara-saudaraku non Kristen. Oh, dibilang gagal paham jadinya Ya gagal sekarang. paham lah Pak. Oke. Terima kasih, lanjut Baik, Pak Elsa. baik. Oke. Yang naik itu, yang anak manusia ini sama nggak dengan Bapak yang di surga? Loh, kan sudah bilang tadi bahwasanya kalau sudah bersama-sama. Enggak. Yang naik ke surga, ke langit ini, yang duduk di sebelah kanan Bapak, sama nggak kondisinya, keadaannya? Bukan soal sebelah kanan, bukan itu penjelasan. Enggak, saya nggak ngomong. Iya, kalian kan nggak mau bahasnya. Anak manusia mau dibantahnya sebelah kanan. Saya nggak akan bahas itunya. Ini nggak bahas itunya. Yang anak manusia ini dengan Bapak sama atau beda? Kan sudah kembali. Alkitab itu lebih tahu orang Kristen kok. Iya, saya tanya. Makanya kalau Anda lebih tahu, saya tanya anak manusia. Iya bukan gitu. Saya tanya, yang anak manusia ini sama nggak dengan Bapak? Kan dia sudah roh Bapak, masa nggak sama? Loh, dia terangkat bersama dengan tubuhnya ke langit. Loh, kan sudah bilang roh, rohnya kan dia juga. Kan gitu. Kok rohnya? Bapak ada tubuhnya nggak di surga? Loh, kan Tuhan itu kan maha kuasa, mau ada tubuh. Iya, Tuhan itu maha kuasa tahu. Ini kan Yesus terangkat ke langit, disaksikan di dalam kitab, ada di dalam Kisah 1 nomor 11. Disaksikan itu kan bersama dengan tubuhnya. Ya kan naik ke atas kan gitu. Iya, naik ke atas bukan naik ke bawah. Tahu. Dengar dulu ini. Dia naik bersama dengan tubuhnya kan? Tunggu dulu saya sudah kembali kepada sang Bapa, ya kepada keilahiannya. Iya, dia naik bersama tubuhnya kan, di dalam kitabmu mencatat. Kan sudah aku bilang naik, ditengok mulutnya bersama tubuhnya. Masa nggak kelihatan naik? Iya, itulah naik bersama dengan tubuhnya ke langit. Nah, kan terus tadi dikatakan kembali ke Bapak sama, katanya nggak ada pengaruhnya sebelah kanan. Nah, sekarang Bapak, dengerin dulu pelan-pelan. Ya. Nah, Yesus itu kan naik ke langit bersama dengan tubuhnya, betul? Betul, karena itu disaksikan, itu yang disaksikan murid-muridnya kan gitu. Iya, betul. Nah, sementara Bapak kan nggak ada tubuhnya kayak Yesus. Ya tunggu dulu, tetapi kan itu yang ditengok murid-muridnya kan gitu. Tetapi sudah dia kembali kepada sang Bapa, dia kembali kepada keilahiannya. Karena tubuhnya kemana tubuhnya? Loh, kan terserah Tuhan. Masa kita terserah Tuhan? Kok jadi terserah? Kan tadi terangkat bersama dengan tubuhnya. Jadi tubuhnya sekarang di langit nggak ada. Kan itu yang disaksikan oleh muridnya. Iya, disaksikan oleh muridnya terangkat bersama dengan tubuhnya. Kan itu yang disaksikan, tetapi ketika dia kembali kepada sang Bapa, ya, dan dia tubuhnya hilang dengan keilahiannya kepada tubuhnya hilang. Itu mulai dulu datang lagi Tuhan Yesus ke keilahiannya kepada Paulus, apa dikatakan sana. Ternyata Paulus buta, ya. Jadi ke situ. Enggak, tubuhnya tadi yang terangkat ke langit kemana? Tubuhnya hilang, tubuhnya tidak terangkat, atau tubuhnya tetap ada di sana? Kan sudah aku bilang, kalau masalah tubuh Tuhan tidak, itu terserah Tuhan, kan gitu, tidak urusan saya. Tubuh Tuhan. Ya, makanya jangan dipaksa. Kalau gitu kan bersama dengan tubuhnya terangkat ke langit, kan gitu. Kitabmu mencatat. Kan itu yang disaksikan murid-murid, disaksikan. Iya, yang dia makan ikan goreng itu kan. Loh, kan kita ikan goreng itu ikut ke surga loh itu. Dengan lu kan kita ngomong sekarang ke kenaikan, kan gitu. Kenaikan naik ke surga. Kan gitu kan. Gorengnya ikut. Dilihat dengan kasihan lah, jangan dihilangkan tubuh Yesusnya, orang disaksikan kok.
Ya disaksikan murid-muridnya naik ke atas. Masa kalau tidak ada tubuh dilihat, masa ada yang ditengok? Kan tidak ada. Iya kan ada, terangkat tubuhnya ikut ke langit. Nah, berarti kan ada Yesus di atas bersama dengan tubuhnya. Kan Kan gitu. sudah aku bilang, begini, kalau kan ditengok, makanya bisa dilihat karena masih bersama tubuhnya. Ketika sudah sampai di surga, di kerjaan surga bersama lagi dengan sang Bapa, ya bersama. Nah, kembali lagi dari keilahiannya. Iya, bersama. Yang satu ada tubuhnya, yang satu nggak ada kan? Loh, kalau itu urusan Tuhan, masa kita urusin itu? Lah faktanya kan begitu, terangkat ke langit, dia duduk. Kayak mana sih kau ini? Itu kan yang dilihat, masih dilihat dari Yang dilihat betul, kenapa kau hilangkan? Loh, kan kalau di surga mana jauh kita. Lah itu udah disebutin. Ngapain juga kau hilangkan? Loh, kan itu yang disaksikan. Lah iya yang disaksikan ya sudah itu. Kenapa kau bilang tidak ada? Loh, kan sudah aku bilang, kan ketika Tuhan Yesus datang kepada Paulus, kan Paulus buta, kan gitu. Terus? Terus, itu kan keilahian Tuhan Yesus. Ya itu nggak sama tubuhnya kan? Tidak bersama tubuhnya. Ya berarti tubuhnya ditinggal di langit. Loh, kan makanya aku bilang, itu urusan Tuhan. Tadi kan sama tubuhnya ke langit. Gimana Kan sih? Ingat lalu kan itu yang disaksikan muridnya. Iya betul, betul. Ya. Disaksikan oleh muridnya terangkat bersama tubuhnya ke langit. Nah, Iya, ketika dia menemui Paulus, tubuhnya ditinggal dulu, nggak dibawa. Loh, jangan ketutupin lagi nih kan. Lah kan faktanya begitu. Kan itu kan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Nah itu berdasarkan narasi yang kau bawa, kan gitu. Yang kan itu tubuhnya kan yang dari bumi dilihat. Oke, kita baca ya, kita baca dalilnya ya, nih. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga bersama dengan tubuhnya, betul? Betul. Nah, ketika dia turun, akan sama seperti waktu dia naik, berarti bersama dengan tubuhnya. Loh, kan itu. Tepuk tangan untuk Yesus. Ya, kenapa kau paksakan dia tidak ada tubuhnya padahal ayatnya mencatat ada? Kasihan loh Yesus ini. Dengar lu kan karena kedatangan Tuhan Yesus dengan keilahian kepada Paulus, kan Paulus buta. Nah, bagaimana kan kasih itu dengan tubuh keilahian kan Paulus buta situ. Jadi waktu datang ke Paulus enggak sama tubuhnya. Loh, kan itu keilahiannya. Iya, enggak sama tubuhnya. Loh, kan Paulus buta. Enggak, saya tanya, berarti ketika nemui Paulus tidak sama tubuhnya. Kan sudah aku bilang itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Iya, saya tanya berdasarkan narasimu ketika menemui Paulus tidak sama tubuhnya. Kan sudah aku bilang itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Loh, berdasarkan narasimu maksudnya kau mau mengatakan kalau Yesus datang menemui Paulus tidak sama tubuhnya? Kan sudah aku bilang tadi itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Ya tahu urusan Tuhan, terus kenapa kau urusin kalau gitu? Loh, kan saya menyampaikan apa yang tertulis. Iya, makanya saya tanya, bersama dengan tubuhnya enggak? Loh, kan sudah aku bilang ketika Paulus dijumpai Tuhan Yesus, kan Paulus buta. Kan gitu. Bahwasanya apa yang katakan Tuhan Yesus, harus aku. Iya, nggak usah diceritain, sama tubuhnya enggak? Loh, kan itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Tahu. Saya tanya sama tubuhnya enggak? Loh, kan sudah aku bilang itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Wis lah, kalau gitu nggak usah diskusi, capek aku nanyanya juga. Emang kan gitu. Bentuk begini kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cahaya nggak ada tubuhnya.
Nah, gitu dong. Bilang aja, tadi kau sendiri bilang nggak ada tubuhnya. Sekarang ditanya jadi ragu. Lu kan ragu kan, itu urusan Tuhan. Saya tidak bisa menjawab Jangan jawab urusan Tuhan, urusanmu menjawab aja, urusanmu menjawab. Ketika menemui Saulus itu, ketika dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, yang berkata itu ada tubuhnya nggak? Saya tanya. Loh, kan sudah aku bilang itu urusan Tuhan. Nggak ada tubuhnya. Berkelit aja kau sadai membual kau. Nggak ada. Karena kau bilang, kalau bilang nggak ada, tubuhnya ditinggal di langit. Kan itu dengar dulu, Iya kan? Tuhan itu dengarlah dulu. Jadi ketika nemuin Paulus, Yesus ninggalin tubuhnya dulu di langit. Ya kan? Karena dia nggak sama tubuhnya. Tuhan, bukan urusan saya. Ya, siapa juga yang suruh lo ngurusin? Nggak usah. Nah, bukan sudah aku bilang masalah yang kau tanya itu, ya, hanya Tuhan yang mengetahui. Nah, terus kenapa kau bawa tiba-tiba kau katakan Yesus menemui Saulus, itu maksudnya apa? Oke, bahwasanya Kan nggak ada urusan ke situ kan? Kan saya kan ada tertulis. Ya, ada tertulis. Maksudnya apa di situ? Nggak ada tubuhnya kan? Loh, kan Tuhan itu kan Maha Iya, Kuasa. maksud Anda membawa itu mau mengatakan kalau kalau Yesus tidak ada tubuhnya, benar nggak? Loh, kan cahaya itu adalah tubuhnya. Oh, tubuhnya jadi cahaya. Iya. Oh, tubuh Yesus jadi cahaya, berubah. Bukan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, berarti Anda lebih hebat daripada Yesus. Hah? Ya berani merubah tubuh Yesus jadi cahaya. Loh, kan saya membaca apa yang tertulis. Yang tertulis di situ tubuh nggak? Loh, kan itu kan tubuh Tuhan. Kan nggak ada kata tubuhnya kan? Loh, tubuh Tuhan bisa dari cahaya. Mana? Oh, di mana tertulisnya tubuh Tuhan jadi cahaya? Loh, kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini gimana sih? Tadi bilang mengikuti yang tertulis. Sekarang tidak ada buktinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Alamak, masih udah berapa botol lagi itu yang belum habis? Loh, kan sudah aku bilang Paulus kan buta, kan gitu. Buta. Terus? Berarti dia melihat cahaya terang. Loh, kalau buta ya nggak lihat lah, kayak mana sih? Loh, kan dia dengar suara. Dengar dulu Ya, kan. cuma dengar suara. Kalau buta itu tidak bisa melihat. Kalau tuli tidak bisa mendengar. Mau dipakai yang mana ini? Ya dengarlah dulu kan, sudah dilihat ini, sudah dilihat sih dua detik dilihat langsung buta, kan gitu. Oh, 2 detik. Di mana ayatnya Paulus melihat 2 detik melihat Yesus? Kan gitu. Oh, contoh. Berarti ngarang ya? Bukan ngarang. Berarti ada ayatnya. Loh, bukan ngarang, contohnya begini. Kalau Ya, bukan ngarang. Kalau bukan ngarang berarti ada tertulis. Loh, dengarlah dulu ini ya kan. Dengarlah dulu. Kalau dikatakan kalau dikatakan melihat, bukan buta, kan yang buta nggak dilayanin, nggak ada lagi hotel. Gitu. Kalau dikatakan melihat berarti melihat 2 detik bisa. Jadi dia melihat apa enggak? Hah? Jadi dia ngelihat apa enggak? Melihat. Berarti Paulus tidak buta ya, dia melihat ya. Kan melihat dia langsung buta karena melihat. Oh, karena melihat jadi buta. Loh, kan dikatakan melihat, bukan contohnya dilihat langsung, kan baru sekian, bukan melihat. Iya, setelah melihat langsung buta. Sudah dilihat langsung buta, iya. Gitu. Setelah dilihat langsung buta. Betul. Yang dilihat itu apa? Keilahian Tuhan Yesus. Tadi kau bilang cahaya. Mana sih? Loh. Kan itu kata. Tadi yang kau bilang cahaya, nggak ada kata keilahian. Aduh. Kan yang dilihat itu apa oleh Paulus? Kok berubah baru itu kedetik? Kan itu dengar dulu kan, Tuhan itu cahaya terang, kan gitu artinya. Iya, yang dilihat berarti cahaya kan? Ya, dilihatnya cahaya terang itu. Iya, yang dilihatnya cahaya. Loh, cahaya
terang. Iya. Itu. Yang dilihat oleh Paulus itu cahaya. Kan sudah bilang itu keilahian Tuhan Yesus. Katanya tadi cahaya. Itu kan umpamanya cahaya keilahian. Kok umpamanya bukannya tertulis? Kan kalau dikatakan Buddha berarti melihat yang kudus. Itu. Nih kalau kita baca ya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Berarti nggak ada dong. Kalau katakan tidak melihat seorang pun juga, berarti di situ Paulus muda. Iya, nggak ada yang melihat. Berarti teman-temannya juga ikut buta. Kan Paulus waktu itu kan hanya maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Berarti teman-temannya juga buta. Kan Tuhan Yesus hanya menjumpai Paulus tetapi teman-temannya mendengar suara itu. Tapi nggak melihat, cuman suara doang. Ya kan itu kan teman-temannya yang teman-temannya tidak melihat tapi kedengaran suaranya aja. Memang iya. Itu kan bicara tentang teman-temannya, bukan bicara tentang Paulus. Ya teman-temannya melihat Paulus dan mendengar ada suara yang berbicara kepada Paulus tapi tidak dilihat. Siapa yang berbicara tidak kelihatan. Itu kan teman-temannya akan Paulus melihat, makanya disaksikan Paulus. Di mana Paulus melihat? Makanya Paulus percaya. Aduh. Enggak garuto atuh kieu Bagaimana dengan dari mana sih orang yang jahat ya, pembunuh bisa percaya Tuhan kalau tidak melihatnya? Itu terus sekarang poinnya mau apa di sini deh? Ya poinnya kalau sudah Yesus bersama-sama dengan Bapa selesai. Iya. Apa hubungannya coba dengan Paulus? Kok jadi kesini kesimpulannya? Itu kesimpulannya. Makanya sudah lagi balik lagi. Kalau Yesus Bapa selesai. Lagi nih. Apa ini? Makanya dikatakan bersama-sama. Ini sudah bersama-sama selesai kita. Itu. Ketawa aja lah, itu benar sadaya daripada pusing. Itu. Bayangkan dulu kalau sudah bersama-sama, selesai kita. Apalah diajak orang membayangkan, emang halu emang Kristen ini. Bukan halu, kan itu nyata. Nyata siapa yang melihat? Apa yang dia lihat? Nyata itu apa yang dia lihat? Oke, nyata itu berarti nampak, hadir, itu nyata. Apa yang dia lihat, yang nampak itu apa? Tuhan. Iya, bentuknya tubuh manusia atau bukan? Tubuhnya tubuh manusia atau bukan? Namanya juga Tuhan. Jadi Tuhan itu tubuhnya manusia? Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tubuhnya Tuhan itu tubuh manusia atau bukan? Tuhan tetap Tuhan. Iya, tubuhnya manusia atau bukan? Kalau aku bilang Tuhan tetap Tuhan. Tuhanmu itu manusia atau bukan? Sudah aku bilang Tuhan tetap Tuhan. Bukan manusia? Bukan. Oke, berarti Yesus yang anak Maria bukan manusia? Bukan. Jadi anak apa? Jadi anak apa? Roh Tuhan. Yang dilahirkan Bunda Maria roh Tuhan? Betul. Apa?
Yang dilahirkan Bunda Maria? Roh Tuhan. Bukan anak manusia? Bukan. Jadi Bunda Maria melahirkan roh Tuhan? Betul. Yang mati di kayu salib roh Tuhan? Betul. Terus yang disebut anak domba siapa? Hah? Yang disebut anak domba siapa? Anak domba? Tahu nggak arti perumpamaan dan makna kiasan? Anak domba itu yang dimaksud siapa? Maksud tahu nggak arti perumpamaan dan anak domba siapa? Loh, tahu nggak perumpamaan anti kiasan? Anak domba siapa, Sadai? Kan sudah ku bilang, tahu nggak arti perumpamaan dan kiasan? Iya, anak domba siapa, Sadai? Loh, tidak dulu, tahu nggak? Ya kau jawab, aku bertanya. Dia anak manusia, disebut juga anak domba. Makanya kau bilang roh Tuhan. Betul. Nah, siapa yang bisa melihat roh Tuhan? Hah? Siapa yang dapat melihat roh Tuhan? Siapa yang bisa melihat roh Tuhan? Melihat roh Tuhan. Si Adam dan Hawa juga melihat Tuhan. Siapa yang dapat melihat roh Tuhan? Sadai. Dengarlah dulu ini. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat melihat roh Tuhan, Sadai? Kan sudah aku bilang Adam dan Hawa juga melihat Tuhan. Siapa yang melihat? Adam dan Hawa juga melihat Tuhan. Adam dan Hawa, roh Tuhan kayak gimana? Ya, roh Tuhan seperti apa? Roh Tuhan seperti apa menurut Adam dan Hawa? Roh Tuhan seperti apa? Oke, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kau bilang tadi Adam dan Hawa melihat roh Tuhan. Roh Tuhan itu seperti apa menurut Adam dan Hawa? Kan sudah aku bilang ya, Adam dan Hawa diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Rupa siapa? Rupa siapa? Rupa Tuhan. Rupa Tuhan itu kayak Adam dan Hawa. Kok ada mengerti nggak arti wujud? Iya, wujud itu ada. Iya, ada. Ya, jadi Tuhan menciptakan gambar dan rupa Tuhan itu seperti Adam dan Hawa. Loh, kan sudah bilang Adam dan Hawa diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, jadi rupa Tuhan seperti apa? Rupa Tuhan. Rupa Tuhan seperti apa? Kau sendirinya yang bilang barusan. Gambar dan rupa Tuhan itu Adam dan Hawa. Kutanya balik. Rupa Tuhan itu jadi seperti apa? Loh, kan rupa Adam yang seperti Tuhan. Betul. Oke, berarti rupa Adam seperti Tuhan. Jadi Tuhan itu laki-laki. Jadi Tuhan itu laki-laki. Masih perempuan. Nah, terus Hawa itu rupa dan gambar Tuhan juga nggak? Hawa itu rupa Tuhan juga nggak? Loh, mengerti nggak arti wujud? Marilah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan. Hawa, Adam dan Hawa. Oke. Dan Hawa laki-laki apa perempuan? Hawa. Namanya juga perempuan. Berarti apa sih? Kan Hawa itu artinya perempuan. Kenapa lari ke sini? Kau tadi ku kejar. Kau yang mengatakan sendiri, roh Tuhan itu yang melihat Adam dan Hawa. Apa yang dilihat Adam dan Hawa itu roh Tuhan seperti apa? Kan sudah ku bilang ya bahwasanya manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Seperti apa? Bukan seperti rupa Tuhan. Iya, siapa yang seperti rupa Tuhan? Adam dan Hawa. Nah, Adam laki-laki, Hawa perempuan, betul? Loh, namanya juga Adam itu manusia pertama. Ya, laki-laki. Hawanya perempuan nggak? Hawa perempuan nggak? Loh, kan Hawa belakang diciptakan.
Iya, marilah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan. Berarti harus ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan, betul? Loh, kan udah aku bilang tadi yang pertama diciptakan Adam, kan gitu. Sesudah Tuhan tahu bahwa Adam sendirian, Tuhan mengambil rusuk Adam, ya, dijadikanlah perempuan. Siapa dia? Siapa dia? Oh, namanya juga perempuan. Mana sih siapa dia? Siapa perempuan itu? Iya, perempuan. Bukan Hawa. Alamak, itu bahasa Ibraninya itu, alamak. Iya, Hawa kan. Kan Hawa artinya perempuan. Ya, Hawa laki-laki, Adam. Jadi ada Tuhan laki-laki, Manusia Adam. pertama itu laki-laki, itu artinya. Ya. Terus yang perempuan siapa? Ya? Yang perempuan siapa? Yang perempuan. Loh, perempuan. Iya, perempuan. Kau lupa bentuk perempuan rupanya? Loh, namanya juga perempuan, berarti perempuan. Iya, siapa namanya? Ya, perempuan. Kejadian pasal 3 nomor 20, manusia itu memberikan nama perempuan itu Hawa. Pongok kali kok. Kejadian 3 nomor 20. Ya. Manusia itu memberikan nama perempuan itu Hawa, longor. Manusia memberikan. Kau bacalah. Kau punya Bible kah tidak? Dari tadi membual aja kau. Saya gini ya, manusia lama-lama kau. Memberikan Udah, kalau udah ketemu sama saya gagap lagi. Ngomong yang bener dulu. Baca dulu. Dengar dulu ini. Manusia itu memberikan nama perempuan itu perempuan. Itu Hawa. Manusia itu memberi nama perempuan itu Hawa. Loh, aku dengar dulu ini ya. Coba tampilkan dulu. Buka Biblemu. Kita berbahasin dulu itu lagi. Buka Biblemu dulu. Iya, paham saya itu. Dengar dulu ini. Nah, jadi namanya siapa? Siapa namanya? Loh, kan Tuhan itu kan dengar dulu yang nama perempuan itu siapa sadar? Ya dengarlah dulu ya. Siapa? Dengarlah dulu Tuhan yang memberikan. Nama perempuan itu siapa? Tunggu dulu, Tuhan yang memanggil perempuan itu kan gitu. Nama perempuan itu siapa sadar? Kejadian 3 nomor 20 sadar. Dengarlah dulu. Wahai perempuan, kan itu kata Tuhan. Siapa? Siapa? Kan bahasa Ibraninya Hawa. Siapa? Udah aku bilang bahasa Ibraninya Hawa. Yang menyebut nama perempuan itu siapa? Loh, kan sudah aku bilang wahai perempuan, kan itu kata Tuhan. Yang ngomong itu siapa? Hai perempuan. Loh, iya, kalau enggak perempuan, wahai manusia, kan itu kata Tuhan, berarti wahai Adam. Itu bahasa Ibraninya. Wahai Adam, kan gitu. Wahai manusia, kan itu. Dan wahai perempuan, itu. Ya. Terus? Makanya diciptakan laki-laki dan perempuan. Ada Tuhan yang diciptakan menurut gambar laki-laki dan perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kan Tuhan itu kan. Begitu Kan maksudnya. Dengarlah dulu, kan yang pertama ya diciptakan Adam, kan gitu. Kau bacanya dulu Kejadian 1 nomor 20 saya itu. 27. Dengarlah dulu Pak, yang paham saya. Apa yang mau ku dengar darimu? Dengarlah dulu. Baca, kalau kau baca baru ku dengar. Kejadian pasal 1 nomor 27. Baiklah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan. Siapa yang berbicara? Elohim, ya kan?
Oke. Karena Allah mengatakan, marilah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan. Gambar Elohim itu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki itu Adam, yang perempuan itu Hawa. Nah, kalau Tuhan laki-laki itu Adam, Tuhan yang perempuan siapa, Longor? Dengarlah dulu, ini ya, dengar dulu ini ya. Kan Tuhan menciptakan manusia pertama, kan gitu, laki-laki. Menurut? Tunggulah dulu, jangan menurut dulu. Iya, menurut siapa? Kok Kiki menurut saya kan lagi memenjelakan menurut gambar dan rupa Tuhan dong. Betul? Ya tunggulah dulu, dengarlah dulu. Ngapain yang ditunggu, kan sudah tahu pula, aku juga baca. Dengarlah dulu, ini itu kan wujud ya, wujud. Wujud di mana tulisan wujud di situ? Alamak, kemudian rupa wujud, bagaimana lagi? Gimana gambar dan rupa? Rupa di situ kan wujud. Alamak, dengarlah gue ini. Kan sudah aku bilang tadi ya, bahwasanya. Apa yang kau bilang rupanya? Nah, dengarlah dulu ini. Yang kutanya tadi, Sadai, kalau dia disebut anak manusia, dia punya tubuh, tubuhnya itu dibawa ke langit, waktu turun kan juga harusnya pakai tubuh yang sama. Itu anak manusia. Kalau anak domba itu siapa? Loh, kan itu tahu nggak arti perumpamaan dan kiasan? Tahu. Jadi anak domba itu ditujukan kepada siapa? Loh, tunggu dulu, ini arti di ayat tersebut adalah ya, domba itu siapa? Dia adalah pengembala manusia. Ya, siapa? Itu artinya. Pengembala sama domba masa nggak bisa bedain? Loh, kan udah aku bilang kalau kita mempelajari harus kita tahu artinya. Ini kiasan apa tidak? Gak usah ngajarin. Yang kutanya samamu, ya, domba itu siapa? Yang disebut anak domba siapa? Pengembala manusia. Ya, siapa? Pengembala manusia. Yesus bukan? Betul. Tinggal bilang aja Yesus, kenapa mulutmu lambat kali mau bilang Yesus? Kan harus ada artinya dulu, dipahami artinya. Apa artinya itu? Pengembala manusia. Udah tahu, nggak usah ngajarin. Sekarang kita lanjut nih. Anak domba kan Yesus. Terus kalau yang di Wahyu 5 nomor 6, seperti anak domba yang disembelih itu siapa? Ya kan itu seperti. Iya, siapa? Kuda aku bilang kan seperti. Iya, siapa, Longor? Loh, Yesus. Kalau dikatakan seperti, berarti itu kiasan. Iya, Yesus bukan? Betul. Nah, jadi Yesus disembelih? Hah? Jadi Yesus disembelih? Maksudnya? Macet. Hah? Macet. Maksudnya? Wahyu 5 nomor 6. Ya. Anak domba yang seperti disembelih. Anak domba kan Yesus. Kau bilang iya. Apakah Yesus disembelih? Hah? Apakah Yesus disembelih? Longor, macet kau. Minum air panas dulu. Ayo. Loh, apakah Yesus disembelih? Kau jawab dulu. Apakah Yesus disembelih? Tanya dulu. Menurutmu? Disembelih nggak dia? Loh, kan saya tanya kamu, menurutmu? Menurut kitabmu Wahyu pasal 5 nomor 6, dikatakan anak domba seperti disembelih. Yesus atau bukan? Kau bilang Yesus. Ya. Nah, aku tanya samamu, apakah Yesus disembelih? Menurutmu? Apa? Aku nanya samamu. Menurutmu? Udah, kau nggak bisa jawab, kau main ceret sana. Bukan kayak jawab, Mas. Kau nggak bisa jawab. Apa? Udah, kalau malu turun. Loh, bukan kalau turun. Bisa jawab, malu turun.
Lu kan saya tanya, kan kamu bertanya saya bertanya kamu lagi. Disembelih. Ya, menurutmu? Kok menurutmu? Aku yang nanya samamu. Kau yang bilang Yesus itu anak domba yang seperti disembelih. Apakah Yesus disembelih? Menurutmu? Enggak, Yesus kan disalib, bukan disembelih. Kau yang longor. Emang iya. Emang longor. Nanti kau dibilang lagi sama mamamu. Berisik aja mu. Mamamu nanti carimu. Kadang. Mabuk aja kerjaannya. Dah turun. Udah longor kau nanti di sini. Yang Kristen yang lain masih ada nggak nih? Garam Cina, gantiin dulu ini. Sadai udah longor dia, udah ngaku, udah main cret. Nggak masa dibilangnya Yesus anak domba, gimana Garam? Ya. Kan itu artinya pengen bala diam dulu. Kau diam dulu. Garam, monitor Kang. Ya, bagusnya kita apain ini Sadai ini? Cemplungin mana? Sumur atau lempar ke laut? Entahlah, antara abang dengan dia lah itu. Enggak lah, dia udah bilang sendiri aku longor katanya dia. Oke, Garam. Ya. Setelah kau menyimak tadi apa yang dikatakan Sadai ini sehat nggak kira-kira menurutmu? Sehat. Oh, nyata dia bisa jawab abang. Oke. Apakah Yesus anak domba atau anak manusia atau Tuhan? Iya bang. Telah macet juga. Jangan abang Jangan abang menjas saya dulu. Biar iya makanya kau jawab. Apakah Yesus saya berbicara dulu bang. Anak manusia apa Tuhan? Udah panjang loh, hampir 1 jaman orang abang sendiri itu ini diskusi berdua. Mana adanya? Ya. Cuman Sadai aja. Makanya gini bang. Nggak lem dia. Jikalau saya bertanya kepada abang dan jika saya menjawab Garam Cina, ya. Abang dulu lulusan apa bang? Jurusan apa bang? Saya jurusan Islamic Studi. Ya. Di tahun berapa bang Indonesia merdeka bang? Tahun 1945. Hari apa bang? Harinya lupa, nggak dicek. Nah kan gitu, itu keadaan itu nyata kan, tetapi abang tidak bisa memastikan kan itu. Oke, sekarang gue tanya balik samamu, hari apa tanggal 17 Agustus tahun 1945? Saya nggak bisa memastikan kan. Tapi sama aja lah, makanya kau umurmu kalau sama begitu pula itu jadinya. Ya itu bang, makanya jangan menginterogasi, jangan menginterogasi sesuatu yang benar padahal nyata itu. Nah, apa definisi interogasi? Nah, kita jangan ke situ lagi. Ayo. Ke situ lagi. Ayo coba jawab dulu. Kenyataannya memang kayak gitu. Oke, kamu mengatakan sesuatu gini, kamu mengatakan interogasi. Sekarang ku tanya samamu, apa definisi dari interogasi? Kita jangan ke situ lagi bang. Kita lanjut lah. Kita lanjut. Masa orang mengatakan sesuatu tapi tidak ngerti artinya gitu loh. Kita lanjut. Apanya yang dilanjut? Kutanya dulu samamu, kalau kau memang capable, kamu mengatakan sesuatu tadi menginterogasi. Apa definisi menginterogasi? Abang mau lanjut atau gimana? Ya kau jawab dulu, kamu memahami nggak definisi interogasi? Saya tidak memahaminya, saya cuma bisa mengatakannya. Iya. Hiburan malam minggu. Iya. Aduh, Allah ya Karim. Jadi Garam Cina gini. Kamu kan orang Katolik nih. Iya. Serius kan? Oke.
waktu kamu melakukan sesuatu dosa, misalnya kamu mengintip orang mandi di kali misalnya kan, setiap minggu itu kamu ke gereja atau nanti pagi kan, kamu melakukan pengakuan dosa nggak? Ayo. Udah kita jangan ke situ, Bang. Nggak mau dia diarahin ke situ. Kita jangan membahas itu. Lagi-lagi abang menginterogasi saya. Kalau ndak ngerti ngomong sesuatu yang tidak dimengerti artinya jangan diomongin, malu nanti. Aku hanya bertanya samamu. Orang Katolik itu kan melakukan pengakuan dosa. Iya. Harus jujur deh. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jadi kamu kalau iman waktu saya memang mengajarkan harus seperti itu. Dengerin dulu. Waktu pengakuan dosa, apakah kamu jujur kepada pastor di ruangan itu? Kamu hanya berdua dengan pastor. Pak pastor, saya mau pengakuan dosa. Kenapa anakku kan gitu kan? Terus kamu bilang, berani kamu jujur? Iya Pak pastor, saya kemarin tidak sengaja ngelihat anak-anak mandi di kali. Apakah seperti itu? Coba jujur, ayo jujur. Ya harus jujur, memang harus pengakuan dosa. Nah, terus kalau ditanya sama pastor, anakku, apakah janda-janda yang sedang mandi? Nah, kamu jawabnya apa? Ya saya jawab dengan kenyataannya. Nah, kenyataannya di situ janda atau nenek-nenek? Janda atau nenek-nenek? Ya seperti apa yang saya lihat. Yang kamu lihat nenek-nenek apa janda? Menurut abang? Lah kan kau yang lihat, kau yang ngintip. Ya itu saya katakan bahwasanya saya seperti apa yang saya lihat. Namanya pengakuan dosa, bro. Kita ngaku apa yang kita lakukan memang harus kita ini kita katakan bahwasanya memang kita tidak ada yang tersembunyi. Jadi ini yang nggak dilakukan oleh orang Protestan, betul? Bukan Protestan, Katolik. Iya. Pak, di tempat abang apakah ada itu? Ya, apakah ada itu pengakuan dosa? Kan nggak ada. Aku barusan bilang itulah yang tidak dilakukan oleh Protestan, betul? Ya silakan. Ya bener kan, orang Protestan enggak seperti itu. Ya sadai, kalau kau habis ngelem, habis mabuk, kau enggak mungkin pengakuan dosa. Kalau kau pengakuan dosa, dilempar kau ke sungai Berantas Cidibung sana. Terus begini, Garam. Tiba-tiba nih, waktu kamu baca Bible, karena penasaran baca Bible, kan di Katolik enggak boleh baca Bible kan? Waktu kau baca Bible, kemudian kau baca Amsal pasal 7 nomor 18. Marilah kita menikmati, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari gitu kan. Terus kamu tiba-tiba ada yang bergerak tuh di celanamu. Nah itu dosa kan? Terus kamu bagaimana itu kalau misalnya pengakuan dosa ke pastor? Pak pastor, iya anakku. Gimana anakku? Saya mau pengakuan dosa Pak pastor. Apa yang dosa kamu lakukan anakku? Saya baca Amsal. Saya nggak kuat. Bagus, teruskan anakku. Itu seperti itu. Silakan. Bener nggak Garam? Hei. Iya, silakan. Iya, betul tidak? Kalau kamu melakukan dosa hanya membaca, kamu akan bilang nggak sama pastor? Atau kamu malu? Enggak dong, karena dia kan dia memang perwakilan dari Tuhan. Dia kan nggak bicarakan itu rahasia kita ke tempat orang lain. Nah, kan? Kamu tahu nggak? Pastor itu kan dia kan perwakilan dari Tuhan. Jadi kan kita sudah sadar dengan hal itu bahwasanya apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita katakan kepada dia nggak bakalan dibocorkan ke tempat siapa-siapa, cuma dia dan Tuhan yang tahu. Dibocorin lah. Oh, emang pastor
Emang pastor zaman sekarang dibocorin kan tanya- itu kan dosa dia. Oke, ku tanya samamu. Pastor zaman sekarang itu dikebiri nggak? Enggak kan? Dari zaman Bahola sampai sekarang nggak dikebiri, dia kan dijadikan bang ya telah memenuhi syarat standar dari Berarti punya istrinya dia. dia banyak ini banyak Awas kepleset. interview bang, banyak interview dia baru dia diloloskan menjadi imam. Oh, maksudnya ngelamar kerja jadi pastor gitu, interview. Ih, bukan kayak gitu juga. Abang kan pandai saya katakan nanti abang bisa aja karena aduh. Kalau aku jadi pastormu Garam, kau mau pengakuan dosa sama aku? Ya. Pastor, iya anakku, apa yang kamu keluhkan? Dosa apa yang sedang kamu perbuat, Garam? Apa dosamu, Garam? Aku enggak sengaja. Aku ngelihat ini cawetnya Rohaye. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kan ini kan kita katakan aja kan saya telah melanggar hukum Taurat yang ke Elsa jatuh. Sebentar Garam. Bukanlah diceritakan seperti yang abang katakan. Sabar dulu, kenapa Elzade turun? Karena Elzade tertawa terbahak sampai jatuh dia. Allah, gara-gara garam Cina. Elzade tadi mau dibantuin nggak mau dibantuin. Sekarang dia ninggalin kamu sendiri. Gimana ini Garam? Udahlah Garam. Lalu apa masalahnya di situ kan nggak mbak? Cukup katakan ya bersujud dan bersujud ke hadapan dia ya pastor saya telah melanggar hukum Taurat yang sekian bla 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 kan gitu. Di mana Katolik mengikuti hukum Taurat? Wah, ngadi-ngadi kamu. Katolik mengikuti hukum Taurat. Kalau mengikuti hukum Taurat nggak mungkin ada patung di situ dek. Ngaco kau. Wah, saya melanggar 10 hukum Taurat. Yang mana kamu langgar? Bikin patung. Masa iya kamu bilang begitu? Ah, kau pun mancing-mancing. Bukan Pak, patung itu apa kami sembah gimana? Bukan masalah penyembahan. Jadi? Bukan masalah penyembahan. Tetapi kamu tadi mengatakan Pak Pastor Dito, ya anakku, saya melanggar hukum Taurat. Muncungmu tadi bilang melanggar hukum Taurat. Kan bikin patung itu kan melanggar, gimana sih? Patung emang kau yang bikin patung? Gini bang, adakah? Iya, ikut-ikutan kau seperti sadai kau, gagap pula kau. Adakah abang ketahui nggak yang ini orang Roma yang datang di GBK bang? Adakah patung di situ? Ya enggak tahu kau yang ke sana. Ngapain kau pula tanya aku? Oh, itu semua orang pada tahu orang Indonesia itu, Bang. Adakah patung di situ? Di mana? Kan nggak ada pas Paus itu datangnya untuk yang di GBK kan nggak ada itu patung-patungan. Ya, karena itulah dia kunjungan ke Indonesia karena ada satu salib yang nggak ada korpusnya, makanya dia mati waktu pulang. Ya, abang kan pintarnya framing aja. Mati nggak? Kan sudah diganti dia mati. Giliran saya tanya kapan hari apa Indonesia merdeka, abang nggak tahu. Nah, kau pun juga sama. Oke, apa yang kau mau tanya, anakku? Enggak, saya cuma bisa ngelawan apa yang abang narasikan. Apa yang kau lawan? Saya akan bantah itu semampu saya. Oke, baik. Kamu sunat nggak? Sunat. Apa kata Paulus kalau orang Kristen sunat? Ya itu urusan orang masing-masing. Kata Paulus dalam suratnya Galatia 5 nomor 2. Apa itu?
Abang bacakan silakan. Lah, jangan anti kali sama Bible. Bukan, enggak, saya enggak anti, bahkan saya cinta Bible, Bang. Ya udah, kau yang baca. Saya enggak punya Bible, saya jujur aja, bukan. Dibilang cinta ternyata nggak punya. Bedul. Cuma karena ini ngomong tadi interogasi nggak ngerti artinya. Sekarang bilang saya mencintai Bible tapi nggak punya Bible. Saya Belilah. bukan, Bang, saya bukan enggak menghargai Abang. Batuk. Minum obat dulu deh. Musim, Bang, musim. Musim apa? Musim obat. Aduh. Batuk. Kesedak kau. Saya bukan enggak menghargai Abang. Saya pecinta Bible, tapi ya Galatia 5 nomor 2 itu, ya, apabila ada yang menginginkan menyunat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Nah, coba cari dulu potongan sunatmu, sambung kembali. Lalu di perjanjian lama kan dianjurkan itu. Perjanjian lama kitabnya siapa? Perjanjian lama dengan yang baru itu nggak ada bedanya. Perjanjian lama punya siapa? Ya punya orang Kristen semua lah. Matamu suwe. Perjanjian lama itu punyanya orang Yahudi, Garam. Sekian lama engkau diskusi di lintas agama. Aduh, macam mana pula kau ini, Garam. Aduh, pandai kali kau nanya sama guru undang Bang Zuma, ternyata kau kosong. Berdebat itu jangan nanyakan title, Bang. Karena bisa aja, Bang, yang udah sekolah teologi tinggi-tinggi nggak bisa mengonter diskusi. Nah, contohnya seperti abang ini. Apa? Seorang abang ini nggak bisa menghandle garam Cina. Apa menghandle? Apa definisi menghandle? Abang nggak usah tanyakan definisi lah. Ya, kita lanjut aja. Yang penting orang mengerti apa yang kita sampaikan. Handle itu apa? Yang di pintu itu kan? Garam. Kau ajari dek ya. Aku mantan Katolik. Ya. 1 Makabe pasal 1 nomor 56 dan 57. Di situ dikatakan kitab Torah yang ditemukan itu dirobek-robek dan dibakar habis. Bagi siapa yang terpaut dengan hukum Taurat, maka dia harus diserahkan kepada mahkamah agama untuk dihukum mati. Perjanjian lama itu kitabnya siapa deh? Torah. Ya, kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu dirobek-robek dan dibakar habis. Lalu orang Katolik masih pakai perjanjian lama. Buat apa? Tidak takut kamu dihukum mati. Kemudian itu klaim abang. Oh bukan, makanya kau baca, kau beli Biblemu yang Katolik punya. Punya Katolik 73, punya Protestan itu 66. Taunya saya, kitab sayanya dulu itu. Oke, saya tanya gini, Bang. Sampai mana abang telah belajar sebagai Katolik? Sampai lulus, silakan kau tanya. Lulus masalah apa? Sampai lulus di kekatolikan? Iya, lulus apa? Sampai lulus dari Katolik? Lulus sebagai apa? Lulus sebagai jemaat Katolik yang sangat menguasai kekatolikan. Berarti kita sekelas, Bang. Masih sekelas kita. Kau belum lulus, aku sudah lulus. Ya udah, oke lah, saya terima itu. Abang naik di satu tingkat dengan saya. Akan tetapi, Bang,
Abang dengar Jauh. saya. Jauh. Level Ya, saya. Oke, level abang saya lebih tinggi dari saya 2 tingkat. Level saya itu Romo. Iya, tapi akan saya beritahu, Bang. Level saya itu Romo, doa liturgi, doa misa. Ya udah, saya terima dengan itu. Coba kutanya samamu, bagaimana cara memanggil Roh Pastor Kudus? Katolik Dengarkan itu, dulu, dengarkan Bang. dulu, dengarkan dulu. Oh Bentar dulu. iya, ayo. Aku coba uji kalau kau memang katanya selevel dengan aku. Coba Tapi kasih tahu kenapa kita saya. undur balik lagi? Tadi kan saya tuh udah ketinggalan 2 level tinggi, lebih tinggi abang. Ya, aku tanya dulu samamu. Bagaimana cara memanggil Roh Kudus? Aduh, kita jangan balik ke situ lagi, Bang. Bukan ke situ, ini maju ke depan. Ya. Kalau yang ke situ tadi itu belok kanan. Ini kita ke depan. Ya. Coba bagaimana cara memanggil Roh Kudus? Diajarin nggak kau? Ya diajarin dong. Nah, coba kayak mana? Awas salah kau. Memanggil Roh Kudus itu kan berdiam. Roh Kudus. Memanggil Roh Kudus. Gimana mantranya? Memanggil Roh Kudus itu kan berdiam di dalam diri saya. Bagaimana pengucapan mantranya? Itu bukan soal mantra. Panggilan untuk Roh Kudus gimana? Jikalau saya mematuhi apa peraturan yang diberikan oleh Membual aja kau. Membual. Dasar pembual. Bukan. Aku ajarin. Bang, Aku ajarin, saya Bang. bercerita, Kang. Saya bercerita tidak lari dari konsep Alkitab ataupun ketuhanan Katolik. Aduh, kalau ngomongin tentang Alkitab, itu sudah masuk ke sola. Itu udah masuk ke sola. Makanya tadi kan saya katakan, ya Bang, bukan bodoh sebagai Romo atau pastor, orang itu Bang, sekolah itu Bang sampai S2 ataupun jadi profesor, cuma orang itu kan nggak diungkapkan di ruang publik karena kenapa? Punya isu. Buktinya saya ungkapkan di ruang publik mau apa? Nggak terima suruh ke sini kalau perlu paus. Ya kan karena mereka sadar dengan konsep ketuhanan ini bukan milik pribadi. Iya, dibuat oleh manusia. Siapa namanya? Ya justru itu. Tertullianus. Ya justru itu mereka kan nggak bisa kita ambil makna dari mereka itu. Mereka itu siapa? Ya pastor-pastor itu. Siapa namanya? Ya semua pastor itu Bang. Membual kau nggak apa sama pastormu sendiri. Coba aku tanya samamu, parokimu di mana? Itu rahasia dong nanti kan. Jangan kok kayak gitu. Saya udah tahu siapa nama aslimu nanti kalau kau sebut parokimu. Ayo. Ayo silakan. Ya, di mana parokimu di mana? Saya nanti kan bisa katakan di sini, tapi tidak sesuai dengan abang kan itu. Tahu salah kita bahas itu. Malu dia. Kita tahu salah bahas itu, makanya tadi kan abang itu masih selevel dengan saya. Kalau namun abang katakan jauh dari saya. Oke, baik. Ya udah kalau kau mengatakan selevel dengan saya, sebutkan Lumen Gentium yang terpenting dalam kekatolikan. Itulah kan mulailah abang interogasi saya dengan keimanan saya. Memang sama aja kaunya dengan Elsada. Yang satu gagap, yang satu buntu otak. Menginterogasi. Bersilat lidah tanpa ilmu. Enggak. Ya sama lah. Sama dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi sama abang itu. Bang, betul nggak hari kemerdekaan itu ada? Ada garam Cina kan gitu abang. Hari apa bang? Abang nggak tahu harinya. Percuma aja. Pertanyaan itu yang kupastikan namamu Nus. Pertanyaan itu bang kupastikan namamu Nus. Ada usnya. Kupastikan namamu ada usnya. Ayo. Lari kemana kau? Abang lah.
Terserah Bang lah, mau. Aduh, makanya jangan mau dibaptis, di anak baptis pakai anus nus itu ketahuan kalau Katolik. Bang Andi kok diam aja dia Bang. Ya, beliau lagi persiapan biasa untuk menghadapi besok kan. Persiapan kami ada perayaan Hari Mu'alas sedunia. Natal. Enak aja Natal. Natal itu emang kau percaya Natal? Ayolah kita ramaikan bareng-bareng. Kenapa? Entar dulu, kau percaya Natal? Ya percayalah. Jadi yang lahir itu Tuhanmu? Iya. Nah, sama dengan Dewa Matahari Pagan. Yang menyamakan itu kan abang sendiri. Bukan. Memang perayaan Natal itu ada dikisahkan di Bible. Ada. Di mana? Coba tunjukkan. Tanggal 25 Desember Tuhan lahir di mana? Ayo. Itu kan yang disesuaikan. Disesuaikan di mana? Nggak ada di Bible. Ya udah kita skip itulah. Aduh, hilang aku pening menghadapi abang, pening. Iya. Ya iyalah. Gimana enggak pening sampai gue buat mencret yang lain. Aduh, oke, sebutkan apa yang perbedaan di Katolik punya tapi tidak dimiliki Protestan. Kau punya ilmu tidak? Banyak. Apa? Satu. Kitabnya. Banyak lah yang disebutkan nanti ini. Nggak apa-apa, biar naik semuanya. Yang Protestan biar naik. Kita pancing dulu ya. Kalau kau kan sudah sunat, Yesus sudah tidak berguna bagimu kan, jadi nggak masalah. Biar Kristen yang lain naik, supaya kau diserang. Teman-teman, yang di bawah abang ini framing melulu. Fakta loh, kok framing? Framing. Coba perintah kau sunat di mana? Orang Katolik harus sunat. Tep-tep layar teman-temannya. Limur. Masa jam segini udah lama kami ini masih nol aja gini. Tep-tep layar. Aduh, kok bilang lagi nanti sama mamamu ya, sama Garam. Mak, kemarin aku sunat di mana, Mak? Aku malu loh, Mak. Aku sunat Kristen, Mak. Sambungkan lagi, Mak. Kalau perlu pakai kuping babi. Pakai kulit kuping babi aja, Mak. Nggak apa-apa, Mak. Daripada aku dihina. Nah, itu. Nah, kan? Itu. Ya kan? Itu. Bagaimana mungkin dia lebih baik dari aku, kan? Siapa itu? Siapa? Ya dari abang lah. Kalau aku sunat, makanya aku Islam. Lah kalau kau sunat masih Kristen, Yesus gak berguna, buat apa kau sunat? Malu lah. Coba dulu kau cari dulu, kalau ndak ketemu ujung itumu, ujung kulupmu, minta dulu sama dokter, sambung dulu pakai kupingnya babi. Cek layar teman-teman, gini. Gimana mungkin dia lebih baik dari aku, kan? Terus? Dia kan terus merendahkan aku dari tadi. Kan nggak direndahkan, kan kau sendiri loh yang menolak. Paulus yang mengatakan kalau kau bersunat, menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Kok dibilangnya saya? Kalau kau udah sunat, ikuti saya aja sudah. Udah bang, biarkan gini bang. Sama kita sama-sama dari Katolik. Garam. Abang biarkanlah nonongku bobok dulu. Aduh, garam hancur. Aduh, Allahu Akbar. Ikuti aja Kang Dito, kita sama-sama dari Katolik toh. Nah, akan lebih baik. Di Islam itu tidak lagi dikatakan ngapain lu sunat, kau kan Kristen. Orang Kristen itu tidak sunat. Kenapa kau sunat? Biar alasan kesehatan. Pret.
akal-akalanmu saja. Supaya bersih, pret. Bilang aja supaya ganteng, ya kan? Kan kalau sudah disunat nggak perlu dipegangin kan kalau kencing kan, betul? Tapi kalau nggak sunat gimana? Dipegangin. Coba tanya sama temanmu yang Protestan. Kalau kencing gimana berdiri? Bare. Harus dipegangin. Betul Garam? Garam. Aku ikut dengan apa yang abang katakan aja deh. Ya udah, makanya ikutin saya. Ya. Syahadat. Udahlah. Ikutin. Kok Syahadat. syahadat pula? Kalau mau syahadat kau benterin dulu lah kepalamu supaya sadar. Bangun, bangun, Yesus manusia, goblok. Baru syahadat. Gitu loh. Ya. Jadi makanya kalau masih mau bertahan di Kristen, kau cari dulu kulit kulup yang habis kepotong tuh. Sambung lagi. Dilas pakai karbit. Apa? Mungkin ntar kalau di dunia akhirat akan diinterview dengan itu enggak bang? Apa? Hal yang seperti abang katakan itu. Loh, jangankan di akhirat itu kita mendengar siksa di neraka. Untuk kalian-kalian ini ya, yang masih menuhankan manusia, itu ada siksa kubur. Ditanyain, siapa nama Tuhanmu? Bapak, Yesus, Roh Kudus, tempatnya jebreng. Lagi ditanya, siapa nama Tuhanmu? Ya kayak gitu pertanyaannya. Ya bagus dong, makin banyak Tuhan, makin banyak yang backingin kita. Ya ditempel lah sama malaikat. Emang ada utusan Tuhan itu yang datang mengabarkan ada 3 Tuhannya. Ngadi-ngadi aja kau. Nah, kalau di akhirat itu, di neraka itu ya, Garam. Bagi yang suka berzina. Kalau perempuan itu dicucuk pakai tombak panas dari kemaluan sampai ke mulutnya tembus. Itu perempuan. Kalau laki-laki, dipotong nonotmu itu, dipotong, kleng, nyambung lagi. Potong lagi, potong lagi, nyambung lagi. Itu. Ya, Tapi gini tapi bang, kalau saya tahu dengan itu bang. Nah kan, kalau tahu kira-kira siksa neraka itu, kau kan sudah tahu diceritain juga oleh pastor, oleh Romo. Ya, akan tetapi bang, bukannya kalau menduakan istri, apakah sebelumnya itu bukan zina? Ya sekarang saya tanya samamu. Kutanya samamu. Uskup atau paus yang sampai meniduri beberapa biarawati, kau kenal siapa? Paus siapa? Itu kan urusan dia, bukan gitu. Bukan. Nah, kan paus itu kan orang suci katamu kan. Jangankan paus, Romo aja udah dibilang orang suci. Kalau dulu zaman saya seminar, ya, orang Katolik itu kalau mau jadi Romo dan pastor siap nggak menikah? Nanti dikebiri. Mana ya? Udah. Zaman dulu kau tanyalah dulu sama bapakmu coba. Ngarang Riko. Ngarang Riko rambemu swek. Dibilang ngarang. Tanyain dulu sama orang tuamu atau sama Romo atau pasturmu. Jangankan nama bapak aku sendiri kan di dalam. Makanya saya berani mengatakan Kang Dito malam ini ngarang. Di dalam mana? Ngarang Kang Dito. Di dalam mana? Di dalam mana bapakmu? Paroki mana bapakmu? Kan nanti ku sebut nama bapakmu. Aku tahu kok bapakmu Romo. Suruh naik sini. Debat sama Romo Dito sini. Kita adu pengetahuan. Bapakku lagi tidur. Bangunin. Jangan digangguin, ntar disepak. Ya, aku tanya sama kamu, bapakmu siapa?
jangan jadi anak durhaka. Bapakmu sunat nggak? Disunat lah. Bagaimana kamu tahu bapakmu sunat? Kau ngintip ya? Topeng dia kan, bapak aku kan udah tua, ya jelas aku yang memelihara dia. Memelihara. Aduh, bahasamu sama orang tua kau pelihara orang tua. Bapak aku kan udah tua, saya yang mandikan dia, saya yang ngapa-ngapain dia, nyuci bajunya, ya saya. Terus? Makanya saya ketahui fisik dan pribadi dia. Ya jangan kau bilang sama orang tua memelihara, merawat. Iya. Kayak bilang aja kau pelihara orang tua. Kedua makna kata itu sama. Ya ndak lah. Memelihara itu untuk binatang, merawat itu untuk manusia. Lebih halus mah. Enggak, selevel kita bang sama dengan binatang bang. Kau ajanya, jangan aja aku, kurang ajar. Abang kan udah main fisik kita bang, ya kita terpelajar. Kita terpelajar binatang enggak, namun levelnya sama. Maksudku, kamu tadi mengatakan kepada orang tua itu, aku yang pelihara, salah. Orang tua itu kalau enggak ada orang tua kita nggak mungkin ada. Oke, kan itu. abang. Jadi Monitor abang, saya salah, saya ngaku dah. Nah gitu dong, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Lambemu nggak boleh kayak gitu. Jadi gimana lagi? Nggak boleh, store KTP dulu. Nah. Tapi minimal begini loh ya, saya sedikit untuk berbicara serius sama Garam. Karena semua pertanyaanmu kan sering saya lihat nanya sama Gurunda Bang Zuma toh. Nah itu kan banyak dijawab tuh. Kamu bertanya itu pura-pura bertanya atau dari hati yang paling dalam? Gini bang, menurut yang saya alami, ke semua agama itu mempelajari yang baik. Nah, itu liberalis. Kalau itu diimplementasi nanti orang Islam Jumatan di gereja, orang Kristen nanti ibadah minggu di masjid. Ya nggak bisa begitu loh, Ngor. Berarti saya memang orangnya raja adaptasi, Bang. Bukan. Bukan. Terlalu lugu jadi manusia. Jadi minim literasi. Kalau dalam bahasa akademis itu minim literasi itu sedikitnya pemahaman pengetahuan gitu loh. Jangan abang menjudge saya. Ya kau bilang barusan bagi saya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nggak ada yang nyalahin. Tapi apakah semua agama? Justru sebaliknya bang. Justru sebaliknya. Abang yang minim. Contoh. Ya, abang tidak bisa membesarkan apa yang menjadi pilihan orang lain. Membesarkan itu apakah sebelumnya kecil atau sebenarnya sebelumnya memang besar? Abang tidak bisa beradaptasi dengan situasi. Oke. Atas landasan dasar apa saya harus beradaptasi? Ya berdasarkan situasi dan lokasi. Nah, pada waktu saya akan beradaptasi di situasi dan lokasi, di mana saya berada? Ya sepertinya abang berada di agama Muslim, ya kan? Abang mampu berdiri di situ. Nah, suatu saat abang berada di agama Hindu ataupun Buddha. Abang mampu beradaptasi dengan mana ada agama Bunda. Aduh garam agama mana Bunda